Band Tikus tidak bisa berbuat apapun setelah dilarang keluarga Kus Plus untuk menyanyikan lagu-lagu band legendaris itu. Dengan menyanyikan ulang lagu-lagu Kus Plus, Tikus hanya ingin ikut melestarikan lagu-lagu Kus Plus supaya tetap dikenal generasi sekarang. Sebagai penggemar Kus Plus, kami sedih, dilarang menyanyikan ulang lagu-lagu Kus Plus, kata Agusta Dwi Susanto, drummer Tikus, di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Tidak hanya Agusta Dwi Susanto, personel lain Tikus, yakni Jaru Marzal, keyboard, gitar, Galiva Marzal, gitar, vokal, dan Jim Marzal, bass vokal, ikut merasakan hal yang sama. Kami membayangkan para penggemar Kus Plus ikut sedih, ucap Agusta. Personel Tikus menyayangkan sikap keluarga Kus Plus yang hanya melarang bandnya menyanyikan lagu-lagu Kus Plus. Tapi, melarang itu hak mereka, kata Agusta Dwi Susanto. Saat ini Tikus tidak mempermasalahkan larangan keluarga Kus Plus dan tidak lagi menyanyikan lagu-lagu idola mereka. Kami hormati dan taati larangan itu dan larangan itu tidak mengganggu kami untuk berkarya, tegas Agusta Dwi Susanto. Menurutnya, band Tikus yang mulai bernyanyi di tahun 2007 ini bukan band pelestari lagu-lagu Kus Plus. Setelah ada larangan ini, kami tidak mengubah konsep manggung dan tetap menjadi band penghibur, kata Agusta. Sejauh ini band Tikus sudah memiliki 18 lagu dari 3 album yang sudah mereka rilis di industri musik Indonesia. Oke Om, mungkin kita sebelum ngobrol boleh dikenalin nggak sih ini personilnya Tikus ini ada siapa aja? Kami berempat, ini saya Agusta, Saya Jaru, Gali, Gali, Jim. Oke, Mas Agusta ini menanggapi statement dari keluarga Kus Plus gitu. Kus Plus yang sudah melakukan preskon di hari Kamis lalu dan mereka udah secara resmi dan terbuka juga gitu meminta Tikus untuk atau melarang Tikus membawakan lagi karya-karya ciptaan ayah-ayah mereka. Iya. Nah, menanggapi hal itu seperti apa Mas Agusta? Oh iya, pertama-tama kami hargai, hormati ya, dan taati itu aja. Jadi kami menerima untuk tidak membawakan Kus Plus dari anak-anaknya ya, udah kita nggak membawakan. Gitu. Dari Tikus sendiri sedih nggak sih akhirnya Kalau nggak boleh lagi membawakan Iya. Kalau sedih, jadi gini, itu kan lagu, itu sebuah karya ya, sebuah karya udah menasional ya, jadi pasti sedih sebagai penggemar atau mungkin kami juga sedih ngebayangin nih para penggemar ya yang tua-tua atau yang muda yang baru aja tahu lagunya, tadinya nggak tahu jadi tahu, itu kan jadi sedih lah. Kami menyayangkan gitu ya, menyayangkan sebenarnya. Kenapa kok jadi begini gitu? Nah, artinya kenapa jadi begini kan? Artinya kita harusnya bisa ngobrol dari awal. Bukan ngobrol. Artinya dari sebelum video-video mereka buat kan, kalau dia ada hal itu kan bisa sampaikan ke kita. Tapi kan ini yang dilarang hanya Tikus ya, maksudnya untuk grup musik lain itu maksudnya masih bisa untuk melestarikan lagu-lagunya Kus Plus. Ada masalah nggak sih Mas atau seperti apa? Maksudnya dipermasalahkan nggak sih soal itunya? Soal hanya Tikus aja yang nggak boleh gitu? Ya itu mestinya kalau itu ya harus tanya ke mereka ya, kenapa kok Tikus aja gitu. Tapi dari pihak Tikus ini sendiri nggak ada tanggapan, itu hanya Tikus aja yang tidak boleh? Ya enggak masalah ya, itu kan haknya mereka. Haknya mereka untuk melarang ya, mereka kan putra putrinya. Kalau dilarang udah, masa kita wah enggak gitu kan ya. Meskipun katanya dari sisi undang-undang kita atau apa itu sebenarnya nggak boleh begitu. Kan banyak kan, bukan kita aja, sebelumnya ada kan band-band lain yang besar, bahkan band-band besar kan terus terjadi itu karena emang belum belum secara aturan itu mungkin nggak tahu ya, belum jelas di situ. Cuma kalau dilarang, kalau kami ya udah, kita udah kita nggak bawakan. Mas, mungkin setelah mereka kemarin klarifikasi dari pihak Tikus sendiri sudah mencoba komunikasi lagi dengan pihak dari Keluarga Plus ya? Sudah. Jadi kan kita komunikasi sama yang muncul video pertama. Itu kan sebelum mereka bikin video berempat itu ada video Mas Riko ya. Iya. Itu pertama kali ya kita, Mas Riko, kakaknya Mbak Rizka sama kuasa hukumnya. Terus tiba-tiba bikin itu, saya lihat di Instagram gimana bahwa kami keluarga Muri melarang. Kita kaget pasti kan, karena hubungan saya sama dia dekat, sangat dekat lah. Atau hubungan saya sama dia itu banyak cerita-cerita hal yang enggak, yang pribadi kita cerita. Tapi kok ini kok nggak cerita, karena dia ketersinggungan kan katanya. Ketersinggungan oleh sebuah video yang saya upload di
YouTube. Oh, Facebook. Saya ngobrol sama petinggi TNI itu, ngobrol terus di situ beliau ngomong jangan seperti Kus-Plus lah gitu kan. Beliau yang bilang gitu ya. Kita sih ya, saya nggak mungkin lah sama orang yang misalnya orang nomor 2 di jajaran TNI itu, oh Pak, jangan gini, nggak mungkin. Saya, oh iya, saya juga belajar dari situ. Nah, itu kalimat saya belajar dari situ emang itu sering spontan ya terucap. Saya sering di berbagai hal sih saya sering ngomong, ya saya selalu belajar dari situ. Jadi itu dia tersinggung, katanya kita merendahkan Kus-Plus, dan saya mengiyakan. Kan itu kan mesti dibuktikan gitu kan artinya. Kalau itu kenapa di posting di Facebook saya itu karena saya merasa itu nggak ada apa-apa, nggak masalah, orang dia nasihatin saya gitu, dan bukan saya merasa gitu. Mungkin setelah kejadian ini ada keinginan atau niat dari Tikus gitu untuk melakukan silaturahmi secara langsung gitu ke anak-anak Kus-Plus gitu. Bukan kan dari sejak rame-rame awal itu kita udah menghubungi dan ngajak ketemu, cuma memang salah. Jadi dianggap salah terus. Jadi waktu saya ketemukan di sana, pertama kita klarifikasi setelah video pertama ya, bukan video yang mereka berempat itu, kita langsung ajak ketemu lewat WA dan kan waktu saya urusannya sama Mas Riko aja. Iya. Terus Mas Riko jawab, oh Mas nanti sama kuasa hukumku aja deh. Oke. Kuasa hukum ternyata nggak datang. Nah ternyata kemarin di konferensi pers mereka bilang bahwa di undangan saya itu kok jadi ada LMKN, ada apa. Memang kita ada program, jadi gini, saya pikir gitu, ngobrol kalau kita datang cuma untuk minta maaf gitu aja kan, kita ngadain ngumpul-ngumpul media cuma itu kan kayaknya nggak. Nah coba ada lain, ada dari lembaga kita, ada kan kalau ditanya jadi mereka yang jawab gitu dan kita. Nah, nanti di tengah-tengah itu kita baru cerita, baru bikin bahwa kami juga minta maaf. Jadi menurut mereka itu salah. Jadi kan mestinya kalau itu bisa ditelepon ke saya, mas kok ini ada LMKN Jawa gini-gini, atau ada musisi juga, ada komposer yang kita undang ya. Itu ada gini, oh ya gimana, kalau enggak ya udah kan kita aja kan gitu kan, sebenarnya bisa dibicarakan awalnya. Nah, sampai akhirnya muncul itu malah makin muncing, jadi dianggap muncul video mereka berempat. Nah, Bang Sutis, kan kemarin usaha pertama belum terwujud nih Mas untuk silaturahmi, untuk membahas itu sama keluarga Kus-Plus. Mungkin kedepannya bakal mencoba lagi kah? Untuk duduk bareng gitu. Karena gini, kita mikir ya dia udah melarang, mereka bilang udah ketok palu ya udah kita sudah menerima ya udah menerima udah sampai di situ. Berarti nanti akan mencoba Kapan ada dugaan-dugaan kita bukan apa ya, kita ya kalau kita dijelaskan di apa ya, kita menerima. Terus kalau dari fansnya Tikus sendiri secara sekarang sudah tidak membawakan lagu Kus-Plus, itu dari tanggapan fans seperti apa sih? Kan pasti banyak pro dan kontranya kan. Kalau ditanya kalau pendengar kita itu kan, pemerhati kita itu kan sudah tahu kita tidak hanya membawakan Kus-Plus. Kan akhirnya banyak karya-karya lain juga, karya legend yang lain juga banyak kita bawakan juga. Jadi dengan ini mereka tetap mendukung dan tetap kita bisa bikin konser-konser ke depan nantinya lagi dengan lagu karya sendiri atau karya legend yang lain. Ke depan mungkin Tikus sendiri akan ganti nama kah, atau mungkin mengubah konsep atau seperti apa? Oh, terkait itu konsep sih mungkin enggak ya Pak? ya, kalau Ya, mengubah nama dan konsep nggak sih ke depannya Tikus? Kalau konsepnya sebenarnya konsep kita sebelum masalah ini mencuat gitu ya. Kita konsepnya udah nggak membawakan Kus-Plus itu semua. Kita udah sedikit Kus-Plusnya, karena memang kita dari dulu itu kan bukan dari dulu, maksudnya dari beberapa tahun ini sudah sedikit jadi tidak hanya membawakan lagu Kus-Plus, tapi membawakan juga karya-karya lain dan karya sendiri. Nah, konsepnya udah begitu, udah berapa tahun lagi, berapa tahun sebelumnya ya, bisa dilihat di YouTube di mana gitu. Kita nggak bawakan lagu, nggak semua bawakan lagu Kus-Plus. Makanya kita menolak ketika disebut band pelestari Kus-Plus. Kalau band pelestari Kus-Plus lagunya Kus-Plus semua, dan menyebut di situ, mari ini nonton Kus-Plus, kan kita enggak. Kita band-band pada umumnya band penghibur lah, kita band penghibur.
Berarti memang nggak mengganggu Tikus berkarya ke depannya ya, Kalau pelarangan itu- ini ya. Kalau itu enggak, kalau hal itu kita enggak pengaruh. Sekarang jadwal manggung gimana untuk Tikus sendiri? Iya, setelah pelarangan ini nih mungkin. Kan jadwal kita banyak di depan itu. Kita sampaikan lagi mereka gimana nih. Hmm. Tapi konsepnya gimana? Konsepnya tetap konsep biasa itu. Tapi agak ada kursus nggak masalah. Bang, Kita juga tur kan 10 kota sama Iwan Fals itu segala macam. Nggak masalah. oh penyelenggara nggak masalah gitu, kalian nggak bawa lagu Kus-Plus. Berarti maksudnya nggak ada perubahan apapun dari Tikus ke depannya? Nggak ada. Oh. Jadi kita kalau disebut itu masalahnya kan kita ini pemberitaan sekarang ini kan ini band plus band dilarang habis lagi enggak. Dan kita masih punya ratusan lagu ya, kalau misalnya dilihat di YouTube, coba cari YouTube kita, channel kita itu lagunya banyak banget, bukan lagu plus. Berarti kalau untuk sekarang Tikus sendiri sudah punya lagu berapa total? Ya. Sekarang punya lagu sendirinya udah Oh ya, 3 album ya, 3 album. Kalau terhitung dari 2015 kita udah rilis album ya. Sampai 2018 rilis lagi, sampai di awal Covid 2020 kita pun rilis lagi. Itu yang sudah dirilis. Tapi kita pribadi, baik secara grup maupun pribadi tuh karya-karya yang belum kita garap tuh banyak sekali. banknya masih banyak. Ya, jadi ada, kalau album ini keluar berarti ada sekitar 6 lagu, 18 lagu. 18 lagu Yang ada di apa namanya, platform digital ya. Yang sudah rilis itu ya, dari 3 album itu. Kalau yang Plus single ya, Plus single nih. dari Pak Yan Juwana. kalau yang lagunya sendiri yang paling tenar itu judulnya apa kalau boleh tahu? Yang Kita- hits ya, hitsnya. Kita gini, kami memang belum beruntung ya, sejak kita itu kami belum beruntung untuk karya sendiri, belum naik kecuali di komunitas. Kalau di komunitas kan komunitas kita ada sekian ribu, nah itu kenal, tapi di luar itu belum. Belum hit lah, belum ada yang hit itu. Kalau ditanya lagu apa itu belum. Jadi orang kenal kita memang band tribut, band band muda pembawa karya-karya lama. Jadi bukan hanya Kus-Plus. Om, ini Tikus ini sendiri sudah berdiri sejak kapan sih Om kalau boleh tahu? 2007. 2007. Nah, tapi 2007 kan kalau disebut berdiri ya, Ya. kan waktu itu 2007 Jim ini masih umur 7 tahun, Gali 9 tahun, Jaru 12 tahun. Kalau dia berdirinya ya itu 28 Oktober nanti kita undang ya, Ya. tahun Oktober 28. Oke. Jadi tapi kan belum, masih kecil itu kan band apa ya, band yang belum bisa dinikmati aja, lucu aja. Band yang lucu, anak kecil bawa lagu-lagu lama, lagu Kus-Plus waktu itu kan. Kus-Plus. Tapi sering mereka remaja berubah lagunya, campur lagu barat, lagu lama ya. Lagu barat tetap lagu-lagu lama, tahun 70-an, sampai lagu lain sekarang ya. Sampai sekarang. Om, kalau nama Tikus sendiri itu dicetuskannya kenapa sih harus namanya? Ya, terciptanya namanya Tikus. T-Quest gitu dikasih nama sama Jari itu. Iya, Jari. T-Quest itu awalnya sih ya terinspirasi itu. Memang bisa disebut Tony Kuswoyo itu kan, orang suka nyebut nama personil Kus-Plus. Kita terinspirasi boleh dong. Boleh. Nyebut nama itu sebenarnya nggak ada salahnya di sana sih, kalau menurut kita sih nggak ada. Kita terinspirasi ya, itu tuh kita singkat namanya itu. Nah, terus di sini jadi terinspirasi Kus-Plus. Ada yang bilang, orang itu masyarakat bilang, media sih waktu itu teman-teman media, titisan Kus-Plus, ya, turunan tribut teman Kus-Plus, tribut Kus-Plus itu Itu orang yang itu orang semua kita ya. Makanya kalau di luar barangkali di luar ada yang bilang kita mengaku-ngaku anaknya apa gitu ya. Itu bukan kita yang bilang. Memang orangnya, orang ngomong apa aja kita kan nggak, masa kita ajarin mau apa nggak mungkin juga. Justru kita malah ini, kita malah menolak. Misalkan ada MC di setiap acara kita, ada yang mungkin dengan idenya sendiri bilang, ini anak-anak itu cucunya, kita langsung setelah itu kita langsung tunjuk gitu ya. Dia langsung Ya, Itu ya ada. Kayak di banyak tempat. Kita ngomong. Berarti T-nya itu dari apa? terinspirasi. Kita Terinspirasi. bisa disebut terinspirasi. Kita lebih senang sebut terinspirasi itu. Om, tadi kan mulai dari 2007 gitu Om. Maksudnya mulai aktif bermusik as a profesional gitu sejak tahun berapa sih Om kalau boleh tahu Tikus? Mungkin 5 tahun lah. 5-7 tahun. Sejak 5 tahun 2007 tuh kan misalnya masih 7 tahun ya, mainnya masih lucu aja. Iya. 2007 5 tahun ya. 5 tahun yang kesini. 5 tahun belakangan 5 berarti. tahun setelah 2007 itu. Ya, dan 5 tahun belakangan ini lebih efektif. Iya. Oh berarti udah 10 tahun ya maksudnya aktifnya Iya, untuk bermusik itu udah 10 tahun belakangan ini. Bisa didengerin lah. Ya, Iya, Saat ini. itu sih. Oke. Band Tikus tidak bisa berbuat apapun setelah dilarang keluarga Kus-Plus untuk menyanyikan lagu-lagu band legendaris itu.
Dengan menyanyikan ulang lagu-lagu Kus Plus, Tekus hanya ingin ikut melestarikan lagu-lagu Kus Plus supaya tetap dikenal generasi sekarang. Sebagai penggemar Kus Plus, kami sedih, dilarang menyanyikan ulang lagu-lagu Kus Plus, kata Agusta Dwi Susanto, drummer Tekus, di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Tidak hanya Agusta Dwi Susanto, personel lain Tekus, yakni Jaru Marzal, keyboard, gitar, Galiva Marzal, gitar, vokal, dan Jim Marzal, bass vokal, ikut merasakan hal yang sama. Kami membayangkan para penggemar Kus Plus ikut sedih, ucap Agusta. Personel Tekus menyayangkan sikap keluarga Kus Plus yang hanya melarang bandnya menyanyikan lagu-lagu Kus Plus. Tapi, melarang itu hak mereka, kata Agusta Dwi Susanto. Saat ini Tekus tidak mempermasalahkan larangan keluarga Kus Plus dan tidak lagi menyanyikan lagu-lagu idola mereka. Kami hormati dan taati larangan itu dan larangan itu tidak mengganggu kami untuk berkarya, tegas Agusta Dwi Susanto. Menurutnya, band Tekus yang mulai bernyanyi di tahun 2007 ini bukan band pelestari lagu-lagu Kus Plus. Setelah ada larangan ini, kami tidak mengubah konsep manggung dan tetap menjadi band penghibur, kata Agusta. Sejauh ini band Tekus sudah memiliki 18 lagu dari 3 album yang sudah mereka rilis di industri musik Indonesia. Oke Om, mungkin kita sebelum ngobrol boleh dikenalin nggak sih ini personilnya Tikus ini ada siapa aja? Kami berempat, ini saya Agusta, Saya Jaru, Gali, Jim. Oke, Mas Agusta ini menanggapi statement dari keluarga Kus Plus gitu. Kus Plus yang sudah melakukan preskon di hari Kamis lalu dan mereka udah secara resmi dan terbuka juga gitu meminta Tikus untuk atau melarang Tikus membawakan lagi karya-karya ciptaan ayah-ayah mereka. Iya. Nah, menanggapi hal itu seperti apa Mas Agusta? Oh iya, pertama-tama kami hargai, hormati ya, dan taati itu aja. Jadi kami menerima gitu. Untuk tidak mengeluarkan Kus Plus dari anak-anaknya ya, udah kita nggak membawakan. Gitu. Dari Tikus sendiri sedih nggak sih akhirnya Kalau- nggak boleh lagi membawakan Iya. lagu Iya. Kalau sedih, jadi gini, itu kan lagu, itu sebuah karya ya, sebuah karya udah menasional ya, jadi pasti sedih sebagai penggemar atau mungkin kami juga sedih ngebayangin nih para penggemar ya yang tua-tua atau yang muda yang baru aja tahu lagu ini yang tadinya nggak tahu jadi tahu, itu kan jadi sedih lah. Kami menyayangkan gitu ya, menyayangkan sebenarnya. Kenapa kok jadi begini gitu? Nah, artinya kenapa jadi begini kan? Artinya kita harusnya bisa ngobrol dari awal. Bukan ngobrol. Maksudnya dari sebelum video-video mereka buat kan, kalau dia ada hal itu kan bisa sampaikan ke kita. Tapi kan ini yang dilarang hanya Tikus ya, maksudnya Iya, untuk grup musik lain itu maksudnya masih bisa untuk melestarikan lagu-lagunya Kus Plus. Ada masalah nggak sih Mas atau seperti apa? Maksudnya dipermasalahkan nggak sih soal itunya? Soal hanya Tikus aja yang nggak boleh gitu? Ya itu mestinya kalau itu ya harus tanya ke mereka ya, kenapa kok Tikus aja gitu. Tapi dari pihak Tikus ini sendiri nggak ada tanggapan itu hanya Tikus aja yang tidak boleh? Oh ya, enggak. Apa saya itu kan haknya mereka. Haknya mereka untuk melarang. Ya mereka kan putra putrinya. Kalau dilarang udah, masa kita wah enggak gitu kan ya. Meskipun katanya dari sisi undang-undang kita atau apa itu sebenarnya nggak boleh begitu. Kan banyak kan, bukan kita aja, sebelumnya ada kan band-band lain yang besar, bahkan band-band besar kan terus terjadi itu karena emang belum belum secara aturan itu mungkin nggak tahu ya, belum jelas di situ. Cuma kalau dilarang, kalau kami ya udah kita nggak bawakan. Mas, mungkin setelah mereka kemarin klarifikasi dari pihak Tikus sendiri sudah mencoba komunikasi lagi dengan pihak dari Keluarga Kus Plus ya? Sudah. Jadi kan kita komunikasi sama yang muncul video pertama. Itu kan sebelum mereka bikin video berempat itu ada video Mas Riko ya. Oh iya. Itu pertama kali yang kita Mas Riko, kakaknya Mbak Rizka sama kuasa hukumnya. Terus tiba-tiba bikin itu, saya lihat di Instagram di mana bahwa kami keluarga Nguri melarang. Kita kaget pasti kan, karena hubungan saya sama dia dekat, sangat dekat lah. Hubungan saya sama dia itu banyak cerita-cerita hal yang enggak yang pribadi kita cerita. Tapi kok ini kok nggak cerita, karena dia ketersinggungan kan katanya. Ketersinggungan oleh sebuah video yang saya upload di YouTube. Facebook. Saya ngobrol sama petinggi TNI itu, ngobrol terus di situ beliau
beliau ngomong jangan seperti kus-kus lah gitu kan. Beliau yang bilang gitu ya. Kita sih ya, saya nggak mungkin lah sama orang yang istilahnya orang nomor 2 di jajaran TNI itu, oh Pak, yang gini, nggak mungkin. Saya, oh iya Pak, iya, oh iya, saya juga belajar dari situ. Nah itu kalimat saya belajar dari situ emang itu sering spontan ya terucap. Saya sering di berbagai hal tuh saya sering ngomong, ya saya belajar, saya selalu belajar dari situ. Jadi itu dia tersinggung, katanya kita merendahkan plus dan saya mengiyakan. Kan itu kan mesti dibuktikan gitu kan artinya. Kalau itu kenapa di posting di Facebook saya itu karena saya merasa itu nggak ada apa-apa, nggak masalah orang dia nasihatin saya gitu, dan bukan saya merasa gitu. Mungkin setelah kejadian ini ada keinginan atau niat dari Tikus gitu untuk melakukan silaturahmi secara langsung gitu ke anak-anak KUS Plus gitu. Bukan kan dari sejak rame-rame awal itu kita udah menghubungi dan ngajak ketemu, cuma memang salah, jadi dianggap salah terus. Jadi waktu saya ketemukan di sana, pertama kita klarifikasi setelah video pertama ya, bukan video yang mereka berempat itu, kita langsung ajak ketemu lewat WA dan Mas, kan waktu saya urusannya sama Mas Riko aja. Iya. Terus Mas Riko jawab, oh Mas nanti sama kuasa hukumku aja deh. Oke. Kuasa hukum ternyata nggak datang. Nah ternyata kemarin di konferensi pers mereka bilang bahwa di undangan saya itu kok jadi ada LMKN, ada apa. Memang kita ada program, jadi gini, saya pikir gitu, ngobrol kalau kita datang cuma untuk minta maaf gitu aja kan, kita ngadain ngumpul-ngumpul media cuma itu kan kayaknya nggak. Nah coba ada lain, ada dari lembaga kita, ada kan kalau ditanya jadi mereka yang jawab gitu dan kita. Nah, nanti di tengah-tengah itu kita baru cerita, baru bikin bahwa kami juga minta maaf. Jadi nah, menurut mereka itu salah. Jadi kan mestinya kalau itu bisa ditelepon ke saya, nah ini ada LMKN Jawa gini-gini. Atau ada musisi juga, ada komposer yang kita undang kan. Itu ada gini. Oh ya gimana? Kalau enggak ya udah kan kita aja kan gitu. Kan sebenarnya bisa dibicarakan awalnya. Nah, sampai akhirnya muncul itu malah makin muncing, jadi dianggap muncul video mereka berempat. Nah, Bang Sutis, kan kemarin usaha pertama belum terwujud nih Mas untuk silaturahmi, untuk membahas gitu sama keluarga KUS Plus. Mungkin kedepannya bakal mencoba lagi kah? Jadi untuk duduk bareng gitu. Karena gini, kita mikir ya dia udah melarang, mereka bilang udah ketok palu ya. Ya udah, Kita sudah menerima ya udah. ya udah menerima. Udah sampai di situ. Berarti nanti akan mencoba. Nggak pernah ada dugaan kita. Bukan apa ya, kita ya kalau kita dijelaskan di apa ya, kita menerima. Terus kalau dari fansnya Tikus sendiri secara sekarang sudah tidak membawakan lagu KUS Plus itu, dari tanggapan fans seperti apa sih? Kan pasti banyak pro dan kontranya kan. Kalau ditanya Kalau pendengar kita itu kan, pemerhati kita itu kan sudah tahu kita tidak hanya membawakan KUS Plus. Kan. Akhirnya banyak karya-karya lain juga, karya legend yang lain juga banyak kita bawakan juga. Jadi dengan ini mereka tetap mendukung dan tetap kita bisa bikin konser-konser ke depan nantinya lagi dengan lagu karya sendiri atau karya legend yang lain. Ke depan mungkin Tikus sendiri akan ganti nama kah atau mungkin mengubah konsep atau seperti apa? Oh, terkait itu konsep sih mungkin enggak ya Pak. ya, Ya, mengubah nama dan konsep nggak sih ke depannya Tikus? kalau konsepnya sebenarnya konsep kita nih sebelum masalah ini mencuat gitu ya, kita udah konsepnya udah nggak membawakan KUS Plus semua. Kita udah sedikit KUS Plusnya karena memang kita dari dulu itu kan bukan dari dulu, maksudnya dari beberapa tahun ini sudah sedikit jadi tidak hanya membawakan lagu KUS Plus, tapi membawakan juga karya-karya lain dan karya sendiri. Nah, konsepnya udah begitu, udah berapa tahun lagi, berapa tahun sebelumnya ya, bisa dilihat di YouTube di mana gitu. Kita nggak bawakan lagu, nggak semua bawakan lagu KUS Plus. Makanya kita menolak ketika disebut band pelestari KUS Plus. Kalau band pelestari KUS Plus, lagunya KUS Plus semua. Dan menyebut di situ, mari ini nonton KUS Plus, kan kita enggak. Kita band-band pada umumnya band penghibur lah, kita band-band penghibur. Berarti memang nggak mengganggu Tikus berkarya ke depannya ya, Kalau pelarangan itu, ini ya? Kalau itu enggak, kalau hal itu kita enggak pengaruh. Sekarang jadwal manggung gimana untuk Tikus sendiri? Iya, setelah pelarangan ini nih mungkin.
kan jadwal kita banyak di depan itu. Kita sampaikan lagi ke mereka gimana nih. Tapi konsepnya gimana? Konsepnya tetap konsep biasa itu. Tapi agak ada kursus nggak masalah. Bang, Kita juga tur kan 10 kota sama Iwan Fals gitu segala macam. Nggak masalah. oh penyelenggara nggak masalah gitu, kalian nggak bawa lagu Kus Plus. Berarti maksudnya nggak ada perubahan apapun dari Tikus ke depannya? Nggak ada. Oh. Jadi kita kalau disebut itu masalahnya kan kita ini pemberitaan sekarang ini kan ini band Kus Plus, band dilarang habis lagu enggak. Dan kita masih punya ratusan lagu ya, kalau misalnya dilihat di YouTube, coba cari YouTube kita, channel kita itu lagunya banyak banget, bukan lagu Kus Plus. Berarti kalau untuk sekarang Tikus sendiri sudah punya lagu berapa total Ya. sekarang? Punya lagu sendirinya udah Oh ya, 3 album ya, 3 album. Kalau terhitung dari 2015 kita udah rilis album ya. Sampai 2018 rilis lagi, sampai di awal Covid 2020 kita pun rilis lagi. Itu yang sudah dirilis. Tapi kita pribadi, baik secara grup maupun pribadi tuh karya-karya yang belum kita garap tuh banyak sekali. banknya masih banyak. Ya, jadi ada, kalau album ini keluar berarti ada sekitar 6 lagu, 18 lagu, 18 lagu yang ada di apa namanya, platform digital ya. Sudah rilis itu ya, dari 3 album itu. Kalau yang Plus single ya, Plus single nih. dari Pak Yan Juwana. kalau yang lagunya sendiri yang paling tenar itu judulnya apa kalau boleh tahu? Yang hits ya, Kita hitsnya. gini, kami memang belum beruntung ya, sejak kita itu kami belum beruntung untuk karya sendiri, belum naik kecuali di komunitas. Kalau di komunitas kan komunitas kita ada sekian ribu, nah itu kenal, tapi di luar itu belum. Belum hit lah, belum ada yang hit itu. Kalau ditanya lagu apa itu belum. Jadi orang kenal kita memang band tribute, band pembawa, band muda pembawa karya-karya lama. Jadi bukan hanya Kus Plus. Om, ini Tikus ini sendiri sudah berdiri sejak kapan sih Om kalau boleh tahu? 2007. 2007. Nah, tapi 2007 kan kalau disebut berdiri ya, Ya. kan waktu itu 2007 Jim ini masih umur 7 tahun, Gali 9 tahun, Jaru 12 tahun. Kalau dia berdirinya ya itu 28 Oktober nanti kita undang ya, Ya. tahun Oktober 28. Oke. Jadi tapi kan belum, masih kecil itu kan band apa ya, band yang belum bisa dinikmati aja, lucu aja. Band yang lucu, anak kecil bawa lagu-lagu lama, lagu Kus Plus waktu itu kan. Kus Plus. Tapi sering mereka remaja berubah lagunya, campur lagu barat, lagu lama ya. Lagu barat tetap lagu-lagu lama, tahun 70-an, sampai lagu lain sekarang ya. Sampai sekarang. Om, kalau nama Tikus sendiri itu Om, dicetuskannya kenapa sih harus nama? Iya, terciptanya namanya Tikus. T-Quest gitu dikasih nama sama Jari itu. Iya, Jari. T-Quest itu awalnya sih ya terinspirasi Kus. Memang bisa disebut Tony Kuswoyo itu kan, orang suka nyebut nama personil Kus. Kita terinspirasi boleh dong. Boleh. Nyebut nama itu sebenarnya nggak ada salahnya di sana sih, kalau menurut kita sih nggak ada. Kita terinspirasi yang itu tuh kita singkat namanya itu. Nah, terus di sini jadi terinspirasi Kus. Ada yang bilang, orang itu masyarakat bilang, media sih waktu itu teman media, titisan Kus Plus, turunan tribut teman Kus Plus, tribut Kus Plus itu mbak. Itu orang semua kita ya. Makanya kalau di luar, barangkali di luar ada yang bilang kita mengaku-ngaku anaknya apa gitu ya. Itu bukan kita yang bilang. Namanya orangnya, orang ngomong apa aja kita kan nggak, masa kita ajarin mau apa, nggak mungkin juga. Justru kita malah ini, kita malah menolak. Misalkan ada MC di setiap acara kita, ada yang mungkin dengan idenya sendiri bilang, ini anak-anak itu cucunya, kita langsung setelah itu kita langsung tinggal gitu ya. Dia langsung Ya, itu ya ada. Kayak di banyak tempat. Kita ngomong. Berarti T-nya itu dari apa? terinspirasi. Terinspirasi. Kita sebut terinspirasi. Kita lebih senang sebut terinspirasi. Om, tadi kan mulai dari 2007 gitu Om. Maksudnya mulai aktif bermusik as a profesional gitu sejak tahun berapa sih Om kalau boleh tahu Tikus? Mungkin 5 tahun lah. 5-7 tahun. Sejak 5 tahun 2007 tuh kan misalnya masih 7 tahun ya, mainnya masih lucu aja. Iya. 2007 5 tahun lah. 5 tahunan kesini. 5 tahun belakangan 5 berarti. tahun setelah 2007 itu. Ya, yang 5 tahun belakangan ini lumayan efektif kan. Iya. Berarti udah 10 tahun ya maksudnya aktifnya Iya. untuk bermusik itu udah 10 tahun belakangan ini. Bisa didengerin lah. Ya, Iya, Saat ini. Itu sih. Oke. Band Tikus tidak bisa berbuat apapun setelah dilarang keluarga Kus Plus untuk menyanyikan lagu-lagu band legendaris itu. Dengan menyanyikan ulang lagu-lagu Kus Plus, Tikus hanya ingin ikut melestarikan lagu-lagu Kus Plus supaya tetap dikenal generasi sekarang. Sebagai penggemar Kus Plus, kami sedih, dilarang menyanyikan ulang lagu-lagu Kus Plus, kata Agusta Dwi Susanto.
drummer Tekus, di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Tidak hanya Agusta Dwi Susanto, personel lain Tekus, yakni Jaru Marzal, keyboard, gitar, Galiva Marzal, gitar, vokal, dan Jim Marzal, bass vokal, ikut merasakan hal yang sama. Kami membayangkan para penggemar Kus Plus ikut sedih, ucap Agusta. Personel Tekus menyayangkan sikap keluarga Kus Plus yang hanya melarang bandnya menyanyikan lagu-lagu Kus Plus. Tapi, melarang itu hak mereka, kata Agusta Dwi Susanto. Saat ini Tekus tidak mempermasalahkan larangan keluarga Kus Plus dan tidak lagi menyanyikan lagu-lagu idola mereka. Kami hormati dan taati larangan itu dan larangan itu tidak mengganggu kami untuk berkarya, tegas Agusta Dwi Susanto. Menurutnya, band Tekus yang mulai bernyanyi di tahun 2007 ini bukan band pelestari lagu-lagu Kus Plus. Setelah ada larangan ini, kami tidak mengubah konsep manggung dan tetap menjadi band penghibur, kata Agusta. Sejauh ini band Tekus sudah memiliki 18 lagu dari 3 album yang sudah mereka rilis di industri musik Indonesia. Oke Om, mungkin kita sebelum ngobrol boleh dikenalin nggak sih ini personilnya Tikus ini ada siapa aja? Kami berempat, ini saya Agusta, Saya Jaru, Gali, Jim. Oke, Mas Agusta ini menanggapi statement dari keluarga Kus Plus gitu. Kus Plus yang sudah melakukan preskon di hari Kamis lalu dan mereka udah secara resmi dan terbuka juga gitu meminta Tikus untuk atau melarang Tikus membawakan lagi karya-karya ciptaan ayah-ayah mereka. Iya. Nah, menanggapi hal itu seperti apa Mas Agusta? Oh iya, pertama-tama kami hargai, hormati ya, dan taati itu aja. Jadi kami menerima gitu. Untuk tidak membawakan Kus Plus dari anak-anaknya ya, udah kita nggak membawakan. Gitu. Dari Tikus sendiri sedih nggak sih akhirnya Kalau- nggak boleh lagi membawakan lagu? Iya. Udah. Kalau sedih, jadi gini, itu kan lagu, itu sebuah karya ya, sebuah karya udah menasional ya, jadi pasti sedih sebagai penggemar atau mungkin kami juga sedih ngebayangin para penggemar ya yang tua-tua atau yang muda yang baru aja tahu lagu ini yang tadinya nggak tahu jadi tahu, itu kan jadi sedih ya. Kami menyayangkan gitu ya, menyayangkan sebenarnya. Kenapa kok jadi begini gitu? Nah, artinya kenapa jadi begini kan? Artinya kita harusnya bisa ngobrol dari awal, bukan ngobrol. Artinya dari sebelum video-video mereka buat kan, kalau dia ada hal itu kan bisa sampaikan ke kita. Tapi kan ini yang dilarang hanya Tikus ya, maksudnya Iya. untuk grup musik lain itu maksudnya masih bisa untuk melestarikan lagu-lagunya Iya. Kus Plus. Ada masalah nggak sih Mas atau seperti apa? Maksudnya dipermasalahkan nggak sih soal itunya? Soal hanya Tikus aja yang nggak boleh gitu? Ya itu mestinya kalau itu ya harus tanya ke mereka ya, kenapa kok Tikus aja gitu. Tapi dari pihak Tikusnya sendiri nggak ada tanggapan, itu hanya Tikus aja yang tidak boleh? Oh ya, enggak masalah ya, itu kan haknya mereka. Haknya mereka untuk melarang, ya mereka kan putra putrinya. Kalau dilarang udah, masa kita wah enggak gitu kan ya. Meskipun katanya dari sisi undang-undang kita atau apa itu sebenarnya nggak boleh begitu. Kan banyak kan, bukan kita aja, sebelumnya ada kan band-band lain yang besar, bahkan band-band besar kan terus terjadi itu karena emang belum belum secara aturan itu mungkin nggak tahu ya, belum jelas di situ. Cuma kalau dilarang, kalau kami ya udah kita nggak bawakan. Mas, mungkin setelah mereka kemarin klarifikasi dari pihak Tikus sendiri sudah mencoba komunikasi lagi dengan pihak dari Keluarga Kus Plus ya? Sudah. Jadi kan kita komunikasi sama yang muncul video pertama. Itu kan sebelum mereka bikin video berempat itu ada video Mas Riko ya. Iya. Itu pertama kali yang kita Mas Riko, kakaknya Mbak Rizka sama kuasa hukumnya. Terus tiba-tiba bikin itu, saya lihat di Instagram di mana bahwa kami keluarga Nuri melarang. Kita kaget pasti kan, karena hubungan saya sama dia dekat, sangat dekat lah. Atau hubungan saya sama dia itu banyak cerita-cerita hal yang enggak, yang pribadi kita cerita. Tapi kok ini kok nggak cerita, karena dia ketersinggungan kan katanya. Ketersinggungan oleh sebuah video yang saya upload di video di YouTube. Facebook. Saya ngobrol sama petinggi TNI itu, ngobrol terus di situ beliau ngomong jangan seperti Kus Plus lah gitu kan. Beliau yang bilang gitu ya. Tapi ya saya nggak mungkin lah sama orang yang
istilahnya orang nomor 2 di jajaran TNI itu, oh Pak, yang gini, nggak mungkin saya, oh iya Pak, iya, oh iya saya juga belajar dari situ. Nah itu kalimat saya belajar dari situ emang itu sering spontan ya terucap. Saya sering di berbagai hal sih saya sering ngomong, ya saya selalu belajar dari situ. Jadi itu dia tersinggung, katanya kita merendahkan Kus+, dan saya mengiyakan. Kan itu kan mesti dibuktikan gitu kan artinya. Kalau itu kenapa di posting di Facebook saya itu karena saya merasa itu nggak ada apa-apa, nggak masalah orang dia nasihatin saya gitu, dan bukan saya merasa gitu. Mungkin setelah kejadian ini ada keinginan atau niat dari Tikus gitu untuk melakukan silaturahmi secara langsung gitu ke anak-anak Kus+ gitu. Bukan kan dari sejak rame-rame awal itu kita udah menghubungi dan ngajak ketemu, cuma memang salah. Jadi dianggap salah terus. Jadi waktu saya ketemu kan di sana pertama kita klarifikasi setelah video pertama ya, bukan video yang mereka berempat itu, kita langsung ajak ketemu lewat WA dan kan waktu saya urusannya sama Mas Riko aja. Iya. Terus Mas Riko jawab, oh Mas nanti sama kuasa hukumku aja deh. Oke. Kuasa hukum ternyata nggak datang. Nah ternyata kemarin di konferensi pers mereka bilang bahwa di undangan saya itu kok jadi ada LMKN, ada apa. Memang kita ada program, jadi gini, saya pikir gitu, ngobrol kalau kita datang cuma untuk minta maaf gitu aja kan, kita nggak ada ngumpul-ngumpul media, cuma itu kan kayaknya nggak. Nah coba ada lain, ada dari lembaga kita, ada kan kalau ditanya jadi mereka yang jawab gitu kan kita. Nah, nanti di tengah-tengah itu kita baru cerita, baru bikin bahwa kami juga minta maaf. Jadi nah, menurut mereka itu salah. Jadi kan mestinya kalau itu bisa ditelepon ke saya, Mas kok ini ada LMKN segala gini-gini. Atau ada musisi juga, ada komposer yang kita undang kan. Itu ada gini. Oh ya gimana? Kalau enggak ya udah kan kita aja kan gitu kan. Sebenarnya bisa dibicarakan awalnya. Nah, sampai akhirnya muncul itu malah makin muncing, jadi dianggap muncul video mereka berempat. Nah, Bang Sutis, kan kemarin usaha pertama belum terwujud nih Mas untuk silaturahmi, untuk membahas itu sama keluarga Kus+. Mungkin kedepannya bakal mencoba lagi kah? Untuk duduk bareng gitu. Karena gini, kita mikir ya dia udah melarang, mereka bilang udah ketok palu ya. Ya udah, kita sudah menerima ya udah. Ya udah menerima udah. Udah sampai di situ. Berarti nanti akan mencoba. Ada dugaan kita. Bukan apa ya? Kita Ya, kalau kita dijelaskan ya apa ya, kita menerima. Terus kalau dari fansnya Tikus sendiri secara sekarang sudah tidak membawakan lagu Kus+ itu, dari tanggapan fans seperti apa sih, kan pasti banyak pro dan kontranya kan? Kalau ditanya Kalau pendengar kita itu kan, pemerhati kita itu kan sudah tahu kita tidak hanya membawakan Kus+. Kan akhirnya banyak karya-karya lain juga, karya legend yang lain juga banyak kita bawakan juga. Kan. Jadi dengan ini mereka tetap mendukung dan tetap kita bisa bikin konser-konser ke depan nantinya lagi dengan lagu karya sendiri atau karya legend yang lain. Ke depan mungkin Tikus sendiri akan ganti nama kah, atau mungkin mengubah konsep atau seperti apa? Oh, terkait itu konsep sih mungkin enggak ya Pak. ya. Ya, mengubah nama dan konsep nggak sih ke depannya Tikus? Kalau konsepnya sebenarnya konsep kita kan sebelum masalah ini mencuat gitu ya. Kita udah konsepnya udah nggak membawakan Kus+ semua. Kita udah sedikit Kus+-nya karena memang kita dari dulu itu kan bukan dari dulu, maksudnya dari beberapa tahun ini sudah sedikit jadi tidak hanya membawakan lagu Kus+, tapi membawakan juga karya-karya lain dan karya sendiri. Nah, konsepnya udah begitu, udah berapa tahun lagi, berapa tahun sebelumnya ya, bisa dilihat di YouTube gimana gitu. Kita nggak bawakan lagu, nggak semua bawakan lagu Kus+. Makanya kita menolak ketika disebut band Pelestari Kus+. Kalau band Pelestari Kus+, lagunya Kus+ semua, dan menyebut di situ, mari ini nonton Kus+, kan kita enggak. Kita band-band pada umumnya band penghibur lah, kita band-band penghibur. Berarti memang nggak mengganggu Tikus berkarya ke depannya ya, pelarangan ini ya? Kalau itu enggak, kalau hal itu kita enggak pengaruh. Sekarang jadwal manggung gimana untuk Tikus sendiri? Iya, setelah pelarangan ini nih mungkin. Kan jadwal kita banyak di depan itu, kita sampaikan lagi mereka gimana nih.
Tapi konsepnya gimana? Konsepnya tetap konsep biasa itu. Tapi nggak ada kursus nggak masalah. Bang, Kita juga tur kan 10 kota sama Iwan Fals itu segala macam. Nggak masalah. oh penyelenggara nggak masalah gitu, kalian nggak bawa lagu Kus Plus. Berarti maksudnya nggak ada perubahan apapun dari Tikus ke depannya? Nggak ada. Oh. Jadi kita kalau disebut itu masalahnya kan kita ini pemberitaan sekarang ini kan ini band Kus Plus, band dilarang habis lagu enggak. Dan kita masih punya ratusan lagu ya, kalau misalnya dilihat di YouTube, coba cari YouTube kita, channel kita itu lagunya banyak banget bukan lagu Kus Plus. Berarti kalau untuk sekarang Tikus sendiri sudah punya lagu berapa total? Ya. Sekarang punya lagu sendirinya udah Oh berapa? ya, 3 album ya, 3 album. Kalau terhitung dari 2015 kita udah rilis album ya. Sampai 2018 rilis lagi, sampai di awal Covid 2020 kita pun rilis lagi. Itu yang sudah dirilis. Tapi kita pribadi, baik secara grup maupun pribadi itu karya-karya yang belum kita garap itu banyak sekali. Banknya masih banyak. Ya, jadi ada, kalau album ini keluar berarti ada sekitar 6 lagu, 18 lagu. 18 laguan. Yang ada di apa namanya platform digital ya. Sudah rilis itu ya, dari 3 album itu. Kalau yang Plus single ya, Plus single nih. dari Pak Yan Juwana. Kalau yang lagunya sendiri yang paling tenar itu judulnya apa kalau boleh tahu? Yang Kita- hits ya, Kita hitsnya. gini, kami memang belum beruntung ya, sejak kita itu kami belum beruntung untuk karya sendiri, belum naik kecuali di komunitas. Kalau di komunitas kan komunitas kita ada sekian ribu, itu kenal, tapi di luar itu belum. Belum hit lah, belum ada yang hit itu. Kalau ditanya lagu apa itu belum. Jadi orang kenal kita memang band tribute, band pembawa, band muda pembawa karya-karya lama. Jadi bukan hanya Kus Plus. Om, ini Tikus ini sendiri sudah berdiri sejak kapan sih Om kalau boleh tahu? 2007. 2007. Tapi 2007 kan kalau disebut berdiri ya, Iya. kan waktu itu 2007 Jim ini masih umur 7 tahun, Gali 9 tahun, Jaru 12 tahun. Kalau dua berdirinya ya itu 28 Oktober nanti kita undang ya, Iya. tahun Oktober 28. Oke. Jadi tapi kan belum masih kecil itu kan band apa ya, band yang belum bisa dinikmati aja, lucu aja. Band yang lucu, anak kecil bawa lagu-lagu lama, lagu Kus Plus waktu itu kan. Kus Plus. Tapi sering mereka remaja berubah lagunya, campur lagu barat, lagu lama ya. Lagu barat tetap lagu-lagu lama, tahun 70-an, sampai lagu lain sekarang ya. Sampai sekarang. Om, kalau nama Tikus sendiri itu dicetuskannya kenapa sih harus nama? Iya, terciptanya namanya Tikus. T-Quest gitu dikasih nama sama Jari itu. Iya, Jari. T-Quest itu awalnya sih ya terinspirasi itu. Memang bisa disebut Tony Kuswoyo itu kan, orang suka nyebut nama personil Kus Plus. Kita terinspirasi boleh dong. Boleh. Nyebut nama itu sebenarnya nggak ada salahnya di sana sih, kalau menurut kita sih nggak ada. Kita terinspirasi yang itu tuh kita singkat namanya itu. Terus di sini jadi terinspirasi Kus Plus. Ada yang bilang, orang itu masyarakat bilang, media sih waktu itu teman media, titisan Kus Plus, turunan tribut teman Kus Plus, tribut Kus Plus mbak. Itu orang yang Itu orang semua kita ya. makanya kalau di luar barangkali di luar ada yang bilang kita mengaku-ngaku anaknya apa gitu ya. Itu bukan kita yang Memang bilang. orangnya, orang ngomong apa aja kita kan nggak, masa kita ajarin mau apa nggak mungkin juga. Justru kita malah ini, kita malah menolak. Misalkan ada MC di setiap acara kita, ada yang mungkin dengan idenya sendiri bilang, ini anak-anak itu cucunya, kita langsung setelah itu kita langsung tinggal gitu ya. Dia langsung Iya, Itu ya ada. Kayak di banyak tempat. Kita ngomong. Berarti T-nya itu dari apa? terinspirasi. Kita Terinspirasi. bisa disebut terinspirasi. Kita lebih senang sebut terinspirasi. Om, tadi kan mulai dari 2007 gitu Om. Maksudnya mulai aktif bermusik as a profesional gitu sejak tahun berapa sih Om kalau boleh tahu Tikus? Mungkin 5 tahun lah. 5-7 tahun. Sejak 5 tahun 2007 terakhir. tuh kan misalnya masih 7 tahun ya, mainnya masih lucu aja. Iya. 2007, 5 tahun lah. 5 tahun yang kesini. 5 tahun belakangan 5 berarti. tahun setelah 2007 itu. Ya, dan 5 tahun belakangan ini lebih efektif. Iya. Berarti udah 10 tahun ya maksudnya aktifnya Iya, untuk bermusik itu udah 10 tahun belakangan ini. Bisa didengerin lah. Ya, istilahnya, sampai Iya, saat ini. itu sih. Oke. Band Tikus tidak bisa berbuat apapun setelah dilarang keluarga Kus Plus untuk menyanyikan lagu-lagu band legendaris itu. Dengan menyanyikan ulang lagu-lagu Kus Plus, Tikus hanya ingin ikut melestarikan lagu-lagu Kus Plus supaya tetap dikenal generasi sekarang. Sebagai penggemar Kus Plus, kami sedih, dilarang menyanyikan ulang lagu-lagu Kus Plus, kata Agusta Dwi Susanto, drummer Tikus, di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023.
Tidak hanya Agusta Dwi Susanto, personel lain Tekus, yakni Jaru Marzal, keyboard, gitar, Galiva Marzal, gitar, vokal, dan Jim Marzal, bass vokal, ikut merasakan hal yang sama. Kami membayangkan para penggemar Kus Plus ikut sedih, ucap Agusta. Personel Tekus menyayangkan sikap keluarga Kus Plus yang hanya melarang bandnya menyanyikan lagu-lagu Kus Plus. Tapi, melarang itu hak mereka, kata Agusta Dwi Susanto. Saat ini Tekus tidak mempermasalahkan larangan keluarga Kus Plus dan tidak lagi menyanyikan lagu-lagu idola mereka. Kami hormati dan taati larangan itu dan larangan itu tidak mengganggu kami untuk berkarya, tegas Agusta Dwi Susanto. Menurutnya, band Tekus yang mulai bernyanyi di tahun 2007 ini bukan band pelestari lagu-lagu Kus Plus. Setelah ada larangan ini, kami tidak mengubah konsep manggung dan tetap menjadi band penghibur, kata Agusta. Sejauh ini band Tekus sudah memiliki 18 lagu dari 3 album yang sudah mereka rilis di industri musik Indonesia. Oke Om, mungkin kita sebelum ngobrol boleh dikenalin nggak sih ini personilnya Tikus ini Ya, ada siapa ya. aja? Kami berempat, ini saya Agusta, Saya Jaru. Gali, Jim. Oke, Mas Agusta ini menanggapi statement dari keluarga Kus Plus gitu. Kus Plus yang sudah melakukan preskon di hari Kamis lalu dan mereka udah secara resmi dan terbuka juga gitu meminta Tikus untuk atau melarang Tikus membawakan lagi karya-karya ciptaan ayah-ayah mereka. Iya. Nah, menanggapi hal itu seperti apa Mas Agusta? Oh iya, pertama-tama kami hargai, hormati ya, dan taati itu aja. Jadi kami menerima gitu. Untuk tidak mengeluarkan Kus Plus dari anak-anaknya ya, udah kita nggak membawakan. Gitu. Dari Tiko sendiri sedih nggak sih akhirnya Kalau- nggak boleh lagi membawakan Iya. lagu Udah. Kalau sedih, jadi gini, itu kan lagu, itu sebuah karya ya, sebuah karya udah menasional ya, jadi pasti sedih sebagai penggemar atau mungkin kami juga sedih ngebayangin para penggemar ya yang tua-tua atau yang muda yang baru aja tahu lagunya, tadinya nggak tahu jadi tahu, itu kan jadi sedih lah. Kami menyayangkan gitu ya, menyayangkan sebenarnya. Kenapa kok jadi begini gitu? Nah, artinya kenapa jadi begini kan? Artinya kita harusnya bisa ngobrol dari awal. Bukan ngobrol. Artinya dari sebelum video-video mereka buat kan, kalau dia ada hal itu kan bisa sampaikan ke kita. Tapi kan ini yang dilarang hanya Tikus ya, maksudnya Iya. untuk grup musik lain itu maksudnya masih bisa untuk melestarikan lagu-lagunya Iya. Kus Plus. Ada masalah nggak sih Mas atau seperti apa? Maksudnya dipermasalahkan nggak sih soal itunya? Soal hanya Tikus aja yang nggak boleh gitu? Ya itu mestinya kalau itu ya harus tanya ke mereka ya, kenapa kok Tikus aja gitu. Tapi dari pihak Tikus ini sendiri nggak ada tanggapan, itu hanya Tikus aja yang tidak boleh. Oh ya, enggak. Kenapa? Sama saya itu kan haknya mereka. Haknya mereka untuk melarang. Ya mereka kan putra putrinya. Kalau dilarang udah, nggak usah kita. Wah enggak gitu kan ya. Meskipun katanya dari sisi undang-undang kita atau apa itu sebenarnya nggak boleh begitu. Kan banyak kan, bukan kita aja, sebelumnya ada kan band-band lain yang besar, bahkan band-band besar kan terus terjadi itu karena emang belum belum secara aturan itu mungkin nggak tahu ya, belum jelas di situ. Cuma kalau dilarang, kalau kami ya udah kita udah kita nggak bawakan. Mas, mungkin setelah mereka kemarin klarifikasi dari pihak Tikusnya sendiri sudah mencoba komunikasi lagi dengan pihak dari Keluarga Kus Plus ya. Sudah. Jadi kan kita komunikasi sama yang muncul video pertama itu kan, sebelum mereka bikin video berempat itu ada video Mas Riko ya. Iya. Itu pertama kali yang kita, Mas Riko, kakaknya Mbak Rizka sama kuasa hukumnya. Terus tiba-tiba bikin itu, saya lihat di Instagram gimana bahwa kami keluarga Nuri melarang. Kita kaget pasti kan, karena hubungan saya sama dia dekat, sangat dekat lah. Hubungan saya sama dia itu banyak cerita-cerita hal yang enggak, yang pribadi kita cerita. Tapi kok ini kok nggak cerita, karena dia ketersinggungan kan katanya. Ketersinggungan oleh sebuah video yang saya upload di video di YouTube. Facebook. Oh, Facebook. Saya ngobrol sama petinggi TNI itu, ngobrol terus di situ beliau ngomong jangan seperti Kus Plus lah gitu kan. Beliau yang bilang gitu ya. Kita sih ya, saya nggak mungkin lah sama orang yang misalnya orang nomor 2 di jajaran TNI itu, oh Pak, jangan gini, nggak mungkin. Saya, oh iya Pak, iya, saya juga belajar dari situ.
Nah itu kalimat saya belajar dari situ emang itu sering spontan ya, terucap. Saya sering di berbagai hal sih saya sering ngomong ya saya selalu belajar dari situ. Jadi itu dia tersinggung, katanya kita merendahkan Kusplus dan saya mengiyakan. Kan itu kan mesti dibuktikan gitu kan artinya. Kalau itu kenapa di posting di Facebook saya itu karena saya merasa itu nggak ada apa-apa, nggak masalah, orang dia nasihatin saya gitu, dan bukan saya yang merasa gitu. Mungkin setelah kejadian ini ada keinginan atau niat dari Tikus gitu untuk melakukan silaturahmi secara langsung gitu ke anak-anak Kusplus gitu. Bukan kan dari sejak rame-rame awal itu kita udah menghubungi dan ngajak ketemu, cuma memang salah, jadi dianggap salah terus. Jadi waktu saya ketemukan di sana, pertama kita klarifikasi setelah video pertama ya, bukan video yang mereka berempat itu, kita langsung ajak ketemu lewat WA dan kan waktu saya urusannya sama Mas Riko aja. Iya. Terus Mas Riko jawab, oh Mas nanti sama kuasa hukumku aja deh ini, oke. Kuasa hukum ternyata nggak datang. Dan ternyata kemarin di konferensi pers mereka bilang bahwa di undangan saya itu kok jadi ada LMKN, ada apa. Memang kita ada program, jadi gini, saya pikir gitu, ngobrol kalau kita datang cuma untuk minta maaf gitu aja kan, kita ngadain ngumpul-ngumpul media cuma itu kan kayaknya nggak. Nah coba ada lain, ada dari lembaga kita, ada kan kalau ditanya jadi mereka yang jawab gitu dan kita. Nah, nanti di tengah-tengah itu kita baru cerita, baru bikin bahwa kami juga minta maaf. Jadi menurut mereka itu salah. Jadi kan mestinya kalau itu bisa ditelepon ke saya, mas kok ini ada LMKN Jawa gini-gini, atau ada musisi juga, ada komposer yang kita undang kan, itu ada gini, oh ya gimana, kalau enggak ya udah, kalau kita ya deh kita aja kan gitu kan, sebenarnya bisa dibicarakan awalnya. Nah sampai akhirnya muncul, itu malah makin muncing, jadi dianggap muncul video mereka berempat. Nah, Bang Sutis, kan kemarin usaha pertama belum terwujud nih Mas untuk silaturahmi, untuk membahas itu sama keluarga Kusplus. Mungkin kedepannya bakalan mencoba lagi kah? Untuk duduk bareng gitu. Karena gini, kita mikir ya dia udah melarang, mereka bilang udah ketok palu ya udah, Kita sudah menerima ya udah. ya udah menerima. Udah sampai di situ. Berarti nanti akan mencoba. Nggak pernah ada dugaan kita. Bukan apa ya, kita ya kalau kita dijelaskan di apa ya, kita menerima. Terus kalau dari fansnya Tikus sendiri secara sekarang sudah tidak membawakan lagu Kusplus itu, dari tanggapan fans seperti apa sih, kan pasti banyak pro dan kontranya kan? Kalau ditanya Kalau pendengar kita itu kan, pemerhati kita itu kan sudah tahu kita tidak hanya membawakan Kusplus. Kan akhirnya nanti banyak karya-karya lain juga, karya legend yang lain juga banyak kita bawakan juga. Jadi dengan ini mereka tetap mendukung dan tetap kita bisa bikin konser-konser ke depan nantinya lagi dengan lagu karya sendiri atau karya legend yang lain. Ke depan mungkin Tikus sendiri akan ganti nama kah, atau mungkin mengubah konsep atau seperti apa? Oh, terkait itu konsep sih mungkin enggak ya Pak. ya, kalau Ya, mengubah nama dan konsep nggak sih ke depannya Tikus? kalau konsepnya sebenarnya konsep kita nih sebelum masalah ini mencuat gitu ya, kita udah konsepnya udah nggak membawakan Kusplus itu semua. Kita udah sedikit Kusplusnya, karena memang kita dari dulu itu kan bukan dari dulu, maksudnya dari beberapa tahun ini sudah sedikit jadi tidak hanya membawakan lagu Kusplus, tapi membawakan juga karya-karya lain dan karya sendiri. Nah, konsepnya udah begitu, udah berapa tahun lagi, berapa tahun sebelumnya ya, bisa dilihat di YouTube di mana gitu. Kita nggak bawakan lagu, nggak semua bawakan lagu Kusplus. Makanya kita menolak ketika disebut band Pelestari Kusplus. Kalau band Pelestari Kusplus lagunya Kusplus semua, dan menyebut di situ, mari ini nonton Kusplus, kan kita enggak. Kita band-band pada umumnya band penghibur lah, kita band penghibur. Berarti memang nggak mengganggu Tikus berkarya ke depannya ya, Kalau pelarangan itu, ini ya? Kalau itu enggak, kalau hal itu kita enggak pengaruh. Sekarang jadwal manggung gimana untuk Tikus sendiri? Iya, setelah pelarangan ini nih mungkin. Kan jadwal kita banyak di depan itu, kita sampaikan lagi mereka gimana nih. Tapi konsepnya gimana? Konsepnya tetap konsep biasa itu. Tapi agak ada kursus nggak masalah. Bang, Kita juga tur kan 10 kota sama Iwan Fals itu segala macam. Nggak masalah.
Oh, penyelenggara nggak masalah gitu, kalian nggak bawain lagu Kus Plus. Berarti maksudnya nggak ada perubahan apapun dari Tikus ke depannya? Nggak ada. Oh. Jadi kita kalau disebut itu masalahnya kan kita ini pemberitaan sekarang ini kan ini band Kus Plus, band dilarang habis lagu enggak. Dan kita masih punya ratusan lagu ya, kalau misalnya dilihat di YouTube, coba cari YouTube kita, channel kita itu lagunya banyak banget, bukan lagu Kus Plus. Berarti kalau untuk sekarang Tikus sendiri sudah punya lagu berapa total Ya. sekarang? Punya lagu sendirinya udah Oh berapa? ya, 3 album ya, 3 album. Kalau terhitung dari 2015 kita udah rilis album ya. Sampai 2018 rilis lagi, sampai di awal Covid 2020 kita pun rilis lagi. Itu yang sudah dirilis. Tapi kita pribadi, baik secara grup maupun pribadi tuh karya-karya yang belum kita garap tuh banyak sekali. Banknya masih banyak. Jadi ada, kalau album ini keluar berarti ada sekitar 6 lagu, 18 lagu. 18 lagu Yang ada di apa namanya, platform digital ya. Sudah rilis itu ya, dari 3 album itu. Kalau yang Plus single ya, Plus single nih. dari Pak Yan Juwana. kalau yang lagunya sendiri yang paling tenar itu judulnya apa kalau boleh tahu? Yang Kita- hits ya, hitsnya. Kita gini, kami memang belum beruntung ya, sejak kita itu kami belum beruntung untuk karya sendiri, belum naik kecuali di komunitas. Kalau di komunitas kan komunitas kita ada sekian ribu, nah itu kenal, tapi di luar itu belum. Belum hit lah, belum ada yang hit itu. Kalau ditanya lagu apa itu belum. Jadi orang kenal kita memang band tribut, band band muda pembawa karya-karya lama. Jadi bukan hanya Kus Plus. Om, ini Tikus ini sendiri sudah berdiri sejak kapan sih Om kalau boleh tahu? 2007. 2007. Nah, tapi 2007 kan kalau disebut berdiri ya, Ya. kan waktu itu 2007 Jim ini masih umur 7 tahun, Gali 9 tahun, Jaru 12 tahun. Kalau dua berdirinya ya itu 28 Oktober nanti kita undang ya, Ya. tahun Oktober 28 Oktober. Oke. Jadi tapi kan belum, masih kecil itu kan band apa ya, band yang belum bisa dinikmati aja, lucu aja. Band yang lucu, anak kecil bawa lagu-lagu lama, lagu Kus Plus waktu itu kan. Kus Plus. Tapi sering mereka remaja berubah lagunya, campur lagu barat, lagu lama ya. Lagu barat tetap lagu-lagu lama, tahun 70-an sampai lagu lain sekarang ya. Sampai sekarang. Om, kalau nama Tikus sendiri itu Om, dicetuskannya kenapa sih harus namanya? Ya, terciptanya namanya Tikus. T-Quest gitu dikasih nama sama Jari itu. Iya, Jari. T-Quest itu awalnya sih ya terinspirasi Kus Plus. Memang bisa disebut Tony Kuswoyo itu kan, orang suka nyebut nama personil Kus Plus. Kita terinspirasi boleh dong. Boleh. Nyebut nama itu sebenarnya nggak ada salahnya di sana sih, kalau menurut kita sih nggak ada. Kita terinspirasi ya, itu tuh kita singkat namanya itu. Nah, terus di sini jadi terinspirasi Kus Plus. Ada yang bilang, orang itu masyarakat bilang, media sih waktu itu teman-teman media, titisan Kus Plus, turunan tribut teman Kus Plus, tribut Kus Plus itu itu orang semua kita ya. Makanya kalau di luar, barangkali di luar ada yang bilang kita mengaku-ngaku anaknya apa gitu ya. Itu bukan kita yang bilang. Memang orangnya, orang ngomong apa aja kita kan nggak, masa kita ajarin mau apa, nggak mungkin juga. Justru kita malah ini, kita malah menolak. Misalkan ada MC di setiap acara kita, ada yang mungkin dengan idenya sendiri bilang, ini anak-anak itu cucunya, kita langsung setelah itu kita langsung tinggal gitu ya. Dia langsung Ya, itu ya ada. Kayak di banyak tempat. Kita ngomong. Berarti T-nya itu dari apa? terinspirasi. Terinspirasi. Kita disebut terinspirasi. Kita lebih senang sebut terinspirasi. Om, tadi kan mulai dari 2007 gitu Om. Maksudnya mulai aktif bermusik as a profesional gitu sejak tahun berapa sih Om kalau boleh tahu Tikus? Mungkin 5 tahun lah. 5-7 tahun. Sejak 5 tahun 2007 tuh kan maksudnya masih 7 tahun ya, mainnya masih lucu aja. Iya. 2007 5 tahun lah. 5 tahun yang kesini. 5 tahun belakangan 5 berarti. tahun setelah 2007 itu. Ya, dan 5 tahun belakangan ini lumayan efektif. Iya. Berarti udah 10 tahun ya, maksudnya aktifnya Iya. untuk bermusik itu udah 10 tahun belakangan ini. Bisa didengerin lah. Ya, Bisa. Iya. Saat ini. Itu sih. Oke. Band Tikus tidak bisa berbuat apapun setelah dilarang keluarga Kus Plus untuk menyanyikan lagu-lagu band legendaris itu. Dengan menyanyikan ulang lagu-lagu Kus Plus, Tikus hanya ingin ikut melestarikan lagu-lagu Kus Plus supaya tetap dikenal generasi sekarang. Sebagai penggemar Kus Plus, kami sedih, dilarang menyanyikan ulang lagu-lagu Kus Plus, kata Agusta Dwi Susanto, drummer Tikus, di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Tidak hanya Agusta Dwi Susanto, personel lain Tikus, yakni Jaru Marzal, keyboard, gitar, Galiva Marzal, gitar, vokal, dan Jim Marzal, bass vokal, ikut merasakan hal yang sama.
Kami membayangkan para penggemar Kus Plus ikut sedih, ucap Agusta. Personel Tikus menyayangkan sikap keluarga Kus Plus yang hanya melarang bandnya menyanyikan lagu-lagu Kus Plus. Tapi, melarang itu hak mereka, kata Agusta Dwi Susanto. Saat ini Tikus tidak mempermasalahkan larangan keluarga Kus Plus dan tidak lagi menyanyikan lagu-lagu idola mereka. Kami hormati dan taati larangan itu dan larangan itu tidak mengganggu kami untuk berkarya, tegas Agusta Dwi Susanto. Menurutnya, band Tikus yang mulai bernyanyi di tahun 2007 ini bukan band pelestari lagu-lagu Kus Plus. Setelah ada larangan ini, kami tidak mengubah konsep manggung dan tetap menjadi band penghibur, kata Agusta. Sejauh ini band Tikus sudah memiliki 18 lagu dari 3 album yang sudah mereka rilis di industri musik Indonesia. Oke Om, mungkin kita sebelum ngobrol boleh dikenalin nggak sih ini personilnya Tikus ini ada siapa aja? Kami berempat, ini saya Agusta, Saya Jaru, Gali, Oke, Mas Agusta ini menanggapi statement dari keluarga Kus Plus gitu. Kus Plus yang sudah melakukan preskon di hari Kamis lalu dan mereka udah secara resmi dan terbuka juga gitu meminta Tikus untuk atau melarang Tikus membawakan lagi karya-karya ciptaan ayah-ayah mereka. Iya. Nah, menanggapi hal itu seperti apa Mas Agusta? Oh iya, pertama-tama kami hargai, hormati ya, dan taati itu aja. Jadi kami menerima gitu. Untuk tidak membawakan Kus Plus dari anak-anaknya ya, udah kita nggak membawakan. Gitu. Dari Tikus sendiri sedih nggak sih akhirnya Kalau nggak boleh lagi membawakan lagu Iya. Udah. Kalau sedih, jadi gini, itu kan lagu, itu sebuah karya ya, sebuah karya udah menasional ya, jadi pasti sedih bagi penggemar atau mungkin kami juga sedih ngebayangin nih para penggemar ya, yang tua-tua atau yang muda yang baru aja tahu lagu ini, yang tadinya nggak tahu jadi tahu, itu kan jadi sedih lah. Kami menyayangkan gitu ya, menyayangkan sebenarnya. Kenapa kok jadi begini gitu? Nah, artinya kenapa jadi begini kan? Artinya harusnya bisa ngobrol dari awal. Bukan ngobrol. Maksudnya dari sebelum video-video mereka buat kan, kalau dia ada hal itu kan bisa sampaikan ke kita. Tapi kan ini yang dilarang hanya Tikus ya, maksudnya untuk grup musik lain itu maksudnya masih bisa untuk melestarikan lagu-lagunya Kus Plus. Ada masalah nggak sih Mas atau seperti apa? Maksudnya dipermasalahkan nggak sih soal itunya? Soal hanya Tikus aja yang nggak boleh gitu? Ya itu mestinya kalau itu ya harus tanya ke mereka ya, kenapa kok Tikus aja gitu. Tapi dari pihak Tikusnya sendiri nggak ada tanggapan, itu hanya Tikus aja yang tidak boleh? Ya enggak, sama saya itu kan haknya mereka. Haknya mereka untuk melarang, ya mereka kan putra putrinya. Kalau dilarang udah, masa kita wah enggak gitu kan. Meskipun katanya dari sisi undang-undang kita atau apa itu sebenarnya nggak boleh begitu. Kan banyak kan, bukan kita aja, sebelumnya ada kan band-band lain yang besar, bahkan band-band besar kan terus terjadi itu karena emang belum belum secara aturan itu mungkin nggak tahu ya, belum jelas di situ. Cuma kalau dilarang, kalau kami ya udah, kita udah kita nggak bawakan. Mas, mungkin setelah mereka kemarin klarifikasi dari pihak Tikusnya sendiri sudah mencoba komunikasi lagi dengan pihak dari Keluarga Kus Plus ya? Sudah. Jadi kan kita komunikasi sama yang muncul video pertama. Itu kan sebelum mereka bikin video berempat itu ada video Mas Riko ya. Iya. Itu pertama kali yang kita, Mas Riko, kakaknya Mbak Rizka sama kuasa hukumnya. Terus tiba-tiba buktiin itu saya lihat di Instagram di mana bahwa kami keluarga Nuri melarang. Kita kaget pasti kan, karena hubungan saya sama dia dekat, sangat dekat lah. Hubungan saya sama dia itu banyak cerita-cerita hal yang enggak, yang pribadi kita cerita. Tapi kok ini kok nggak cerita, karena dia ketersinggungan kan katanya. Ketersinggungan oleh sebuah video yang saya upload di video YouTube. Facebook saya ngobrol sama petinggi TNI itu, ngobrol terus di situ beliau ngomong jangan seperti Kus Plus lah gitu kan. Beliau yang bilang gitu ya. Kita sih ya, saya nggak mungkin ya sama orang yang istilahnya orang nomor 2 di jajaran TNI itu, Pak, yang gini, nggak mungkin. Saya, saya juga belajar dari situ. Nah, itu kalimat saya belajar dari situ emang itu sering spontan ya, terucap. Saya sering di berbagai hal tuh saya sering ngomong, ya saya selalu belajar dari situ. Jadi
itu dia tersinggung, katanya kita merendahkan Kus+, dan saya mengiyakan. Kan itu kan mesti dibuktikan gitu kan artinya. Kalau itu kenapa di posting di Facebook saya itu karena saya merasa itu nggak ada apa-apa, nggak masalah, orang dia nasihatin saya gitu, dan bukan saya merasa gitu. Mungkin setelah kejadian ini ada keinginan atau niat dari Tikus gitu untuk melakukan silaturahmi secara langsung gitu ke anak-anak Kus+ gitu. Bukan kan dari sejak rame-rame awal itu kita udah menghubungi dan ngajak ketemu, cuma memang salah ya, dia dianggap salah terus. Jadi waktu saya ketemukan di sana, pertama kita klarifikasi setelah video pertama ya, bukan video yang mereka berempat itu, kita langsung ajak ketemu lewat WA, dan kan waktu saya urusannya sama Mas Riko aja. Iya. Terus Mas Riko jawab, oh Mas nanti sama kuasa hukumku aja deh. Oke, kuasa hukum ternyata nggak datang. Dan ternyata kemarin di konferensi pers mereka bilang bahwa di undangan saya itu kok jadi ada LMKN, ada apa. Memang kita ada program, jadi gini, saya pikir gitu, ngobrol kalau kita datang cuma untuk minta maaf gitu aja kan, kita nggak ada ngumpul-ngumpul media, cuma itu kan kayaknya nggak. Nah, coba ada lain, ada dari lembaga kita, ada kan kalau ditanya jadi mereka yang jawab gitu, dan kita. Nah, nanti di tengah-tengah itu kita baru cerita, baru bikin bahwa kami juga minta maaf itu. Jadi nah, menurut mereka itu salah. Jadi kan mestinya kalau itu bisa ditelepon ke saya, nah kok ini ada LMKN Jawa gini-gini, atau ada musisi juga, ada komposer yang kita undang kan. Itu ada gini, oh ya gimana, kalau enggak ya udah kan kita aja kan gitu kan, sebenarnya bisa dibicarakan awalnya. Nah, sampai akhirnya muncul itu malah makin muncing, jadi dianggap muncul video mereka berempat. Nah, Bang Sutis, kan kemarin usaha pertama belum terwujud nih Mas untuk silaturahmi, untuk membahas gitu sama keluarga Kus+. Mungkin kedepannya bakal mencoba lagi kah? Untuk duduk bareng gitu. Karena gini, kita mikir ya, dia udah melarang, mereka bilang udah ketok palu ya udah, Kita sudah menerima ya udah. dia udah menerima udah. Udah sampai di situ. Berarti nanti akan mencoba. Kapan ada dugaan-dugaan kita? Bukan apa ya, kita ya kalau kita dijelaskan di apa ya, kita menerima. Terus kalau dari fansnya Tikus sendiri secara sekarang sudah tidak membawakan lagu Kus+ itu, dari tanggapan fans seperti apa sih? Kan pasti banyak pro dan kontranya kan. Kalau ditanya Kalau pendengar kita itu kan, pemerhati kita itu kan sudah tahu kita tidak hanya membawakan Kus+. Kan akhirnya banyak karya-karya lain juga, karya legend yang lain juga banyak kita bawakan juga. Jadi dengan ini mereka tetap mendukung dan tetap kita bisa bikin konser-konser ke depan nantinya lagi dengan lagu karya sendiri atau karya legend yang lain. Ke depan mungkin Tikus sendiri akan ganti nama kah, atau mungkin mengubah konsep atau seperti apa? Oh, terkait itu konsep sih mungkin enggak ya Pak? ya. Ya, mengubah nama dan konsep nggak sih ke depannya Tikus? Kalau konsepnya sebenarnya konsep kita sebelum masalah ini mencuat gitu ya. Kita konsepnya udah nggak membawakan Kus+ semua. Kita udah sedikit Kus+-nya, karena memang kita dari dulu itu kan bukan dari dulu, maksudnya dari beberapa tahun ini sudah sedikit jadi tidak hanya membawakan lagu Kus+, tapi membawakan juga karya-karya lain dan karya sendiri. Nah, konsepnya udah begitu, udah berapa tahun lagi, berapa tahun sebelumnya ya, bisa dilihat di YouTube di mana gitu. Kita nggak bawakan lagu, nggak semua bawakan lagu Kus+. Makanya kita menolak ketika disebut band pelestari Kus+. Kalau band pelestari Kus+, lagunya Kus+ semua, dan menyebut di situ, mari ini nonton Kus+, kan kita enggak. Kita band-band pada umumnya band penghibur lah, kita band-band penghibur. Berarti memang nggak mengganggu Tikus berkarya ke depannya ya, Kalau pelarangan itu, ini ya? Kalau itu enggak, kalau hal itu kita enggak pengaruh. Sekarang jadwal manggung gimana untuk Tikus sendiri? Iya, setelah pelarangan ini nih mungkin. Kan jadwal kita banyak di depan itu, kita sampaikan lagi mereka gimana nih. Tapi konsepnya gimana? Konsepnya tetap konsep biasa itu. Tapi nggak ada kursus nggak masalah. Bang, Kita juga tur kan 10 kota sama Iwan Fals itu segala macam. Nggak masalah. oh penyelenggara nggak masalah gitu, kalian nggak bawain lagu Kus+. Berarti maksudnya nggak ada perubahan apapun dari Tikus ke depannya? Nggak ada. Oh. Jadi kita kalau disebut itu masalahnya kan kita ini pemberitaan sekarang ini kan
ini band plus, band dilarang habis lagu enggak. Dan kita masih punya ratusan lagu ya, kalau misalnya dilihat di YouTube, coba cari YouTube kita, channel kita itu lagunya banyak banget, bukan lagu plus. Berarti kalau untuk sekarang Tikus sendiri sudah punya lagu berapa total? Ya. Sekarang punya lagu sendirinya udah Oh berapa? ya, 3 album ya, 3 album. Kalau terhitung dari 2015 kita udah rilis album ya. Sampai 2018 rilis lagi, sampai di awal Covid 2020 kita pun rilis lagi. Itu yang sudah dirilis. Tapi kita pribadi, baik secara grup maupun pribadi tuh karya-karya yang belum kita garap tuh banyak sekali. Banknya masih banyak. Ya, jadi ada, kalau album ini keluar berarti ada sekitar 6 lagu, 18 lagu 18 lagu yang ada di apa namanya, platform digital ya. Sudah rilis itu ya, dari 3 album itu. Kalau yang Plus single ya, Plus single nih. dari Pak Yan Juwana. kalau yang lagunya sendiri yang paling tenar itu judulnya apa kalau boleh tahu? Yang hits ya, Kita hitsnya. gini, kami memang belum beruntung ya, sejak kita itu kami belum beruntung untuk karya sendiri, belum naik kecuali di komunitas. Kalau di komunitas kan komunitas kita ada sekian ribu, nah itu kenal, tapi di luar itu belum. Belum hit lah, belum ada yang hit itu. Kalau ditanya lagu apa itu belum. Jadi orang kenal kita memang band tribute, band pembawa, band muda pembawa karya-karya lama. Jadi bukan hanya Kus-Plus. Om, ini Tikus ini sendiri sudah berdiri sejak kapan sih Om kalau boleh tahu? 2007. 2007. Nah, tapi 2007 kan kalau disebut berdiri ya, Iya. kan waktu itu 2007 Jim ini masih umur 7 tahun, Gali 9 tahun, Jaru 12 tahun. Kalau dua berdirinya ya itu 28 November nanti kita undang ya, Iya. tahun Oktober 28 November. Oke. Jadi tapi kan belum, masih kecil itu kan band apa ya, band yang belum bisa dinikmati aja, lucu aja. Band yang lucu, anak kecil bawa lagu-lagu lama, lagu Kus-Plus waktu itu kan. Kus-Plus. Tapi sering mereka remaja berubah lagunya, campur lagu barat, lagu lama ya. Lagu barat tetap lagu-lagu lama, tahun 70-an sampai lagu lain sekarang ya. Sampai sekarang. Om, kalau nama Tikus sendiri itu Om, dicetuskannya kenapa sih harus namanya? Iya, terciptanya namanya Tikus. T-Quest gitu dikasih nama sama Jari itu. Iya, Jari. T-Quest itu awalnya sih ya terinspirasi itu. Memang bisa disebut Tony Kuswoyo itu kan, orang suka nyebut nama personil Kus-Plus. Kita terinspirasi boleh dong. Boleh. Nyebut nama itu sebenarnya nggak ada salahnya di sana sih, kalau menurut kita sih nggak ada. Kita terinspirasi ya, itu kita singkat namanya itu. Nah, terus di sini jadi terinspirasi Kus-Plus. Ada yang bilang, orang itu masyarakat bilang, media sih waktu itu teman-teman media, titisan Kus-Plus, ya, turunan tribut teman Kus-Plus, tribut Kus-Plus itu itu orang semua kita ya. Makanya kalau di luar, barangkali di luar ada yang bilang kita mengaku-ngaku anaknya apa gitu ya. Itu bukan kita yang bilang. Memang orangnya, orang ngomong apa aja kita kan nggak, masa kita ajarin mau apa nggak mungkin juga. Justru kita malah ini, kita malah mendorong, misalkan ada MC di setiap acara kita, ada yang mungkin dengan idenya sendiri bilang, ini anak-anak atau cucunya, kita langsung setelah itu kita langsung gitu ya. Dia langsung Ya, itu ya ada. Kayak di banyak tempat. Kita ngomong. Berarti T-nya itu dari apa? terinspirasi. Terinspirasi. Kita bisa sebut terinspirasi. Kita lebih senang sebut terinspirasi. Om, tadi kan mulai dari 2007 gitu Om. Maksudnya mulai aktif bermusik as a profesional gitu sejak tahun berapa sih Om kalau boleh tahu Iya. Tikus? Mungkin 5 tahun lah. 5-7 tahun. Sejak 2007 tuh kan maksudnya masih 7 tahun ya, mainnya masih lucu aja. Iya. 2007 5 tahun lah. 5 tahun yang kesini. 5 tahun belakangan 5 berarti. tahun setelah 2007 itu. Ya, yang 5 tahun belakangan ini lumayan efektif kan. Iya. Berarti udah 10 tahun ya maksudnya aktifnya Iya, untuk bermusik itu udah 10 tahun belakangan ini. Bisa didengerin lah. Ya, Iya, Satunya. itu sih. Oke. Band Tikus tidak bisa berbuat apapun setelah dilarang keluarga Kus-Plus untuk menyanyikan lagu-lagu band legendaris itu. Dengan menyanyikan ulang lagu-lagu Kus-Plus, Tikus hanya ingin ikut melestarikan lagu-lagu Kus-Plus supaya tetap dikenal generasi sekarang. Sebagai penggemar Kus-Plus, kami sedih, dilarang menyanyikan ulang lagu-lagu Kus-Plus, kata Agusta Dwi Susanto, drummer Tikus, di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Tidak hanya Agusta Dwi Susanto, personel lain Tikus, yakni Jaru Marzal, keyboard, gitar, Galiva Marzal, gitar, vokal, dan Jim Marzal, bass vokal, ikut merasakan hal yang sama. Kami membayangkan para penggemar Kus-Plus ikut sedih, ucap Agusta. Personel Tikus menyayangkan sikap keluarga Kus-Plus yang hanya melarang bandnya menyanyikan lagu-lagu Kus-Plus. Tapi, melarang itu hak mereka, kata Agusta Dwi Susanto.
Saat ini Tikus tidak mempermasalahkan larangan keluarga Kus Plus dan tidak lagi menyanyikan lagu-lagu idola mereka. Kami hormati dan taati larangan itu dan larangan itu tidak mengganggu kami untuk berkarya, tegas Agusta Dwi Susanto. Menurutnya, band Tikus yang mulai bernyanyi di tahun 2007 ini bukan band pelestari lagu-lagu Kus Plus. Setelah ada larangan ini, kami tidak mengubah konsep manggung dan tetap menjadi band penghibur, kata Agusta. Sejauh ini band Tikus sudah memiliki 18 lagu dari 3 album yang sudah mereka rilis di industri musik Indonesia. Oke Om, mungkin kita sebelum ngobrol boleh dikenalin nggak sih ini personilnya Tikus ini ada siapa aja? Kami berempat, ini saya Agusta, Saya Jaru, Gali, Reji. Oke, Mas Agusta ini menanggapi statement dari keluarga Kus Plus gitu. Kus Plus yang sudah melakukan preskon di hari Kamis lalu dan mereka udah secara resmi dan terbuka juga gitu meminta Tikus untuk atau melarang Tikus membawakan lagi karya-karya ciptaan ayah-ayah mereka. Iya. Nah, menanggapi hal itu seperti apa Mas Agusta? Oh iya, pertama-tama kami hargai, hormati ya, dan taati itu aja. Jadi kami menerima untuk tidak membawakan Kus Plus dari anak-anaknya ya, udah kita nggak membawakan. Gitu. Dari Tikus sendiri sedih nggak sih akhirnya Kalau- nggak boleh lagi membawakan lagu Iya. Udah. Kalau sedih, jadi gini, itu kan lagu, itu sebuah karya ya, sebuah karya udah menasional ya, jadi pasti sedih sebagai penggemar atau mungkin kami juga sedih ngebayangin nih para penggemar ya yang tua-tua atau yang muda yang baru aja tahu lagunya, tadinya nggak tahu jadi tahu, itu kan jadi sedih lah. Kami menyayangkan gitu ya, menyayangkan sebenarnya. Kenapa kok jadi begini gitu? Nah, artinya kenapa jadi begini kan? Artinya kita harusnya bisa ngobrol dari awal. Bukan ngobrol. Maksudnya dari sebelum video-video mereka buat kan, kalau dia ada hal itu kan bisa sampaikan ke kita. Tapi kan ini yang dilarang hanya Tikus ya, maksudnya Iya. untuk grup musik lain itu maksudnya masih bisa untuk melestarikan lagu-lagunya Iya. Kus Plus. Ada masalah nggak sih Mas atau seperti apa? Maksudnya dipermasalahkan nggak sih soal itunya? Soal hanya Tikus aja yang nggak boleh gitu? Ya itu mestinya kalau itu ya harus tanya ke mereka ya, kenapa kok Tikus aja gitu. Tapi dari pihak Tikus ini sendiri nggak ada tanggapan, itu hanya Tikus aja yang tidak boleh. Oh ya, enggak saya, itu kan haknya mereka. Haknya mereka untuk melarang, ya mereka kan putra putrinya. Kalau dilarang udah, masa kita wah enggak gitu kan ya. Meskipun katanya dari sisi undang-undang kita atau apa itu sebenarnya nggak boleh begitu. Kan banyak kan, bukan kita aja, sebelumnya ada kan band-band lain yang besar, bahkan band-band besar kan terus terjadi itu karena emang belum belum secara aturan itu mungkin nggak tahu ya, belum jelas di situ. Cuma kalau dilarang, kalau kami ya udah kita udah kita nggak bawakan. Mas, mungkin setelah mereka kemarin klarifikasi dari pihak Tikus sendiri sudah mencoba komunikasi lagi dengan pihak dari Keluarga Kus Plus ya. Sudah. Jadi kan kita komunikasi sama yang muncul video pertama. Itu kan sebelum mereka bikin video berempat itu ada video Mas Riko ya. Iya. Itu pertama kali yang kita Mas Riko, kakaknya Mbak Rizka sama kuasa hukumnya. Terus tiba-tiba bikin itu, saya lihat di Instagram gimana bahwa kami keluarga Nuri melarang. Kita kaget pasti kan, karena hubungan saya sama dia dekat. Sangat dekat lah hubungan saya sama dia itu. Banyak cerita-cerita hal yang enggak, yang pribadi kita cerita, tapi kok ini kok nggak cerita, karena dia ketersinggungan kan katanya. Ketersinggungan oleh sebuah video yang saya upload di video di YouTube. Facebook saya ngobrol sama petinggi TNI itu, ngobrol terus di situ beliau ngomong jangan seperti Kus Plus lah gitu kan, beliau yang bilang gitu ya. Kita sih ya saya nggak mungkin ya sama orang yang istilahnya orang nomor 2 di jajaran TNI itu, oh Pak yang gini, nggak mungkin. Saya saya juga belajar dari situ. Nah itu kalimat saya belajar dari situ emang itu sering spontan ya terucap. Saya sering di berbagai hal sih saya sering ngomong ya saya selalu belajar dari situ. Jadi itu dia tersinggung, katanya kita merendahkan Kus Plus, dan saya mengiyakan. Kan itu kan mesti dibuktikan gitu kan artinya. Kalau itu kenapa di posting
di Facebook saya itu karena saya merasa itu nggak ada apa-apa, nggak masalah, orang dia nasihatin saya gitu, dan bukan saya merasa gitu. Mungkin setelah kejadian ini ada keinginan atau niat dari Tikus gitu untuk melakukan silaturahmi secara langsung gitu ke anak-anak KUS Plus gitu. Bukan kan dari sejak rame-rame awal itu kita udah menghubungi dan ngajak ketemu, cuma memang salah, jadi dianggap salah terus. Jadi waktu saya ketemukan di sana, pertama kita klarifikasi setelah video pertama ya, bukan video yang mereka berempat itu, kita langsung ajak ketemu lewat WA dan kan waktu saya urusannya sama Mas Riko aja. Iya. Terus Mas Riko jawab, oh Mas nanti sama kuasa hukumku aja deh. Oke. Kuasa hukum ternyata nggak datang. Nah ternyata kemarin di konferensi pers mereka bilang bahwa di undangan saya itu kok jadi ada LMKN, ada apa. Memang kita ada problem. Jadi gini, saya pikir gitu, ngobrol kalau kita datang cuma untuk minta maaf gitu aja kan, kita nggak ada ngumpul-ngumpul media, cuma itu kan kayaknya nggak. Nah coba ada lain, ada dari lembaga kita, ada kan kalau ditanya jadi mereka yang jawab gitu, bukan kita. Nah, nanti di tengah-tengah itu kita baru cerita, baru bikin bahwa kami juga minta maaf itu. Jadi nah, menurut mereka itu salah. Jadi kan mestinya kalau itu bisa ditelepon ke saya, Mas kok ini ada LMKN Jawa gini-gini, atau ada musisi juga, ada komposer yang kita undang kan. Itu ada gini, oh ya gimana, kalau enggak ya udah kan ya deh kita aja kan gitu kan, sebenarnya bisa dibicarakan awalnya. Nah, sampai akhirnya muncul itu malah makin muncing, jadi dianggap muncul video mereka berempat. Nah, Bang Sutis, kan kemarin usaha pertama belum terwujud nih Mas untuk silaturahmi, untuk membahas gitu sama keluarga KUS Plus. Mungkin kedepannya bakal mencoba lagi kah? Untuk duduk bareng gitu. Karena gini, kita mungkin ya dia udah melarang, mereka bilang udah ketok palu ya udah Kita sudah menerima ya udah. ya udah menerima Udah sampai di situ. Berarti nanti akan mencoba. Nggak pernah ada dugaan kita. bukan apa ya, kita ya kalau kita dijelaskan di apa ya, kita menerima. Terus kalau dari fansnya Tikus sendiri secara sekarang sudah tidak membawakan lagu KUS Plus itu, dari tanggapan fans seperti apa sih, kan pasti banyak pro dan kontranya kan? Kalau ditanya Kalau apa pendengar kita itu kan, pemerhati kita itu kan sudah tahu kita tidak hanya membawakan KUS Plus. Kan akhirnya banyak karya-karya lain juga, karya legend yang lain juga banyak kita bawakan juga. Jadi dengan ini mereka tetap mendukung dan tetap kita bisa bikin konser-konser ke depan nantinya lagi dengan lagu karya sendiri atau karya legend yang lain. Ke depan mungkin Tikus sendiri akan ganti nama kah, atau mungkin mengubah konsep atau seperti apa? Oh, terkait itu konsep sih mungkin enggak ya Pak. ya. Ya, mengubah nama dan konsep nggak sih ke depannya Tikus? Kalau konsepnya sebenarnya konsep kita nih sebelum masalah ini mencuat gitu ya, kita udah konsepnya udah nggak membawakan KUS Plus itu semua. Kita udah sedikit KUS Plusnya, karena memang kita dari dulu itu kan bukan dari dulu, maksudnya dari beberapa tahun ini sudah sedikit jadi tidak hanya membawakan lagu KUS Plus, tapi membawakan juga karya-karya lain dan karya sendiri. Nah, konsepnya udah begitu, udah berapa tahun lagi, berapa tahun sebelumnya ya, bisa dilihat di YouTube di mana gitu. Kita nggak bawakan lagu, nggak semua bawakan lagu KUS Plus. Makanya kita menolak ketika disebut band Pelestari KUS Plus. Kalau band Pelestari KUS Plus lagunya KUS Plus semua, dan menyebut di situ, mari ini nonton KUS Plus, kan kita enggak. Kita band-band pada umumnya band penghibur lah, kita band-band penghibur. Berarti memang nggak mengganggu Tikus berkarya ke depannya ya, Kalau pelarangan itu, ini ya? Kalau itu enggak, kalau hal itu kita enggak pengaruh. Sekarang jadwal manggung gimana untuk Tikus sendiri? Iya, setelah pelarangan ini nih mungkin. Kan jadwal kita banyak di depan itu, kita sampaikan lagi mereka gimana nih. Tapi konsepnya gimana? Konsepnya tetap konsep biasa itu. Tapi agak ada kursus nggak masalah. Bang, Kita juga tur kan 10 kota sama Iwan Fals gitu segala macam. Nggak masalah. oh penyelenggara nggak masalah gitu, kalian nggak bawa KUS Plus. Berarti maksudnya nggak ada perubahan apapun dari Tikus ke depannya? Nggak ada. Oh. Jadi kita kalau disebut itu masalahnya kan kita ini pemberitaan sekarang ini kan ini band KUS Plus, band dilarang habis lagu enggak. Dan kita masih punya ratusan lagu ya, kalau misalnya lihat di YouTube, coba cari YouTube kita, channel kita itu lagunya banyak banget, bukan lagu KUS Plus.
Berarti kalau untuk sekarang Tikus sendiri sudah punya lagu berapa total Ya. sekarang? Punya lagu sendirinya udah Oh ya, 3 album ya, 3 album. Kalau terhitung dari 2015 kita udah rilis album ya. Sampai 2018 rilis lagi, sampai di awal Covid 2020 kita pun rilis lagi. Itu yang sudah dirilis. Tapi kita pribadi, baik secara grup maupun pribadi tuh karya-karya yang belum kita garap tuh banyak sekali. banknya masih banyak. Jadi ada, kalau album ini keluar berarti ada sekitar 6 lagu, 18 lagu. 18 lagu Yang ada di apa namanya, platform digital ya. Sudah rilis itu ya, dari 3 album itu. Kalau yang Plus single ya, Plus single nih. dari Pak Yan Juwana. kalau yang lagunya sendiri yang paling tenar itu judulnya apa kalau boleh tahu? Yang Kita- hits ya, hitsnya. Kita gini, kami memang belum beruntung ya, sejak kita itu kami belum beruntung untuk karya sendiri, belum naik kecuali di komunitas. Kalau di komunitas kan komunitas kita ada sekian ribu, nah itu kenal, tapi di luar itu belum. Belum hit lah, belum ada yang hit itu. Kalau ditanya lagu apa itu belum. Jadi orang kenal kita memang band tribute, band pembawa, band muda pembawa karya-karya lama. Jadi bukan hanya Kus Plus. Om, ini Tikus ini sendiri sudah berdiri sejak kapan sih Om kalau boleh tahu? 2007. 2007. Nah, tapi 2007 kan kalau disebut berdiri ya, Ya. kan waktu itu 2007 Jim ini masih umur 7 tahun, Gali 9 tahun, Jaru 12 tahun. Kalau dua berdirinya ya itu 28 Oktober nanti kita undang ya, Ya. tahun Oktober 28. Oke. Jadi tapi kan belum, masih kecil itu kan band apa ya, band yang belum bisa dinikmati aja, lucu aja. Band yang lucu, anak kecil bawa lagu-lagu lama, lagu Kus Plus waktu itu kan. Kus Plus. Tapi sering mereka remaja berubah lagunya, campur lagu barat, lagu lama ya. Lagu barat tetap lagu-lagu lama, tahun 70-an, sampai lagu lain sekarang ya. Sampai sekarang. Om, kalau nama Tikus sendiri itu Om, dicetuskannya kenapa sih harus namanya? Ya, terciptanya namanya Tikus. T-Quest gitu dikasih nama sama Jari itu. Iya, Jari. T-Quest itu awalnya sih ya terinspirasi itu. Memang bisa disebut Tony Kuswoyo itu kan, orang suka nyebut nama personil Kuswoyo. Kita terinspirasi boleh dong. Boleh. Nyebut nama itu sebenarnya nggak ada salahnya di sana sih, kalau menurut kita sih nggak ada. Kita terinspirasi yang itu tuh kita singkat namanya itu. Nah, terus di sini jadi terinspirasi Kuswoyo. Ada yang bilang, orang itu masyarakat bilang, media sih waktu itu teman-teman media, titisan Kus Plus, turunan tribut teman Kus Plus, tribut Kus Plus itu orang semua kita ya. Makanya kalau di luar, barangkali di luar ada yang bilang kita mengaku-ngaku anaknya apa gitu ya. Itu bukan kita yang bilang. Namanya orangnya, orang ngomong apa aja kita kan nggak, masa kita ajarin mau apa, nggak mungkin juga. Justru kita malah ini, kita malah menolak. Misalkan ada MC di setiap acara kita, ada yang mungkin dengan idenya sendiri bilang, ini anak-anak itu cucunya, kita langsung setelah itu kita langsung tinggal gitu ya. Dia langsung Ya, Itu ya ada. kayak di banyak tempat. Kita ngomong. Berarti T-nya itu dari apa? terinspirasi. Kita bisa sebut terinspirasi. Kita lebih senang sebut terinspirasi itu. Om, tadi kan mulai dari 2007 gitu Om. Maksudnya mulai aktif bermusik as a profesional gitu sejak tahun berapa sih Om kalau boleh tahu Tikus? Mungkin 5 tahun lah. 5-7 tahun. Sejak 2007 tuh kan maksudnya masih 7 tahun ya, mainnya masih lucu aja. Iya. 2007 5 tahun lah. 5 tahunan kesini. 5 tahun belakangan 5 berarti. tahun setelah 2007 itu. Ya, dan 5 tahun belakangan ini lumayan efektif. Iya. Oh berarti udah 10 tahun ya maksudnya aktifnya Iya, untuk bermusik itu udah 10 tahun belakangan ini. Bisa didengerin lah. Ya, Iya. Sampai saat ini. Itu sih. Oke. Band Tikus tidak bisa berbuat apapun setelah dilarang keluarga Kus Plus untuk menyanyikan lagu-lagu band legendaris itu. Dengan menyanyikan ulang lagu-lagu Kus Plus, Tikus hanya ingin ikut melestarikan lagu-lagu Kus Plus supaya tetap dikenal generasi sekarang. Sebagai penggemar Kus Plus, kami sedih, dilarang menyanyikan ulang lagu-lagu Kus Plus, kata Agusta Dwi Susanto, drummer Tikus, di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Tidak hanya Agusta Dwi Susanto, personel lain Tikus, yakni Jaru Marzal, keyboard, gitar, Galiva Marzal, gitar, vokal, dan Jim Marzal, bass vokal, ikut merasakan hal yang sama. Kami membayangkan para penggemar Kus Plus ikut sedih, ucap Agusta. Personel Tikus menyayangkan sikap keluarga Kus Plus yang hanya melarang bandnya menyanyikan lagu-lagu Kus Plus. Tapi, melarang itu hak mereka, kata Agusta Dwi Susanto. Saat ini Tikus tidak mempermasalahkan larangan keluarga Kus Plus dan tidak lagi menyanyikan lagu-lagu idola mereka. Kami hormati dan taati larangan itu dan larangan itu tidak mengganggu kami untuk berkarya, tegas Agusta Dwi Susanto. Menurutnya,
Band Tikus yang mulai bernyanyi di tahun 2007 ini bukan band pelestari lagu-lagu Kus Plus. Setelah ada larangan ini, kami tidak mengubah konsep manggung dan tetap menjadi band penghibur, kata Agusta. Sejauh ini band Tikus sudah memiliki 18 lagu dari 3 album yang sudah mereka rilis di industri musik Indonesia. Oke Om, mungkin kita sebelum ngobrol boleh dikenalin nggak sih ini personilnya Tikus ini sih ada siapa aja? Kami berempat, ini saya Agusta, Saya Jaru, Gali, Oke, Mas Agusta ini menanggapi statement dari keluarga Kus Plus gitu. Kus Plus yang sudah melakukan preskon di hari Kamis lalu dan mereka udah secara resmi dan terbuka juga gitu meminta Tikus untuk atau melarang Tikus membawakan lagi karya-karya ciptaan ayah-ayah mereka. Iya. Nah, menanggapi hal itu seperti apa Mas Agusta? Oh iya, pertama-tama kami hargai, hormati ya, dan taati itu aja. Jadi kami menerima gitu. Untuk tidak membawakan Kus Plus dari anak-anaknya ya, udah kita nggak membawakan. Gitu. Dari Tikus sendiri sedih nggak sih akhirnya Kalau- nggak boleh lagi membawakan Iya. Udah. Kalau sedih, jadi gini, itu kan lagu, itu sebuah karya ya, sebuah karya udah menasional ya, jadi pasti sedih sebagai penggemar atau mungkin kami juga sedih ngebayangin para penggemar ya yang tua-tua atau yang muda yang baru aja tahu lagunya, tadinya nggak tahu jadi tahu, itu kan jadi sedih ya. Kami menyayangkan gitu ya, menyayangkan sebenarnya. Kenapa kok jadi begini gitu? Nah, artinya kenapa jadi begini kan? Artinya kita harusnya bisa ngobrol dari awal. Bukan ngobrol. Artinya dari sebelum video-video mereka buat kan, kalau dia ada hal itu kan bisa sampaikan ke kita. Tapi kan ini yang dilarang hanya Tikus ya, maksudnya Iya. untuk grup musik lain itu maksudnya masih bisa untuk melestarikan lagu-lagunya Kus Plus. Ada masalah nggak sih Mas atau seperti apa? Maksudnya dipermasalahkan nggak sih soal itunya? Soal hanya Tikus aja yang nggak boleh gitu? Ya itu mestinya kalau itu ya harus tanya ke mereka ya, kenapa kok Tikus aja gitu. Tapi dari pihak Tikus ini sendiri nggak ada tanggapan, itu hanya Tikus aja yang tidak boleh. Ya, enggak sama saya, itu kan haknya mereka. Haknya mereka untuk melarang, ya mereka kan putra putrinya. Kalau dilarang udah, masa kita wah enggak gitu kan ya. Meskipun katanya dari sisi undang-undang kita atau apa itu sebenarnya nggak boleh begitu. Kan banyak kan, bukan kita aja, sebelumnya ada kan band-band lain yang besar, bahkan band-band besar kan terus terjadi itu karena emang belum belum secara aturan itu mungkin nggak tahu ya, belum jelas di situ. Cuma kalau dilarang, kalau kami ya udah, kita udah kita nggak bawakan. Mas, mungkin setelah mereka kemarin klarifikasi dari pihak Tikus sendiri sudah mencoba komunikasi lagi dengan pihak dari Keluarga Kus Plus ya. Sudah. Jadi kan kita komunikasi sama yang muncul video pertama. Itu kan sebelum mereka bikin video berempat itu ada video Mas Riko ya. Iya. Itu pertama kali ya kita Mas Riko, kakaknya Mbak Rizka sama kuasa hukumnya. Terus tiba-tiba bikin itu, saya lihat di Instagram di mana bahwa kami keluarga Muri melarang. Kita kaget pasti kan, karena hubungan saya sama dia dekat, sangat dekat lah. Atau hubungan saya sama dia itu banyak cerita-cerita hal yang enggak yang pribadi kita cerita. Tapi kok ini kok nggak cerita, karena dia ketersinggungan kan katanya. Ketersinggungan oleh sebuah video yang saya upload di video di YouTube. Facebook. Saya ngobrol sama petinggi TNI itu, ngobrol terus di situ beliau ngomong jangan seperti Kus Plus lah gitu kan. Beliau yang bilang gitu ya. Kita sih ya, saya nggak mungkin ya sama orang yang istilahnya orang nomor 2 di jajaran TNI itu, Pak jangan gini, nggak mungkin. Saya saya juga belajar dari situ. Nah, itu kalimat saya belajar dari situ emang itu sering spontan ya, terucap. Saya sering di berbagai hal tuh saya sering ngomong, ya saya selalu belajar dari situ. Jadi itu dia tersinggung, katanya kita merendahkan Kus Plus, dan saya mengiyakan. Kan itu kan mesti dibuktikan gitu kan artinya. Kalau itu kenapa di posting di Facebook saya itu, karena saya merasa itu nggak ada apa-apa, nggak masalah, orang dia nasihatin saya gitu, dan bukan saya yang merasa gitu.
Mungkin setelah kejadian ini ada keinginan atau niat dari Tikus gitu untuk melakukan silaturahmi secara langsung gitu ke anak-anak Kus Plus gitu. Bukan kan dari sejak rame-rame awal itu kita udah menghubungi dan ngajak ketemu, cuma memang salah, jadi dianggap salah terus. Jadi waktu saya ketemukan di sana, pertama kita klarifikasi setelah video pertama ya, bukan video yang mereka berempat itu, kita langsung ajak ketemu lewat WA dan Mas, kan waktu saya urusannya sama Mas Riko aja. Iya. Terus Mas Riko jawab, oh Mas nanti sama kuasa hukumku aja deh. Oke. Kuasa hukum ternyata nggak datang. Dan ternyata kemarin di konferensi pers mereka bilang bahwa di undangan saya itu kok jadi ada LMKN, ada apa. Memang kita ada program, jadi gini, saya pikir gitu, ngobrol kalau kita datang cuma untuk minta maaf gitu aja kan, kita ngadain ngumpul-ngumpul media cuma itu kan kayaknya nggak. Nah coba ada lain, ada dari lembaga kita, ada kan kalau ditanya jadi mereka yang jawab gitu, bukan kita. Nah, nanti di tengah-tengah itu kita baru cerita, baru bikin bahwa kami juga minta maaf. Jadi nah, menurut mereka itu salah. Jadi kan mestinya kalau itu bisa ditelepon ke saya, Mas kok ini ada LMKN Jawa gini-gini, atau ada musisi juga, ada komposer yang kita undang kan. Itu ada gini, oh ya gimana, kalau enggak ya udah, kalau kita ya deh kita aja kan gitu kan, sebenarnya bisa dibicarakan awalnya. Nah sampai akhirnya muncul, itu malah makin muncing, jadi dianggap muncul video mereka berempat. Nah, Bang Sutis, kan kemarin usaha pertama belum terwujud nih Mas untuk silaturahmi, untuk membahas itu sama keluarga Kus Plus. Mungkin kedepannya bakal mencoba lagi kah? Untuk duduk bareng gitu. Karena gini, kita mikir ya dia udah melarang, mereka bilang udah ketok palu ya udah, Kita sudah menerima ya udah. ya udah menerima udah. Udah sampai di situ. Berarti nanti akan mencoba. Kapan ada dugaan-dugaan kita? Bukan apa ya, kita ya kalau kita dijelaskan di apa ya, kita menerima. Terus kalau dari fansnya Tikus sendiri secara sekarang sudah tidak membawakan lagu Kus Plus itu, dari tanggapan fans seperti apa sih? Kan pasti banyak pro dan kontranya kan. Kalau ditanya Kalau apa pendengar kita itu kan, pemerhati kita itu kan sudah tahu kita tidak hanya membawakan Kus Plus. Kan akhirnya nanti banyak karya-karya lain juga, karya legend yang lain juga banyak kita bawakan juga. Jadi dengan ini mereka tetap mendukung dan tetap kita bisa bikin konser-konser ke depan nantinya lagi dengan lagu karya sendiri atau karya legend yang lain. Kedepan mungkin Tikus sendiri akan ganti nama kah, atau mungkin mengubah konsep atau seperti apa? Oh, terkait itu konsep sih mungkin enggak ya Pak? ya, Ya, mengubah nama dan konsep nggak sih kedepannya Tikus? kalau konsepnya sebenarnya konsep kita nih sebelum masalah ini mencuat gitu ya, kita udah konsepnya udah nggak membawakan Kus Plus itu semua. Kita udah sedikit Kus Plusnya, karena memang kita dari dulu itu kan bukan dari dulu, maksudnya dari beberapa tahun ini sudah sedikit jadi tidak hanya membawakan lagu Kus Plus, tapi membawakan juga karya-karya lain dan karya sendiri. Nah, konsepnya udah begitu, udah berapa tahun lagi, berapa tahun sebelumnya ya, bisa dilihat di YouTube di mana gitu. Kita nggak bawakan lagu, nggak semua bawakan lagu Kus Plus. Makanya kita menolak ketika disebut band Pelestari Kus Plus. Kalau band Pelestari Kus Plus lagunya Kus Plus semua, dan menyebut di situ, mari ini nonton Kus Plus, kan kita enggak. Kita band-band pada umumnya band penghibur lah, kita band penghibur. Berarti memang nggak mengganggu Tikus berkarya ke depannya ya, Kalau pelarangan itu, ini ya? Kalau itu enggak, kalau hal itu kita enggak pengaruh. Sekarang jadwal manggung gimana untuk Tikus sendiri? Iya, setelah pelarangan ini nih mungkin. Kan jadwal kita banyak di depan itu, kita sampaikan lagi mereka gimana nih. Tapi konsepnya gimana? Konsepnya tetap konsep biasa itu. Tapi agak ada kursus nggak masalah. Bang, Kita juga tur kan 10 kota sama Iwan Fals gitu segala macam. Nggak masalah. oh penyelenggara nggak masalah gitu, kalian nggak bawa lagu Kus Plus. Berarti maksudnya nggak ada perubahan apapun dari Tikus ke depannya? Nggak ada. Oh. Jadi kita kalau disebut itu masalahnya kan kita ini pemberitaan sekarang ini kan ini band Kus Plus, band dilarang habis lagu enggak. Dan kita masih punya ratusan lagu ya, kalau misalnya dilihat di YouTube, coba cari YouTube kita, channel kita itu lagunya banyak banget, bukan lagu Kus Plus. Berarti kalau untuk sekarang Tikus sendiri sudah punya lagu berapa total sekarang? Punya lagu sendirinya udah? Oh ya, 3 album ya, 3 album. Kalau terhitung dari 2015 kita sudah rilis album ya.
sampai 2018 rilis lagi, sampai di awal COVID 2020 kita pun rilis lagi. Itu yang sudah dirilis. Tapi kita pribadi, baik secara grup maupun pribadi tuh karya-karya yang belum kita garap tuh banyak sekali. Banknya masih banyak. Jadi ada, kalau album ini keluar berarti ada sekitar 6 lagu, 18 lagu. 18 lagu Yang ada di apa namanya, platform digital ya. yang sudah rilis itu ya, dari 3 album itu. Kalau yang Plus single ya, Plus single nih. dari Pak Yan Juwana. kalau yang lagunya sendiri yang paling tenar itu judulnya apa kalau boleh tahu? Yang Kita- hits ya, hitsnya. Kita gini, kami memang belum beruntung ya, sejak kita itu kami belum beruntung untuk karya sendiri, belum naik kecuali di komunitas. Kalau di komunitas kan komunitas kita ada sekian ribu, nah itu kenal, tapi di luar itu belum. Belum hit lah, belum ada yang hit itu. Kalau ditanya lagu apa itu belum. Jadi orang kenal kita memang band tribut, band pembawa, band muda pembawa karya-karya lama. Jadi bukan hanya Kus-Plus. Om, ini Tikus ini sendiri sudah berdiri sejak kapan sih Om kalau boleh tahu? 2007. 2007. Nah, tapi 2007 kan kalau disebut berdiri ya, Ya. kan waktu itu 2007 Jim ini masih umur 7 tahun, Gali 9 tahun, Jaru 12 tahun. Kalau dia berdirinya ya itu 28 Oktober nanti kita undang ya, Ya. tahun Oktober 28. Oke. Jadi tapi kan belum, masih kecil itu kan band apa ya, band yang belum bisa dinikmati aja, lucu aja. Band yang lucu, anak kecil bawa lagu-lagu lama, lagu Kus-Plus waktu itu kan. Kus-Plus. Tapi sering mereka remaja berubah lagunya, campur lagu barat, lagu lama ya. Lagu barat tetap lagu-lagu lama, tahun 70-an, sampai lagu lain sekarang ya. Sampai sekarang. Om, kalau nama Tikus sendiri itu Om, dicetuskannya kenapa sih harus namanya? Ya, terciptanya namanya Tikus. T-Quest gitu dikasih nama sama Jari itu. Iya, Jari. T-Quest itu awalnya sih ya terinspirasi Kus-Plus. Memang bisa disebut Tony Kuswoyo itu kan, orang suka nyebut nama personil Kus-Plus. Kita terinspirasi boleh dong. Boleh. Nyebut nama itu sebenarnya nggak ada salahnya di sana sih, kalau menurut kita sih nggak ada. Kita terinspirasi ya, itu tuh kita singkat namanya itu. Nah, terus di sini jadi terinspirasi Kus-Plus. Ada yang bilang, orang itu masyarakat bilang, media sih waktu itu teman-teman media, titisan Kus-Plus, turunan tribut teman Kus-Plus, tribut Kus-Plus itu itu orang semua kita ya. Makanya kalau di luar, barangkali di luar ada yang bilang kita mengaku-ngaku anaknya apa gitu ya. Itu bukan kita yang bilang. Namanya orangnya, orang ngomong apa aja kita kan nggak, masa kita ajarin mau apa, nggak mungkin juga. Justru kita malah ini, kita malah menolak. Misalkan ada MC di setiap acara kita, ada yang mungkin dengan idenya sendiri bilang, ini anak-anak itu cucunya, kita langsung setelah itu kita langsung tunjuk dan gitu ya. Dia langsung Ya, itu ya ada. Kayak di banyak tempat. Kita ngomong. Berarti T-nya itu dari apa? terinspirasi. Terinspirasi. Kita sebut terinspirasi. Kita lebih senang sebut terinspirasi. Om, tadi kan mulai dari 2007 gitu Om. Maksudnya mulai aktif bermusik as a profesional gitu sejak tahun berapa sih Om kalau boleh tahu Tikus? Mungkin 5 tahun lah. 5-7 tahun. Sejak 2007 tuh kan maksudnya masih 7 tahun ya, mainnya masih lucu aja. Iya. 2007 5 tahun ya. 5 tahunan kesini. 5 tahun belakangan 5 berarti. tahun setelah 2007 itu. Ya, dan 5 tahun belakangan ini lebih efektif. Iya. Berarti udah 10 tahun ya, maksudnya aktifnya Iya, untuk bermusik itu udah 10 tahun belakangan ini. Bisa didengerin lah. Ya, Iya, Saat ini. itu sih. Oke. Band Tikus tidak bisa berbuat apapun setelah dilarang keluarga Kus-Plus untuk menyanyikan lagu-lagu band legendaris itu. Dengan menyanyikan ulang lagu-lagu Kus-Plus, Tikus hanya ingin ikut melestarikan lagu-lagu Kus-Plus supaya tetap dikenal generasi sekarang. Sebagai penggemar Kus-Plus, kami sedih, dilarang menyanyikan ulang lagu-lagu Kus-Plus, kata Agusta Dwi Susanto, drummer Tikus, di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Tidak hanya Agusta Dwi Susanto, personel lain Tikus, yakni Jaru Marzal, keyboard, gitar, Galiva Marzal, gitar, vokal, dan Jim Marzal, bass vokal, ikut merasakan hal yang sama. Kami membayangkan para penggemar Kus-Plus ikut sedih, ucap Agusta. Personel Tikus menyayangkan sikap keluarga Kus-Plus yang hanya melarang bandnya menyanyikan lagu-lagu Kus-Plus. Tapi, melarang itu hak mereka, kata Agusta Dwi Susanto. Saat ini Tikus tidak mempermasalahkan larangan keluarga Kus-Plus dan tidak lagi menyanyikan lagu-lagu idola mereka. Kami hormati dan taati larangan itu dan larangan itu tidak mengganggu kami untuk berkarya, tegas Agusta Dwi Susanto. Menurutnya, band Tikus yang mulai bernyanyi di tahun 2007 ini bukan band pelestari lagu-lagu Kus-Plus. Setelah ada larangan ini, kami tidak mengubah konsep manggung dan tetap menjadi band penghibur, kata Agusta.
Sejauh ini band Tikus sudah memiliki 18 lagu dari 3 album yang sudah mereka rilis di industri musik Indonesia. Oke Om, mungkin kita sebelum ngobrol boleh dikenalin nggak sih ini personilnya Tikus ini ada siapa aja? Kami berempat, ini saya Agusta, Saya Jaru, Gali, Reji. Oke, Mas Agusta ini menanggapi statement dari keluarga Kus+ gitu. Kus+ yang sudah melakukan preskon di hari Kamis lalu dan mereka udah secara resmi dan terbuka juga gitu meminta Tikus untuk atau melarang Tikus membawakan lagi karya-karya ciptaan ayah-ayah mereka. Iya. Nah, menanggapi hal itu seperti apa Mas Agusta? Oh ya, pertama-tama kami hargai, hormati ya, dan taati itu aja. Jadi kami menerima untuk tidak membawakan Kus+ dari anak-anaknya ya, udah kita nggak membawakan. Gitu. Dari Tikus sendiri sedih nggak sih akhirnya Kalau- nggak boleh lagi membawakan Iya. lagu Ya, kalau sedih jadi gini, itu kan lagu itu sebuah karya ya, sebuah karya udah menasional ya, jadi pasti sedih bagi penggemar atau mungkin kami juga sedih ngebayangin nih para penggemar ya yang tua-tua atau yang muda yang baru aja tahu lagu ini yang tadinya nggak tahu jadi tahu, itu kan jadi sedih lah. Kami menyayangkan gitu ya, menyayangkan sebenarnya. Kenapa kok jadi begini gitu? Nah, artinya kenapa jadi begini kan? Artinya harusnya bisa ngobrol dari awal. Bukan ngobrol. Awalnya dari sebelum video-video mereka buat kan, kalau dia ada hal itu kan bisa sampaikan ke kita. Tapi kan ini yang dilarang hanya Tikus ya, maksudnya Iya, untuk grup musik lain itu maksudnya masih bisa untuk melestarikan lagu-lagunya Kus+. Ada masalah nggak sih Mas atau seperti apa? Maksudnya dipermasalahkan nggak sih soal itunya? Soal hanya Tikus aja yang nggak boleh gitu? Ya itu mestinya kalau itu ya harus tanya ke mereka ya, kenapa kok Tikus aja gitu. Tapi dari pihak Tikus ini sendiri nggak ada tanggapan, itu hanya Tikus aja yang tidak boleh? Oh ya, enggak. Sama saya itu kan haknya mereka. Haknya mereka untuk melarang. Ya mereka kan putra putrinya. Kalau dilarang udah, masa kita wah enggak gitu kan ya. Meskipun katanya dari sisi undang-undang kita atau apa itu sebenarnya nggak boleh begitu. Kan banyak kan, bukan kita aja, sebelumnya ada kan band-band lain yang besar, bahkan band-band besar kan terus terjadi itu karena emang belum belum secara aturan itu mungkin nggak tahu ya, belum jelas di situ. Cuma kalau dilarang, kalau kami ya udah kita udah kita nggak bawakan. Mas, mungkin setelah mereka kemarin klarifikasi dari pihak Tikus sendiri sudah mencoba komunikasi lagi dengan pihak dari Keluarga Kus+ ya? Sudah. Jadi kan kita komunikasi sama yang muncul video pertama itu kan, sebelum mereka bikin video berempat itu ada video Mas Riko ya. Iya. Itu pertama kali yang kita, Mas Riko, kakaknya Mbak Rizka sama kuasa hukumnya. Terus tiba-tiba bikin itu, saya lihat di Instagram di mana bahwa kami keluarga Nuri melarang. Kita kaget pasti kan, karena hubungan saya sama dia dekat, sangat dekat lah. Hubungan saya sama dia itu banyak cerita-cerita hal yang enggak yang pribadi kita cerita, tapi kok ini kok nggak cerita, karena dia ketersinggungan kan katanya. Ketersinggungan oleh sebuah video yang saya upload di video YouTube. Facebook saya ngobrol sama petinggi TNI itu, ngobrol terus di situ beliau ngomong jangan seperti Kus+ lah gitu kan. Beliau yang bilang gitu ya. Kita sih ya, saya nggak mungkin ya sama orang yang istilahnya orang nomor 2 di jajaran TNI itu, Pak, yang gini, nggak mungkin. Saya, saya juga belajar dari situ. Nah, itu kalimat saya belajar dari situ emang itu sering spontan ya, terucap. Saya sering di berbagai hal tuh saya sering ngomong, ya saya belajar, saya selalu belajar dari situ. Jadi itu dia tersinggung, katanya kita merendahkan Kus+, dan saya mengiyakan. Kan itu kan mesti dibuktikan gitu kan artinya. Kalau itu kenapa di posting di Facebook saya itu, karena saya merasa itu nggak ada apa-apa, nggak masalah, orang dia nasihatin saya gitu, dan bukan saya merasa gitu. Mungkin setelah kejadian ini ada keinginan atau niat dari Tikus gitu untuk melakukan silaturahmi secara langsung gitu ke anak-anak Kus+ gitu. Bukan kan dari sejak rame-rame awal itu
kita udah menghubungi dan ngajak ketemu, cuma emang salah ya, dia dianggap salah terus. Jadi waktu saya ketemukan di sana, pertama kita klarifikasi setelah video pertama ya, bukan video yang mereka berempat itu, kita langsung ajak ketemu lewat WA dan Mas, kan waktu saya urusannya sama Mas Riko aja. Iya, iya. Terus Mas Riko jawab, oh Mas nanti sama kuasa hukumku aja deh. Oke, kuasa hukum ternyata nggak datang. Nah ternyata kemarin di konferensi pers mereka bilang bahwa di undangan saya itu kok jadi ada LMKN, ada apa. Memang kita ada program, jadi gini, saya pikir gitu, ngobrol kalau kita datang cuma untuk minta maaf gitu aja kan, kita nggak ada ngumpul-ngumpul media, cuma itu kan kayaknya nggak. Nah coba ada lain, ada dari lembaga kita, ada kan kalau ditanya jadi mereka yang jawab gitu dan kita. Nah, nanti di tengah-tengah itu kita baru cerita, baru bikin bahwa kami juga minta maaf itu. Jadi nah, menurut mereka itu salah. Jadi kan mestinya kalau itu juga, kalau itu bisa ditelepon ke saya, nah kok ini ada LMKN Jawa gini-gini, atau ada musisi juga, ada musisi, ada komposer yang kita undang kan. Itu ada gini, oh ya gimana, kalau enggak ya udah kan kita, ya deh kita aja kan gitu kan, sebenarnya bisa dibicarakan awalnya. Nah, sampai akhirnya muncul itu malah makin muncing, jadi dianggap muncul video mereka berempat. Nah, Bang Sutis, kan kemarin usaha pertama belum terwujud nih Mas untuk silaturahmi, untuk membahas gitu sama keluarga Equus Plus. Mungkin kedepannya bakal mencoba lagi kah? Jadi untuk duduk bareng gitu. Karena gini, kita mikir ya dia udah melarang, mereka bilang udah ketok palu ya udah Kita sudah menerima ya udah. ya udah menerima udah. Udah sampai di situ. Berarti nanti akan mencoba. Nggak pernah ada dugaan-dugaan kita. Bukan apa ya, kita ya kalau kita dijelaskan di apa ya, kita menerima. Terus kalau dari fansnya Tikus sendiri secara sekarang sudah tidak membawakan lagu Kus itu, dari tanggapan fans seperti apa sih, kan pasti banyak pro dan kontranya kan? Kalau ditanya Kalau apa pendengar kita itu kan, pemerhati kita itu kan sudah tahu kita tidak hanya membawakan Kus. Kan akhirnya banyak karya-karya lain juga, karya legend yang lain juga banyak kita bawakan juga. Jadi dengan ini mereka tetap mendukung dan tetap kita bisa bikin konser-konser ke depan nantinya lagi dengan lagu karya sendiri atau karya legend yang lain. Ke depan mungkin Tikus sendiri akan ganti nama kah, atau mungkin mengubah konsep atau seperti apa? Oh, terkait itu konsep sih mungkin enggak ya Pak. ya, kalau Ya, mengubah nama dan konsep nggak sih ke depannya Tikus? kalau konsepnya sebenarnya konsep kita nih sebelum masalah ini mencuat gitu ya, kita udah konsepnya udah nggak membawakan Kus semua. Kita udah sedikit Kus karena memang kita dari dulu itu kan bukan dari dulu, maksudnya dari beberapa tahun ini sudah sedikit jadi tidak hanya membawakan lagu Kus Plus, tapi membawakan juga karya-karya lain dan karya sendiri. Nah, konsepnya udah begitu, udah berapa tahun lagi, berapa tahun sebelumnya ya, bisa dilihat di YouTube di mana gitu. Kita nggak bawakan lagu, nggak semua bawakan lagu Kus Plus. Makanya kita menolak ketika disebut band Pelestari Kus Plus. Kalau band Pelestari Kus Plus, lagunya Kus Plus semua, dan menyebut di situ, mari ini nonton Kus Plus, kan kita enggak. Kita band-band pada umumnya band penghibur lah, kita band-band penghibur. Berarti memang nggak mengganggu Tikus berkarya ke depannya ya, Kalau pelarangan itu, ini ya? Kalau itu enggak, kalau hal itu kita enggak pengaruh. Sekarang jadwal manggung gimana untuk Tikus sendiri? Iya, setelah pelarangan ini nih mungkin. Kan jadwal kita banyak di depan itu, kita sampaikan lagi mereka gimana nih. Tapi konsepnya gimana? Konsepnya tetap konsep biasa itu. Tapi agak ada kursus nggak masalah. Bang, Kita juga tur kan 10 kota sama Iwan Fals itu segala macam. Nggak masalah. oh penyelenggara nggak masalah gitu, kalian nggak bawa Kus Plus. Berarti maksudnya nggak ada perubahan apapun dari Tikus ke depannya? Nggak ada. Oh. Jadi kita kalau disebut itu masalahnya kan kita ini pemberitaan sekarang ini kan ini band Kus Plus, band dilarang habis lagi enggak. Dan kita masih punya ratusan lagu ya, kalau misalnya dilihat di YouTube, coba cari YouTube kita, channel kita itu lagunya banyak banget, bukan lagu Kus Plus. Berarti kalau untuk sekarang Tikus sendiri sudah punya lagu berapa total? Ya. Sekarang punya lagu sendirinya udah Oh berapa? ya, 3 album ya, 3 album. Kalau terhitung dari 2015 kita udah rilis album ya. Sampai 2018 rilis lagi, sampai di awal Covid 2020 kita pun rilis lagi. Itu yang sudah dirilis.
Tapi kita pribadi, baik secara grup maupun pribadi tuh karya-karya yang belum kita garap tuh banyak sekali. Banknya masih banyak. Ya, jadi ada, kalau album ini keluar berarti ada sekitar 6 lagu, 18 lagu 18 laguan. yang ada di apa namanya platform digital ya. Yang sudah rilis itu ya, dari 3 album itu. Kalau yang Plus single ya, Plus single nih. dari Pak Yan Juwana. kalau yang lagunya sendiri yang paling tenar itu judulnya apa kalau boleh tahu? Yang hits ya, Kita hitsnya. gini, kami memang belum beruntung ya, sejak kita itu kami belum beruntung untuk karya sendiri, belum naik kecuali di komunitas. Kalau di komunitas kan komunitas kita ada sekian ribu, nah itu kenal, tapi di luar itu belum. Belum hit lah, belum ada yang hit itu. Kalau ditanya lagu apa itu belum. Jadi orang kenal kita memang band tribute, band pembawa, band muda pembawa karya-karya lama. Jadi bukan hanya Kus Plus. Om, ini Tikus ini sendiri sudah berdiri sejak kapan sih Om kalau boleh tahu? 2007. 2007. Nah, tapi 2007 kan kalau disebut berdiri ya, Iya. kan waktu itu 2007 Jim ini masih umur 7 tahun, Gali 9 tahun, Jaru 12 tahun. Kalau dia berdirinya ya itu 28 November nanti kita undang ya, Iya. tahun Oktober 28 November. Oke. Jadi tapi kan belum masih kecil itu kan band apa ya, band yang belum bisa dinikmati aja, lucu aja. Band yang lucu, anak kecil bawa lagu-lagu lama, lagu Kus Plus waktu itu kan. Kus Plus. Tapi sering mereka remaja berubah lagunya, campur lagu barat, lagu lama ya. Lagu barat tetap lagu-lagu lama, tahun 70-an sampai lagu lain sekarang ya. Sampai sekarang. Om, kalau nama Tikus sendiri itu dicetuskannya kenapa sih harus nama? Iya, terciptanya namanya Tikus. T-Quest gitu dikasih nama sama Jari itu. Iya, Jari. T-Quest itu awalnya sih ya terinspirasi itu. Memang bisa disebut Tony Kuswoyo itu kan, orang suka nyebut nama personil Kuswoyo. Kita terinspirasi boleh dong. Boleh. Nyebut nama itu sebenarnya nggak ada salahnya di sana sih, kalau menurut kita sih nggak ada. Kita terinspirasi ya, itu tuh kita singkat namanya itu. Nah, terus di sini jadi terinspirasi Kuswoyo. Ada yang bilang, orang itu masyarakat bilang, media sih waktu itu teman-teman media, titisan Kus Plus, ya, turunan tribut teman Kus Plus, tribut Kus Plus itu itu orang semua kita ya. Makanya kalau di luar barangkali di luar ada yang bilang kita mengaku-ngaku anaknya apa gitu ya. Itu bukan kita yang Namanya bilang. orangnya, orang ngomong apa aja kita kan nggak, masa kita ajarin mau apa nggak mungkin juga. Justru kita malah ini, kita malah menolak. Misalkan ada MC di setiap acara kita, ada yang mungkin dengan idenya sendiri bilang, ini anak-anak itu cucunya, kita langsung setelah itu kita langsung tinggal gitu ya. Dia langsung Ya, itu ya ada. Kayak di banyak tempat. Kita ngomong. Berarti T-nya itu dari apa? terinspirasi. Kita Terinspirasi. bisa sebut terinspirasi. Kita lebih senang sebut terinspirasi. Om, tadi kan mulai dari 2007 gitu Om. Maksudnya mulai aktif bermusik as a profesional gitu sejak tahun berapa sih Om kalau boleh tahu Iya. Tikus? Mungkin 5 tahun lah. 5-7 tahun. Sejak 5 tahun 2007 tuh kan maksudnya masih 7 tahun ya, mainnya masih lucu aja. Iya. 2007 5 tahun ya. 5 tahunan kesini. 5 tahun belakangan 5 berarti. tahun setelah 2007 itu. Ya, yang 5 tahun belakangan ini lebih efektif. Iya. Berarti udah 10 tahun ya maksudnya aktifnya Iya. untuk bermusik itu udah 10 tahun belakangan ini. Bisa didengerin lah. Ya, Iya, Saat ini. Itu sih. Oke. Band Tikus tidak bisa berbuat apapun setelah dilarang keluarga Kus Plus untuk menyanyikan lagu-lagu band legendaris itu. Dengan menyanyikan ulang lagu-lagu Kus Plus, Tikus hanya ingin ikut melestarikan lagu-lagu Kus Plus supaya tetap dikenal generasi sekarang. Sebagai penggemar Kus Plus, kami sedih, dilarang menyanyikan ulang lagu-lagu Kus Plus, kata Agusta Dwi Susanto, drummer Tikus, di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Tidak hanya Agusta Dwi Susanto, personel lain Tikus, yakni Jaru Marzal, keyboard, gitar, Galiva Marzal, gitar, vokal, dan Jim Marzal, bass vokal, ikut merasakan hal yang sama. Kami membayangkan para penggemar Kus Plus ikut sedih, ucap Agusta. Personel Tikus menyayangkan sikap keluarga Kus Plus yang hanya melarang bandnya menyanyikan lagu-lagu Kus Plus. Tapi, melarang itu hak mereka, kata Agusta Dwi Susanto. Saat ini Tikus tidak mempermasalahkan larangan keluarga Kus Plus dan tidak lagi menyanyikan lagu-lagu idola mereka. Kami hormati dan taati larangan itu dan larangan itu tidak mengganggu kami untuk berkarya, tegas Agusta Dwi Susanto. Menurutnya, band Tikus yang mulai bernyanyi di tahun 2007 ini bukan band pelestari lagu-lagu Kus Plus. Setelah ada larangan ini, kami tidak mengubah konsep manggung dan tetap menjadi band penghibur, kata Agusta. Sejauh ini band Tikus sudah memiliki 18 lagu dari 3 album yang sudah mereka rilis di industri musik Indonesia. Oke Om,
mungkin kita sebelum ngobrol boleh dikenalin nggak sih ini personilnya Tikus ini Ya, ada siapa ya, aja? Kami berempat, ini saya Agusta, Saya Jaru, Gali, Reji. Oke, Mas Agusta ini menanggapi statement dari keluarga Kus Plus gitu. Kus Plus yang sudah melakukan preskon di hari Kamis lalu dan mereka udah secara resmi dan terbuka juga gitu meminta Tikus untuk atau melarang Tikus membawakan lagi karya-karya ciptaan ayah-ayah mereka. Iya. Nah, menanggapi hal itu seperti apa Mas Agusta? Oh iya, pertama-tama kami hargai, hormati ya, dan taati itu aja. Jadi kami menerima untuk tidak mengeluarkan Kus dari anak-anaknya ya, udah kita nggak membawakan. Gitu. Dari Tikus sendiri sedih nggak sih akhirnya Kalau- nggak boleh lagi membawakan lagu Iya. Oh, iya. Kalau sedih, jadi gini, itu kan lagu itu sebuah karya ya, sebuah karya udah menasional ya, jadi pasti sedih bagi penggemar atau mungkin kami juga sedih ngebayangin para penggemar ya yang tua-tua atau yang muda yang baru aja tahu lagunya, tadinya nggak tahu jadi tahu, itu kan jadi sedih ya. Kami menyayangkan gitu ya, menyayangkan sebenarnya kenapa kok jadi begini gitu. Nah, artinya kenapa jadi begini kan artinya kita harusnya bisa ngobrol dari awal, bukan ngobrol, maksudnya dari sebelum video-video mereka buat kan, kalau dia ada hal itu kan bisa sampaikan ke kita. Tapi kan ini yang dilarang hanya Tikus ya, maksudnya Iya. untuk grup musik lain itu maksudnya masih bisa untuk melestarikan lagu-lagunya Kus Plus. Ada masalah nggak sih Mas atau seperti apa? Maksudnya dipermasalahkan nggak sih soal itunya? Soal hanya Tikus aja yang nggak boleh gitu? Ya itu mestinya kalau itu ya harus tanya ke mereka ya, kenapa kok Tikus aja gitu. Tapi dari pihak Tikus ini sendiri nggak ada tanggapan, itu hanya Tikus aja yang tidak boleh. Oh ya, enggak masalah ya, itu kan haknya mereka. Haknya mereka untuk melarang, ya mereka kan putra putrinya. Kalau dilarang udah, masa kita wah enggak gitu kan ya. Meskipun katanya dari sisi undang-undang cipta atau apa itu sebenarnya nggak boleh begitu. Kan banyak kan, bukan kita aja, sebelumnya ada kan band-band lain yang besar, bahkan band-band besar kan terus terjadi itu karena emang belum belum secara aturan itu mungkin nggak tahu ya, belum jelas di situ. Cuma kalau dilarang, kalau kami ya udah, kita udah kita nggak bawakan. Mas, mungkin setelah mereka kemarin klarifikasi dari pihak Tikusnya sendiri sudah mencoba komunikasi lagi dengan pihak dari Keluarga Kus Plus ya. Sudah. Jadi kan kita komunikasi sama yang muncul video pertama. Itu kan sebelum mereka bikin video berempat itu ada video Mas Riko ya. Iya. Itu pertama kali yang kita Mas Riko, kakaknya Mbak Rizka sama kuasa hukumnya. Terus tiba-tiba bikin itu, saya lihat di Instagram gimana bahwa kami keluarga Nuri melarang. Kita kaget pasti kan, karena hubungan saya sama dia dekat, sangat dekat lah. Hubungan saya sama dia itu banyak cerita-cerita hal yang enggak yang pribadi kita cerita. Tapi kok ini kok nggak cerita, karena dia ketersinggungan kan katanya. Ketersinggungan oleh sebuah video yang saya upload di video di YouTube. Facebook saya ngobrol sama petinggi TNI itu, ngobrol terus di situ beliau ngomong jangan seperti Kus Plus lah gitu kan, beliau yang bilang gitu ya. Kita sih ya saya nggak mungkin ya sama orang yang istilahnya orang nomor 2 di jajaran TNI itu, oh Pak yang gini, nggak mungkin. Saya saya juga belajar dari situ. Nah itu kalimat saya belajar dari situ emang itu sering spontan ya terucap. Saya sering di berbagai hal tuh saya sering ngomong ya saya selalu belajar dari situ. Jadi itu dia tersinggung, katanya kita merendahkan Kus Plus, dan saya mengiyakan. Kan itu kan mesti dibuktikan gitu kan artinya. Kalau itu kenapa di posting di Facebook saya itu, karena saya merasa itu nggak ada apa-apa, nggak masalah, orang dia nasihatin saya gitu, dan bukan saya yang merasa gitu. Mungkin setelah kejadian ini ada keinginan atau niat dari Tikus gitu untuk melakukan silaturahmi secara langsung gitu ke anak-anak Kus Plus gitu. Bukan dari sejak rame-rame awal itu kita udah menghubungi dan ngajak ketemu, cuma memang salah ya, dia dianggap salah terus. Jadi waktu saya ketemukan di sana
Pertama kita klarifikasi setelah video pertama ya, bukan video yang mereka berempat itu, kita langsung ajak ketemu lewat WA dan kan waktu saya urusannya sama Mas Riko aja. Iya. Terus Mas Riko jawab, oh Mas nanti sama kuasa hukumku aja deh. Oke. Kuasa hukum ternyata nggak datang. Nah ternyata kemarin di konferensi pers mereka bilang bahwa di undangan saya itu kok jadi ada LMKN, ada apa. Memang kita ada program, jadi gini, saya pikir gitu, ngobrol kalau kita datang cuma untuk minta maaf gitu aja kan, kita nggak ada ngumpul-ngumpul media, cuma itu kan kayaknya nggak. Nah coba ada lain, ada dari lembaga kita, ada kan kalau ditanya jadi mereka yang jawab gitu dan kita. Nah, nanti di tengah-tengah itu kita baru cerita, baru bikin bahwa kami juga minta maaf. Jadi LMKN, nah, menurut mereka itu salah. Jadi kan mestinya kalau itu juga, kalau itu bisa ditelepon ke saya, Mas kok ini ada LMKN Jawa gini-gini. Atau ada musisi juga, ada komposer yang kita undang kan. Itu ada gini. Oh ya gimana? Kalau enggak ya udah kan kita ya deh kita aja kan gitu. Kan sebenarnya bisa dibicarakan awalnya. Nah, sampai akhirnya muncul itu malah makin muncing, jadi dianggap muncul video mereka berempat. Nah, Bang Sutis, kan kemarin usaha pertama belum terwujud nih Mas untuk silaturahmi, untuk membahas itu sama keluarga X Plus. Mungkin kedepannya bakalan mencoba lagi kah? Untuk duduk bareng gitu. Karena gini, kita mikir ya dia udah melarang, mereka bilang udah ketok palu ya udah Kita sudah menerima ya udah. ya udah menerima Udah sampai di situ. Berarti nanti akan mencoba. Karena ada dugaan kita. bukan apa ya, kita ya kalau kita dijelaskan ya apa ya, kita menerima. Terus kalau dari fansnya Tiku sendiri secara sekarang sudah tidak membawakan lagu Kus-Plus itu, dari tanggapan fans seperti apa sih, kan pasti banyak pro dan kontranya kan? Kalau ditanya Kalau apa pendengar kita itu kan, pemerhati kita itu kan sudah tahu kita tidak hanya membawakan Kus-Plus. Kan, akhirnya nanti banyak karya-karya lain juga, karya legend yang lain juga banyak kita bawakan juga. Jadi dengan ini mereka tetap mendukung dan tetap kita bisa bikin konser-konser ke depan artinya lagi dengan lagu karya sendiri atau karya legend yang lain. Kedepan mungkin Tiku sendiri akan ganti nama kah, atau mungkin mengubah konsep atau seperti apa? Oh, terkait itu konsep sih mungkin enggak ya Pak. ya. Ya, mengubah nama dan konsep nggak sih kedepannya Tikus? Kalau konsepnya sebenarnya konsep kita nih sebelum masalah ini mencuat gitu ya, kita udah konsepnya udah nggak membawakan Kus-Plus itu semua. Kita udah sedikit Kus-Plusnya, karena memang kita dari dulu itu kan bukan dari dulu, maksudnya dari beberapa tahun ini sudah sedikit jadi tidak hanya membawakan lagu Kus-Plus, tapi membawakan juga karya-karya lain dan karya sendiri. Nah, konsepnya udah begitu, udah berapa tahun lagi, berapa tahun sebelumnya ya, bisa dilihat di YouTube gimana gitu. Kita nggak bawakan lagu, nggak semua bawakan lagu Kus-Plus. Makanya kita menolak ketika disebut band Pelestari Kus-Plus. Kalau band Pelestari Kus-Plus lagunya Kus-Plus semua, dan menyebut di situ, mari ini nonton Kus-Plus, kan kita enggak. Kita band-band pada umumnya band penghibur lah, kita band-band penghibur. Berarti memang nggak mengganggu Tikus berkarya ke depannya ya, Kalau pelarangan itu, ini ya? Kalau itu enggak, kalau hal itu kita enggak pengaruh. Sekarang jadwal manggung gimana untuk Tikus sendiri? Iya, setelah pelarangan ini nih mungkin. Kan jadwal kita banyak di depan itu, kita sampaikan lagi sama mereka gimana nih. Tapi konsepnya gimana? Konsepnya tetap konsep biasa itu. Tapi agak ada kursus nggak masalah. Bang, Kita juga tour kan 10 kota sama Iwan Fals gitu segala macam. Nggak masalah. oh penyelenggara nggak masalah gitu, kalian nggak bawa Kus-Plus. Berarti maksudnya nggak ada perubahan apapun dari Tikus ke depannya? Nggak ada. Oh. Jadi kita kalau disebut itu masalahnya kan kita ini pemberitaan sekarang ini kan ini band Kus-Plus, band dilarang habis lagu enggak. Dan kita masih punya ratusan lagu ya, kalau misalnya dilihat di YouTube, coba cari YouTube kita, channel kita itu lagunya banyak banget, bukan lagu Kus-Plus. Berarti kalau untuk sekarang Tikus sendiri sudah punya lagu berapa total? Ya. Sekarang punya lagu sendirinya udah? Oh ya, 3 album ya, 3 album. Kalau terhitung dari 2015 kita sudah rilis album ya.
sampai 2018 rilis lagi, sampai di awal COVID 2020 kita pun rilis lagi. Itu yang sudah dirilis. Tapi kita pribadi, baik secara grup maupun pribadi tuh karya-karya yang belum kita garap tuh banyak sekali. Banknya masih banyak. Jadi ada, kalau album ini keluar berarti ada sekitar 6 lagu, 18 lagu. 18 lagu Yang ada di apa namanya platform digital ya. yang sudah rilis itu ya, dari 3 album itu. Kalau yang Plus single ya, Per single nih, dari Pak Yan Juwana. kalau yang lagunya sendiri yang paling tenar itu judulnya apa kalau boleh tahu? Yang Kita- hits ya, hitsnya. Kita gini, kami memang belum beruntung ya, sejak kita itu kami belum beruntung untuk karya sendiri, belum naik kecuali di komunitas. Kalau di komunitas kan komunitas kita ada sekian ribu, nah itu kenal, tapi di luar itu belum. Belum hit lah, belum ada yang hit itu. Kalau ditanya lagu apa itu belum. Jadi orang kenal kita memang band tribute, band pembawa, band muda pembawa karya-karya lama. Jadi bukan hanya Kus Plus. Om, ini Tikus ini sendiri sudah berdiri sejak kapan sih Om kalau boleh tahu? 2007. 2007. Nah, tapi 2007 kan kalau disebut berdiri ya, Ya. kan waktu itu 2007 Jim ini masih umur 7 tahun, Gali 9 tahun, Jaru 12 tahun. Kalau dia berdirinya ya itu 28 Oktober nanti kita undang ya, Ya. tahun Oktober 28. Oke. Jadi tapi kan belum masih kecil itu kan band apa ya, band yang belum bisa dinikmati aja, lucu aja. Band yang lucu, anak kecil bawa lagu-lagu lama, lagu Kus Plus waktu itu kan. Kus Plus. Tapi sering mereka remaja berubah lagunya, campur lagu-lagu barat, lagu lama ya. Lagu barat tetap lagu-lagu lama, tahun 70-an, sampai lagu lain sekarang ya. Sampai sekarang. Om, kalau nama Tikus sendiri itu Om, dicetuskannya kenapa sih harus namanya? Ya, terciptanya namanya Tikus. T-Quest gitu dikasih nama sama Jari itu. Iya, Jari. T-Quest itu awalnya sih ya terinspirasi itu. Memang bisa disebut Tony Kuswoyo itu kan, orang suka nyebut nama personil Kuswoyo. Kita terinspirasi boleh dong. Boleh. Nyebut nama itu sebenarnya nggak ada salahnya di sana sih, kalau menurut kita sih nggak ada. Kita terinspirasi yang itu tuh kita singkat namanya itu. Nah, terus di sini jadi terinspirasi Kuswoyo. Ada yang bilang, orang itu masyarakat bilang, media sih waktu itu teman-teman media, titisan Kus Plus, turunan tribut teman Kus Plus, tribut Kus Plus itu mbak, Itu orang yang itu orang semua kita ya. makanya kalau di luar barangkali di luar ada yang bilang kita mengaku-ngaku anaknya apa gitu ya. Itu bukan kita yang bilang. Namanya orangnya, orang ngomong apa aja kita kan nggak, masa kita ajarin mau apa nggak mungkin juga. Justru kita malah ini, kita malah menolak. Misalkan ada MC di setiap acara kita, ada yang mungkin dengan idenya sendiri bilang ini anak-anak itu cucunya, kita langsung setelah itu kita langsung tinggal gitu ya. Dia langsung Iya, gitu Itu ya. ada. Kayak di banyak tempat. Kita ngomong. Berarti T-nya itu dari apa? Terinspirasi. Kita biasanya sebut terinspirasi. Kita lebih senang sebut terinspirasi itu. Om, tadi kan mulai dari 2007 gitu Om. Maksudnya mulai aktif bermusik as a profesional gitu sejak tahun berapa sih Om kalau boleh tahu Tikus? Mungkin 5 tahun lah. 5-7 tahun. Sejak 2007 tuh kan maksudnya masih 7 tahun ya, mainnya masih lucu aja. Iya. 2007 5 tahun ya. 5 tahunan kesini. 5 tahun belakangan 5 berarti. tahun setelah 2007 itu. Ya, lihat 5 tahun belakangan ini lumayan efektif. Iya. Berarti udah 10 tahun ya maksudnya aktifnya Iya, untuk bermusik itu udah 10 tahun belakangan ini. Bisa didengerin lah. Ya, Iya, Saat ini. itu sih. Oke. Band Tikus tidak bisa berbuat apapun setelah dilarang keluarga Kus Plus untuk menyanyikan lagu-lagu band legendaris itu. Dengan menyanyikan ulang lagu-lagu Kus Plus, Tikus hanya ingin ikut melestarikan lagu-lagu Kus Plus supaya tetap dikenal generasi sekarang. Sebagai penggemar Kus Plus, kami sedih, dilarang menyanyikan ulang lagu-lagu Kus Plus, kata Agusta Dwi Susanto, drummer Tikus, di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Tidak hanya Agusta Dwi Susanto, personel lain Tikus, yakni Jaru Marzal, keyboard, gitar, Galiva Marzal, gitar, vokal, dan Jim Marzal, bass vokal, ikut merasakan hal yang sama. Kami membayangkan para penggemar Kus Plus ikut sedih, ucap Agusta. Personel Tikus menyayangkan sikap keluarga Kus Plus yang hanya melarang bandnya menyanyikan lagu-lagu Kus Plus. Tapi, melarang itu hak mereka, kata Agusta Dwi Susanto. Saat ini Tikus tidak mempermasalahkan larangan keluarga Kus Plus dan tidak lagi menyanyikan lagu-lagu idola mereka. Kami hormati dan taati larangan itu dan larangan itu tidak mengganggu kami untuk berkarya, tegas Agusta Dwi Susanto. Menurutnya, band Tikus yang mulai bernyanyi di tahun 2007 ini bukan band pelestari lagu-lagu Kus Plus. Setelah ada larangan ini, kami tidak mengubah konsep manggung dan tetap menjadi band penghibur, kata Agusta.
Sejauh ini band Tikus sudah memiliki 18 lagu dari 3 album yang sudah mereka rilis di industri musik Indonesia. Oke Om, mungkin kita sebelum ngobrol boleh dikenalin nggak sih ini personilnya Tikus ini Iya, ada siapa aja? Kami berempat, ini saya Agusta, Saya Jaru, Gali, Jim. Oke, Mas Agusta ini menanggapi statement dari keluarga Kus+ gitu. Kus+ yang sudah melakukan preskon di hari Kamis lalu dan mereka udah secara resmi dan terbuka juga gitu meminta Tikus untuk atau melarang Tikus membawakan lagi karya-karya ciptaan ayah-ayah mereka. Iya. Nah, menanggapi hal itu seperti apa Mas Agusta? Oh iya, pertama-tama kami hargai, hormati ya, dan taati itu aja. Jadi kami menerima gitu. Untuk tidak membawakan Kus+ dari anak-anaknya ya, udah kita nggak membawakan. Gitu. Dari Tikus sendiri sedih nggak sih akhirnya Kalau- nggak boleh lagi membawakan Iya. lagu Udah. Kalau sedih, jadi gini, itu kan lagu, itu sebuah karya ya, sebuah karya udah menasional ya, jadi pasti sedih sebagai penggemar atau mungkin kami juga sedih ngebayangin para penggemar ya yang tua-tua atau yang muda yang baru aja tahu lagunya, tadinya nggak tahu jadi tahu, itu kan jadi sedih lah. Kami menyayangkan gitu ya, menyayangkan sebenarnya kenapa kok jadi begini gitu. Nah, artinya kenapa jadi begini kan artinya kita harusnya bisa ngobrol dari awal, bukan ngobrol, maksudnya dari sebelum video-video mereka buat kan, kalau dia ada hal itu kan bisa sampaikan ke kita. Tapi kan ini yang dilarang hanya Tikus ya, maksudnya Iya. untuk grup musik lain itu maksudnya masih bisa untuk melestarikan lagu-lagunya Iya. Kus+. Ada masalah nggak sih Mas atau seperti apa? Maksudnya dipermasalahkan nggak sih soal itunya? Soal hanya Tikus aja yang nggak boleh gitu? Ya itu mestinya kalau itu ya harus tanya ke mereka ya, kenapa kok Tikus aja gitu. Tapi dari pihak Tikus ini sendiri nggak ada tanggapan, itu hanya Tikus aja yang tidak boleh? Oh ya, enggak. Sama saya itu kan haknya mereka. Haknya mereka untuk melarang. Ya mereka kan putra putrinya. Kalau dilarang udah, masa kita wah enggak gitu kan ya. Meskipun katanya dari sisi undang-undang kita atau apa itu sebenarnya nggak boleh begitu. Kan banyak kan, bukan kita aja, sebelumnya ada kan band-band lain yang besar, bahkan band-band besar kan terus terjadi itu karena emang belum belum secara aturan itu mungkin nggak tahu ya, belum jelas di situ. Cuma kalau dilarang, kalau kami ya udah kita udah kita nggak bawakan. Mas, mungkin setelah mereka kemarin klarifikasi dari pihak Tikus sendiri sudah mencoba komunikasi lagi dengan pihak dari Keluarga Kus+ ya? Sudah. Jadi kan kita komunikasi sama yang muncul video pertama itu kan, sebelum mereka bikin video berempat itu ada video Mas Riko ya. Iya. Itu pertama kali yang kita, Mas Riko, kakaknya Mbak Rizka sama kuasa hukumnya. Terus tiba-tiba bikin itu, saya lihat di Instagram di mana bahwa kami keluarga Nguri melarang. Kita kaget pasti kan, karena hubungan saya sama dia dekat, sangat dekat lah. Hubungan saya sama dia itu banyak cerita-cerita hal yang enggak yang pribadi kita cerita, tapi kok ini kok nggak cerita, karena dia ketersinggungan kan katanya, ketersinggungan oleh sebuah video yang saya upload di video YouTube. Facebook saya ngobrol sama petinggi TNI itu, ngobrol terus di situ beliau ngomong jangan seperti Kus+ lah gitu kan, beliau yang bilang gitu ya. Kita sih ya saya nggak mungkin ya sama orang yang istilahnya orang nomor 2 di jajaran TNI itu, oh Pak jangan gini, nggak mungkin. Saya saya juga belajar dari situ. Nah itu kalimat saya belajar dari situ emang itu sering spontan ya, terucap. Saya sering di berbagai hal tuh saya sering ngomong ya saya selalu belajar dari situ. Jadi itu dia tersinggung, katanya kita merendahkan Kus+, dan saya mengiyakan. Kan itu kan mesti dibuktikan gitu kan, artinya kalau itu kenapa di posting di Facebook saya itu, karena saya merasa itu nggak ada apa-apa, nggak masalah, orang dia nasihatin saya gitu, dan bukan saya merasa gitu. Mungkin setelah kejadian ini ada keinginan atau niat dari Tikus gitu untuk melakukan silaturahmi secara langsung gitu ke anak-anak Kus+ gitu. Bukan kan dari sejak rame-rame awal itu
kita udah menghubungi dan ngajak ketemu, cuma memang salah, jadi dianggap salah terus. Jadi waktu saya ketemukan di sana, pertama kita klarifikasi setelah video pertama ya, bukan video yang mereka berempat itu, kita langsung ajak ketemu lewat WA dan Mas, kan waktu saya urusannya sama Mas Riko aja. Iya, iya. Terus Mas Riko jawab, oh Mas nanti sama kuasa hukumku aja deh. Oke. Kuasa hukum ternyata nggak datang. Dan ternyata kemarin di konferensi pers mereka bilang bahwa di undangan saya itu kok jadi ada LMKN, ada apa. Memang kita ada program, jadi gini, saya pikir gitu, ngobrol kalau kita datang cuma untuk minta maaf gitu aja kan, kita ngadain ngumpul-ngumpul media cuma itu kan kayaknya nggak. Nah coba ada lain, ada dari lembaga kita, ada kan kalau ditanya jadi mereka yang jawab gitu, bukan kita. Nah, nanti di tengah-tengah itu kita baru cerita, baru bikin bahwa kami juga minta maaf. Jadi nah, menurut mereka itu salah. Jadi kan mestinya kalau itu juga, kalau itu bisa ditelepon ke saya, Mas ini ada LMKN Jawa gini-gini, atau ada musisi juga, ada musisi, ada komposer yang kita undang kan. Itu ada gini, oh ya gimana, kalau enggak ya udah, kalau kita ya deh kita aja kan gitu kan, sebenarnya bisa dibicarakan awalnya. Nah, sampai akhirnya muncul itu malah makin muncing, jadi dianggap muncul video mereka berempat. Nah, Bang Sutis, kan kemarin usaha pertama belum terwujud nih Mas untuk silaturahmi, untuk membahas itu sama keluarga Equus Plus. Mungkin kedepannya bakal mencoba lagi kah? Jadi untuk duduk bareng gitu. Karena gini, kita mikir ya dia udah melarang, mereka bilang udah ketok palu ya udah Kita sudah menerima ya udah. ya udah menerima udah. Udah sampai di situ. Berarti nanti akan mencoba. Nggak pernah ada dugaan kita. Bukan apa ya, kita ya kalau kita dijelaskan di apa ya, kita menerima. Terus kalau dari fansnya Tikus sendiri secara sekarang sudah tidak membawakan lagu Kus-Plus itu, dari tanggapan fans seperti apa sih, kan pasti banyak pro dan kontranya kan? Kalau ditanya Kalau apa pendengar kita itu kan, pemerhati kita itu kan sudah tahu kita tidak hanya membawakan Kus-Plus. Kan akhirnya nanti banyak karya-karya lain juga, karya legend yang lain juga banyak kita bawakan juga. Kan. Jadi dengan ini mereka tetap mendukung dan tetap kita bisa bikin konser-konser ke depan nantinya lagi dengan lagu karya sendiri atau karya legend yang lain. Ke depan mungkin Tikus sendiri akan ganti nama kah, atau mungkin mengubah konsep atau seperti apa? Oh, terkait itu konsep sih mungkin enggak ya Bang. ya. Ya, mengubah nama dan konsep nggak sih ke depannya Tikus? kalau konsepnya sebenarnya konsep kita nih sebelum masalah ini mencuat gitu ya, kita udah konsepnya udah nggak membawakan Kus-Plus itu semua. Kita udah sedikit Kus-Plusnya, karena memang kita dari dulu itu kan bukan dari dulu, maksudnya dari beberapa tahun ini sudah sedikit jadi tidak hanya membawakan lagu Kus-Plus, tapi membawakan juga karya-karya lain dan karya sendiri. Nah, konsepnya udah begitu, udah berapa tahun lagi, berapa tahun sebelumnya ya, bisa dilihat di YouTube di mana gitu. Kita nggak bawakan lagu, nggak semua bawakan lagu Kus-Plus. Makanya kita menolak ketika disebut band Pelestari Kus-Plus. Kalau band Pelestari Kus-Plus lagunya Kus-Plus semua, dan menyebut di situ, mari ini nonton Kus-Plus, kan kita enggak. Kita band-band pada umumnya band penghibur lah, kita band-band penghibur. Berarti memang nggak mengganggu Tikus berkarya ke depannya ya, Kalau pelarangan itu, ini ya? Kalau itu enggak, kalau hal itu kita enggak pengaruh. Sekarang jadwal manggung gimana untuk Tikus sendiri? Iya, setelah pelarangan ini nih mungkin. Kan jadwal kita banyak di depan itu, kita sampaikan lagi mereka di mana nih. Tapi konsepnya gimana? Konsepnya tetap konsep biasa itu. Tapi agak ada kursus nggak masalah. Bang, Kita juga tur kan 10 kota sama Iwan Fals gitu segala macam. Nggak masalah. oh penyelenggara nggak masalah gitu, kalian nggak bawa Kus-Plus. Berarti maksudnya nggak ada perubahan apapun dari Tikus ke depannya? Nggak ada. Oh. Jadi kita kalau disebut itu masalahnya kan kita ini pemberitaan sekarang ini kan ini band Kus-Plus, band dilarang habis lagu enggak. Dan kita masih punya ratusan lagu ya, kalau misalnya dilihat di YouTube, coba cari YouTube kita, channel kita itu lagunya banyak banget, bukan lagu Kus-Plus. Berarti kalau untuk sekarang Tikus sendiri sudah punya lagu berapa total sekarang? Punya lagu sendirinya udah? Oh ya, 3 album ya, 3 album. Kalau terhitung dari 2015 kita sudah rilis album ya.
sampai 2018 rilis lagi, sampai di awal COVID 2020 kita pun rilis lagi. Itu yang sudah dirilis. Tapi kita pribadi, baik secara grup maupun pribadi tuh karya-karya yang belum kita garap tuh banyak sekali. Banknya masih banyak. Jadi ada, kalau album ini keluar berarti ada sekitar 6 lagu, 18 lagu 18 lagu yang ada di apa namanya, platform digital ya. Yang sudah rilis itu ya, dari 3 album itu. Kalau yang Plus single ya, Plus single nih. dari Pak Yan Juwana. kalau yang lagunya sendiri yang paling tenar itu judulnya apa kalau boleh tahu? Yang hits ya, Kita hitsnya. gini, kami memang belum beruntung ya, sejak kita itu kami belum beruntung untuk karya sendiri, belum naik kecuali di komunitas. Kalau di komunitas kan komunitas kita ada sekian ribu, nah itu kenal, tapi di luar itu belum. Belum hit lah, belum ada yang hit itu. Kalau ditanya lagu apa itu belum. Jadi orang kenal kita memang band tribute, band pembawa, band muda pembawa karya-karya lama. Jadi bukan hanya Kus-Plus. Om, ini Tikus ini sendiri sudah berdiri sejak kapan sih Om kalau boleh tahu? 2007. 2007. Nah, tapi 2007 kan kalau disebut berdiri ya, Ya. kan waktu itu 2007 Jim ini masih umur 7 tahun, Gali 9 tahun, Jaru 12 tahun. Kalau dua berdirinya ya itu 28 Oktober nanti kita undang ya, Ya. tahun Oktober 28. Oke. Jadi tapi kan belum, masih kecil itu kan band apa ya, band yang belum bisa dinikmati aja, lucu aja. Band yang lucu, anak kecil bawa lagu-lagu lama, lagu Kus-Plus waktu itu kan. Kus-Plus. Tapi sering mereka remaja berubah lagunya, campur lagu barat, lagu lama ya. Lagu barat tetap lagu-lagu lama, tahun 70-an, sampai lagu lain sekarang ya. Sampai sekarang. Om, kalau nama Tikus sendiri itu dicetuskannya kenapa sih harus nama? Ya, terciptanya namanya Tikus. T-Quest gitu dikasih nama sama Jari itu. Iya, Jari. T-Quest itu awalnya sih ya terinspirasi Kus-Plus. Memang bisa disebut Tony Kuswoyo itu kan, orang suka nyebut nama personil Kus-Plus. Kita terinspirasi boleh dong. Boleh. Nyebut nama itu sebenarnya nggak ada salahnya di sana sih, kalau menurut kita sih nggak ada. Kita terinspirasi ya, itu tuh kita singkat namanya itu. Nah, terus di sini jadi terinspirasi Kus-Plus. Ada yang bilang, orang itu masyarakat bilang, media sih waktu itu teman media, titisan Kus-Plus, turunan tribut teman Kus-Plus, tribut Kus-Plus itu mbak. Itu orang semua kita ya. Makanya kalau di luar, barangkali di luar ada yang bilang kita mengaku-ngaku anaknya apa gitu ya. Itu bukan kita yang bilang. Memang orangnya, orang ngomong apa aja kita kan nggak, masa kita ajarin mau apa, nggak mungkin juga. Justru kita malah ini, kita malah menolak. Misalkan ada MC di setiap acara kita, ada yang mungkin dengan idenya sendiri bilang ini anak-anak itu cucunya, kita langsung setelah itu kita langsung gitu ya. Dia langsung Ya, itu ya ada. Kayak di banyak tempat. Kita ngomong. Berarti T-nya itu dari apa? terinspirasi. Terinspirasi. Kita sebut terinspirasi. Kita lebih senang sebut terinspirasi itu. Om, tadi kan mulai dari 2007 gitu Om. Maksudnya mulai aktif bermusik as a profesional gitu sejak tahun berapa sih Om kalau boleh tahu Tikus? Mungkin 5 tahun lah. 5-7 tahun. Sejak 5 tahun 2007 terakhir. tuh kan misalnya masih 7 tahun ya, mainnya masih lucu aja. Iya. 2007 5 tahun lah. 5 tahunan kesini. 5 tahun belakangan 5 berarti. tahun setelah 2007 itu. Ya, yang 5 tahun belakangan ini lebih efektif. Iya. Berarti udah 10 tahun ya maksudnya aktifnya Iya. untuk bermusik itu udah 10 tahun belakangan ini. Bisa didengerin lah. Ya, Iya, Satunya. Itu sih. Oke. Band Tikus tidak bisa berbuat apapun setelah dilarang keluarga Kus-Plus untuk menyanyikan lagu-lagu band legendaris itu. Dengan menyanyikan ulang lagu-lagu Kus-Plus, Tikus hanya ingin ikut melestarikan lagu-lagu Kus-Plus supaya tetap dikenal generasi sekarang. Sebagai penggemar Kus-Plus, kami sedih, dilarang menyanyikan ulang lagu-lagu Kus-Plus, kata Agusta Dwi Susanto, drummer Tikus, di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Tidak hanya Agusta Dwi Susanto, personel lain Tikus, yakni Jaru Marzal, keyboard, gitar, Galiva Marzal, gitar, vokal, dan Jim Marzal, bass vokal, ikut merasakan hal yang sama. Kami membayangkan para penggemar Kus-Plus ikut sedih, ucap Agusta. Personel Tikus menyayangkan sikap keluarga Kus-Plus yang hanya melarang bandnya menyanyikan lagu-lagu Kus-Plus. Tapi, melarang itu hak mereka, kata Agusta Dwi Susanto. Saat ini Tikus tidak mempermasalahkan larangan keluarga Kus-Plus dan tidak lagi menyanyikan lagu-lagu idola mereka. Kami hormati dan taati larangan itu dan larangan itu tidak mengganggu kami untuk berkarya, tegas Agusta Dwi Susanto. Menurutnya, band Tikus yang mulai bernyanyi di tahun 2007 ini bukan band pelestari lagu-lagu Kus-Plus. Setelah ada larangan ini, kami tidak mengubah konsep manggung dan tetap menjadi band penghibur, kata Agusta.
Sejauh ini band Tikus sudah memiliki 18 lagu dari 3 album yang sudah mereka rilis di industri musik Indonesia. Oke Om, mungkin kita sebelum ngobrol boleh dikenalin nggak sih ini personilnya Tikus ini ada siapa aja? Kami berempat, ini saya Agusta, Saya Jaru, Gali, Reji. Oke, Mas Agusta ini menanggapi statement dari keluarga Kus+ gitu. Kus+ yang sudah melakukan preskon di hari Kamis lalu dan mereka udah secara resmi dan terbuka juga gitu meminta Tikus untuk atau melarang Tikus membawakan lagi karya-karya ciptaan ayah-ayah mereka. Iya. Nah, menanggapi hal itu seperti apa Mas Agusta? Oh iya, pertama-tama kami hargai, hormati ya, dan taati itu aja. Jadi kami menerima untuk tidak membawakan Kus+ dari anak-anaknya ya, udah kita nggak membawakan. Gitu. Kan dari Tikus sendiri sedih nggak sih akhirnya Kalau- nggak boleh lagi membawakan lagu Iya. Udah. Kalau sedih, jadi gini, itu kan lagu itu sebuah karya ya, sebuah karya udah menasional ya, jadi pasti sedih bagi penggemar atau mungkin kami juga sedih ngebayangin para penggemar ya yang tua-tua atau yang muda yang baru aja tahu lagu ini yang tadinya nggak tahu jadi tahu, itu kan jadi sedih ya. Kami menyayangkan gitu ya, menyayangkan sebenarnya. Kenapa kok jadi begini gitu? Nah, artinya kenapa jadi begini kan? Artinya kita harusnya bisa ngobrol dari awal, bukan ngobrol. Maksudnya dari sebelum video-video mereka buat kan, kalau dia ada hal itu kan bisa sampaikan ke kita. Tapi kan ini yang dilarang hanya Tikus ya, maksudnya Iya. untuk grup musik lain itu maksudnya masih bisa untuk melestarikan lagu-lagunya Iya. Kus+. Ada masalah nggak sih Mas atau seperti apa? Maksudnya dipermasalahkan nggak sih soal itunya? Soal hanya Tikus aja yang nggak boleh gitu? Ya itu mestinya kalau itu ya harus tanya ke mereka ya, kenapa kok Tikus aja gitu. Tapi dari pihak Tikus ini sendiri nggak ada tanggapan, itu hanya Tikus aja yang tidak boleh? Oh ya, enggak. Sama saya itu kan haknya mereka. Haknya mereka untuk melarang. Ya mereka kan putra putrinya. Kalau dilarang udah, nggak usah kita. Wah enggak gitu kan. Meskipun katanya dari sisi undang-undang kita atau apa itu sebenarnya nggak boleh begitu. Kan banyak kan, bukan kita aja, sebelumnya ada kan band-band lain yang besar, bahkan band-band besar kan terus terjadi itu karena emang belum belum secara aturan itu mungkin nggak tahu ya, belum jelas di situ. Cuma kalau dilarang, kalau kami ya udah kita nggak bawakan. Mas, mungkin setelah mereka kemarin klarifikasi dari pihak Tikus sendiri sudah mencoba komunikasi lagi dengan pihak dari Keluarga Kus+ ya? Sudah. Jadi kan kita komunikasi sama yang muncul video pertama itu kan, sebelum mereka bikin video berempat itu ada video Mas Riko ya. Iya. Itu pertama kali yang kita Mas Riko, kakaknya Mbak Rizka sama kuasa hukumnya. Terus tiba-tiba bikin itu, saya lihat di Instagram di mana bahwa kami keluarga Nuri melarang. Kita kaget pasti kan, karena hubungan saya sama dia dekat, sangat dekat lah. Hubungan saya sama dia itu banyak cerita-cerita hal yang enggak yang pribadi kita cerita. Tapi kok ini kok nggak cerita, karena dia ketersinggungan kan katanya. Ketersinggungan oleh sebuah video yang saya upload di video di YouTube. Facebook. Saya ngobrol sama petinggi TNI itu, ngobrol terus di situ beliau ngomong jangan seperti Kus+ lah gitu kan. Beliau yang bilang gitu ya. Tapi ya saya nggak mungkin lah sama orang yang istilahnya orang nomor 2 di jajaran TNI itu, Pak yang gini nggak mungkin. Saya saya juga belajar dari situ. Nah itu kalimat saya belajar dari situ emang itu sering spontan ya, terucap. Saya sering di berbagai hal tuh saya sering ngomong, ya saya selalu belajar dari situ. Jadi itu dia tersinggung, katanya kita merendahkan Kus+, dan saya mengiyakan. Kan itu kan mesti dibuktikan gitu kan artinya. Kalau itu kenapa di posting di Facebook saya itu, karena saya merasa itu nggak ada apa-apa, nggak masalah, orang dia nasihatin saya gitu, dan bukan saya merasa gitu. Mungkin setelah kejadian ini ada keinginan atau niat dari Tikus gitu untuk melakukan silaturahmi secara langsung gitu ke anak-anak Kus+ gitu. Bukan kan dari sejak rame-rame awal itu
kita udah menghubungi dan ngajak ketemu, cuma emang salah, jadi dianggap salah terus. Jadi waktu saya ketemu kan di sana, pertama kita klarifikasi setelah video pertama ya, bukan video yang mereka berempat itu, kita langsung ajak ketemu lewat WA dan kan waktu saya urusannya sama Mas Riko aja. Iya. Terus Mas Riko jawab, oh Mas nanti sama kuasa hukumku aja deh. Oke. Kuasa hukum ternyata nggak datang. Nah ternyata kemarin di konferensi pers mereka bilang bahwa di undangan saya itu kok jadi ada LMKN, ada apa. Memang kita ada program, jadi gini, saya pikir gitu, ngobrol kalau kita datang cuma untuk minta maaf gitu aja kan, kita nggak ada ngumpul-ngumpul media, cuma itu kan kayaknya nggak. Nah coba ada lain, ada dari lembaga kita, ada kan kalau ditanya jadi mereka yang jawab gitu, dan kita. Nah, nanti di tengah-tengah itu kita baru cerita, baru bikin bahwa kami juga minta maaf. Jadi nah, menurut mereka itu salah. Jadi kan mestinya kalau itu bisa ditelepon ke saya, Mas kok ini ada LMKN segala gini-gini, atau ada musisi juga, ada komposer yang kita undang kan. Itu ada gini, oh ya gimana, kalau enggak ya udah kan kita aja kan gitu kan, sebenarnya bisa dibicarakan awalnya. Nah, sampai akhirnya muncul itu malah makin muncing, jadi dianggap muncul video mereka berempat. Nah, Bang Sutis, kan kemarin usaha pertama belum terwujud nih Mas untuk silaturahmi, untuk membahas itu sama keluarga Ecos Plus. Mungkin kedepannya bakalan mencoba lagi kah? Untuk duduk bareng gitu. Karena gini, kita mikir ya dia udah melarang, mereka bilang udah ketok palu ya udah Kita sudah menerima ya udah. ya udah menerima udah. Udah sampai di situ. Berarti nanti akan mencoba. Karena ada dugaan-dugaan kita. Bukan apa ya, kita ya kalau kita dijelaskan di apa ya, kita menerima. Terus kalau dari fansnya Tikus sendiri secara sekarang sudah tidak membawakan lagu Ecos Plus, itu dari tanggapan fans seperti apa sih? Kan pasti banyak pro dan kontranya kan. Kalau ditanya Kalau pendengar kita itu kan, pemerhati kita itu kan sudah tahu kita tidak hanya membawakan Ecos Plus. Kan akhirnya banyak karya-karya lain juga, karya legend yang lain juga banyak kita bawakan juga. Jadi dengan ini mereka tetap mendukung dan tetap kita bisa bikin konser-konser ke depan nantinya lagi dengan lagu karya sendiri atau karya legend yang lain. Kedepan mungkin Tikus sendiri akan ganti nama kah, atau mungkin mengubah konsep atau seperti apa? Oh, terkait itu konsep sih mungkin enggak ya Pak. ya. Ya, mengubah nama dan konsep nggak sih kedepannya Tikus? Kalau konsepnya sebenarnya konsep kita kan sebelum masalah ini mencuat gitu ya, kita udah konsepnya udah nggak membawakan Ecos Plus semua. Kita udah sedikit Ecos Plusnya, karena memang kita dari dulu itu kan bukan dari dulu, maksudnya dari beberapa tahun ini sudah sedikit jadi tidak hanya membawakan lagu Ecos Plus, tapi membawakan juga karya-karya lain dan karya sendiri. Nah, konsepnya udah begitu, udah berapa tahun lagi, berapa tahun sebelumnya ya, bisa dilihat di YouTube gimana gitu. Kita nggak bawakan lagu, nggak semua bawakan lagu Ecos Plus. Makanya kita menolak ketika disebut band Pelestari Ecos Plus. Kalau band Pelestari Ecos Plus lagunya Ecos Plus semua, dan menyebut di situ, mari ini nonton Ecos Plus, kan kita enggak. Kita band-band pada umumnya band penghibur lah, kita band-band penghibur. Berarti memang nggak mengganggu Tikus berkarya ke depannya ya, Kalau pelarangan itu, ini ya? Kalau itu enggak, kalau hal itu kita enggak pengaruh. Sekarang jadwal manggung gimana untuk Tikus sendiri? Iya, setelah pelarangan ini nih mungkin. Kan jadwal kita banyak di depan itu, kita sampaikan lagi mereka gimana nih. Tapi konsepnya gimana? Konsepnya tetap konsep biasa itu. Tapi agak ada kursus nggak masalah. Bang, Kita juga tur kan 10 kota sama Iwan Fals itu segala macam. Nggak masalah. oh penyelenggara nggak masalah gitu, kalian nggak bawa Ecos Plus. Berarti maksudnya nggak ada perubahan apapun dari Tikus ke depannya? Nggak ada. Oh. Jadi kita kalau disebut itu masalahnya kan kita ini pemberitaan sekarang ini kan ini band Ecos Plus, band dilarang habis lagi enggak. Dan kita masih punya ratusan lagu ya, kalau misalnya dilihat di YouTube, coba cari YouTube kita, channel kita itu lagunya banyak banget, bukan lagu Ecos Plus. Berarti kalau untuk sekarang Tikus sendiri sudah punya lagu berapa total? Ya. Sekarang punya lagu sendirinya udah Oh berapa? ya, 3 album ya, 3 album. Kalau terhitung dari 2015 kita udah rilis album ya.
sampai 2018 rilis lagi, sampai di awal COVID 2020 kita pun rilis lagi. Itu yang sudah dirilis. Tapi kita pribadi, baik secara grup maupun pribadi tuh karya-karya yang belum kita garap tuh banyak sekali. Banknya masih banyak. Jadi ada, kalau album ini keluar berarti ada sekitar 6 lagu, 18 lagu. 18 laguan. Yang ada di apa namanya, platform digital ya. Yang sudah rilis itu ya, dari 3 album itu. Kalau yang Plus single ya, Plus single nih. dari Pak Yan Juwana. kalau yang lagunya sendiri yang paling tenar itu judulnya apa kalau boleh tahu? Yang Kita- hits ya, hitsnya. Kita gini, kami memang belum beruntung ya, sejak kita itu kami belum beruntung untuk karya sendiri, belum naik kecuali di komunitas. Kalau di komunitas kan komunitas kita ada sekian ribu, itu kenal, tapi di luar itu belum. Belum hit lah, belum ada yang hit itu. Kalau ditanya lagu apa itu belum. Jadi orang kenal kita memang band tribute, band pembawa, band muda pembawa karya-karya lama. Jadi bukan hanya Kus Plus. Om, ini Tikus ini sendiri sudah berdiri sejak kapan sih Om kalau boleh tahu? 2007. 2007. Tapi 2007 kan kalau disebut berdiri ya, Iya. kan waktu itu 2007 Jim ini masih umur 7 tahun, Gali 9 tahun, Jaru 12 tahun. Kalau dia berdirinya ya itu 28 nomor nanti kita undang ya, Iya. tahun Oktober 28. Oke. Jadi tapi kan belum, masih kecil itu kan band apa ya, band yang belum bisa dinikmati aja, lucu aja. Band yang lucu, anak kecil bawa lagu-lagu lama, lagu Kus Plus waktu itu kan. Kus Plus. Tapi sering mereka remaja berubah lagunya, campur lagu barat, lagu lama ya. Lagu barat tetap lagu-lagu lama, tahun 70-an, sampai lagu lain sekarang ya. Sampai sekarang. Om, kalau nama Tikus sendiri itu dicetuskannya kenapa sih harus nama? Ya, terciptanya namanya Tikus. T-Quest gitu dikasih nama sama Jari itu. Iya, Jari. T-Quest itu awalnya sih ya terinspirasi itu. Memang bisa disebut Tony Kuswoyo itu kan, orang suka nyebut nama personil Kus Plus. Kita terinspirasi boleh dong. Boleh. Nyebut nama itu sebenarnya nggak ada salahnya di sana sih, kalau menurut kita sih nggak ada. Kita terinspirasi ya, itu tuh kita singkat namanya itu. Nah, terus di sini jadi terinspirasi Kus Plus. Ada yang bilang, orang itu masyarakat bilang, media sih waktu itu, teman-teman media, titisan Kus Plus, turunan tribut teman Kus Plus, tribut Kus Plus itu itu orang semua kita ya. Makanya kalau di luar, barangkali di luar ada yang bilang kita mengaku-ngaku anaknya apa gitu ya. Itu bukan kita yang Memang bilang. orangnya, orang ngomong apa aja kita kan nggak, masa kita ajarin mau apa, nggak mungkin juga. Justru kita malah ini, kita malah mendorong, misalkan ada MC di setiap acara kita, ada yang mungkin dengan idenya sendiri bilang, ini anak-anak itu cucunya, kita langsung setelah itu kita langsung tinggal gitu ya. Dia langsung Ya, itu ya ada. Kayak di banyak tempat. Kita ngomong. Berarti T-nya itu dari apa? terinspirasi. Kita Terinspirasi. biasanya sebut terinspirasi. Kita lebih senang sebut terinspirasi. Om, tadi kan mulai dari 2007 gitu Om. Maksudnya mulai aktif bermusik as a profesional gitu sejak tahun berapa sih Om kalau boleh tahu Iya. Tikus? Mungkin 5 tahun lah. 5-7 tahun. Sejak 5 tahun 2007 terakhir. tuh kan maksudnya masih 7 tahun ya, mainnya masih lucu aja. Iya. 2007, 5 tahun lah. 5 tahunan kesini. 5 tahun belakangan 5 berarti. tahun setelah 2007 itu. Ya. Lihat 5 tahun belakangan ini lebih efektif kan. Iya. Berarti udah 10 tahun ya maksudnya aktifnya Iya, untuk bermusik itu udah 10 tahun belakangan ini. Bisa didengerin lah. Ya, Iya, Sampai saat ini. Itu sih. Oke. Band Tikus tidak bisa berbuat apapun setelah dilarang keluarga Kus Plus untuk menyanyikan lagu-lagu band legendaris itu. Dengan menyanyikan ulang lagu-lagu Kus Plus, Tikus hanya ingin ikut melestarikan lagu-lagu Kus Plus supaya tetap dikenal generasi sekarang. Sebagai penggemar Kus Plus, kami sedih, dilarang menyanyikan ulang lagu-lagu Kus Plus, kata Agusta Dwi Susanto, drummer Tikus, di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Tidak hanya Agusta Dwi Susanto, personel lain Tikus, yakni Jaru Marzal, keyboard, gitar, Galiva Marzal, gitar, vokal, dan Jim Marzal, bass vokal, ikut merasakan hal yang sama. Kami membayangkan para penggemar Kus Plus ikut sedih, ucap Agusta. Personel Tikus menyayangkan sikap keluarga Kus Plus yang hanya melarang bandnya menyanyikan lagu-lagu Kus Plus. Tapi, melarang itu hak mereka, kata Agusta Dwi Susanto. Saat ini Tikus tidak mempermasalahkan larangan keluarga Kus Plus dan tidak lagi menyanyikan lagu-lagu idola mereka. Kami hormati dan taati larangan itu dan larangan itu tidak mengganggu kami untuk berkarya, tegas Agusta Dwi Susanto. Menurutnya, band Tikus yang mulai bernyanyi di tahun 2007 ini bukan band pelestari lagu-lagu Kus Plus. Setelah ada larangan ini, kami tidak mengubah konsep manggung dan tetap menjadi band penghibur, kata Agusta.
Sejauh ini band Tikus sudah memiliki 18 lagu dari 3 album yang sudah mereka rilis di industri musik Indonesia. Oke Om, mungkin kita sebelum ngobrol boleh dikenalin nggak sih ini personilnya Tikus ini sih ada siapa aja? Kami berempat, ini saya Agusta, Saya Jaru, Gali, Oke, Mas Agusta ini menanggapi statement dari keluarga Kosplus gitu, Kosplus yang sudah melakukan preskon di hari Kamis lalu dan mereka udah secara resmi dan terbuka juga gitu meminta Tikus untuk atau melarang Tikus membawakan lagi karya-karya ciptaan ayah-ayah mereka. Iya. Nah, menanggapi hal itu seperti apa Mas Agusta? Oh iya, pertama-tama kami hargai, hormati ya, dan taati itu aja. Jadi kami menerima untuk tidak membawakan Kosplus dari anak-anaknya ya, udah kita nggak membawakan. Gitu. Dari Tikus sendiri sedih nggak sih akhirnya Kalau- nggak boleh lagi membawakan lagu Iya. Udah. Kalau sedih, jadi gini, itu kan lagu, itu sebuah karya ya, sebuah karya udah menasional ya, jadi pasti sedih sebagai penggemar atau mungkin kami juga sedih ngebayangin nih para penggemar ya yang tua-tua atau yang muda yang baru aja tahu lagunya, tadinya nggak tahu jadi tahu, itu kan jadi sedih lah. Kami menyayangkan gitu ya, menyayangkan sebenarnya. Kenapa kok jadi begini gitu? Nah, artinya kenapa jadi begini kan? Artinya kita harusnya bisa ngobrol dari awal. Bukan ngobrol. Maksudnya dari sebelum video-video mereka buat kan, kalau dia ada hal itu kan bisa sampaikan ke kita. Tapi kan ini yang dilarang hanya Tikus ya, maksudnya Iya, untuk grup musik lain itu maksudnya masih bisa untuk melestarikan lagu-lagunya Iya. Kosplus. Ada masalah nggak sih Mas atau seperti apa? Maksudnya dipermasalahkan nggak sih soal itunya? Soal hanya Tikus aja yang nggak boleh gitu? Ya itu mestinya kalau itu ya harus tanya ke mereka ya, kenapa kok Tikus aja gitu. Tapi dari pihak Tikus ini sendiri nggak ada tanggapan, itu hanya Tikus aja yang tidak boleh. Oh ya, enggak. Sama saya itu kan haknya mereka. Haknya mereka untuk melarang. Ya mereka kan putra putrinya. Kalau dilarang udah, nggak usah kita. Wah enggak gitu kan ya. Meskipun katanya dari sisi undang-undang kita atau apa itu sebenarnya nggak boleh begitu. Kan banyak kan, bukan kita aja, sebelumnya ada kan band-band lain yang besar, bahkan band-band besar kan terus terjadi itu karena emang belum belum secara aturan itu mungkin nggak tahu ya, belum jelas di situ. Cuma kalau dilarang, kalau kami ya udah kita udah kita nggak bawakan. Mas, mungkin setelah mereka kemarin klarifikasi dari pihak Tikus sendiri sudah mencoba komunikasi lagi dengan pihak dari Keluarga Kosplus ya. Sudah. Jadi kan kita komunikasi sama yang muncul video pertama itu kan, sebelum mereka bikin video berempat itu ada video Mas Riko ya. Iya. Itu pertama kali ya kita, Mas Riko, kakaknya Mbak Rizka sama kuasa hukumnya. Terus tiba-tiba bikin itu, saya lihat di Instagram di mana bahwa kami keluarga Nuri melarang. Kita kaget pasti kan, karena hubungan saya sama dia dekat, sangat dekat lah. Atau hubungan saya sama dia itu banyak cerita-cerita hal yang enggak yang pribadi kita cerita. Tapi kok ini kok nggak cerita, karena dia ketersinggungan kan katanya. Ketersinggungan oleh sebuah video yang saya upload di video di YouTube. Facebook. Saya ngobrol sama petinggi TNI itu, ngobrol terus di situ beliau ngomong jangan seperti Kosplus lah gitu kan. Beliau yang bilang gitu ya. Kita sih ya, saya nggak mungkin lah sama orang yang istilahnya orang nomor 2 di jajaran TNI itu, oh Pak, jangan gini, nggak mungkin. Saya, saya juga belajar dari situ. Nah, itu kalimat saya belajar dari situ emang itu sering spontan ya, terucap. Saya sering di berbagai hal sih, saya sering ngomong, ya saya selalu belajar dari situ. Jadi itu dia tersinggung, katanya kita merendahkan Kosplus, dan saya mengiyakan. Kan itu kan mesti dibuktikan gitu kan artinya. Kalau itu kenapa di posting di Facebook saya itu, karena saya merasa itu nggak ada apa-apa, nggak masalah, orang dia nasihatin saya gitu, dan bukan saya merasa gitu. Mungkin setelah kejadian ini ada keinginan atau niat dari Tikus gitu untuk melakukan silaturahmi secara langsung gitu ke anak-anak Kosplus gitu. Bukan kan dari sejak rame-rame awal itu
kita udah menghubungi dan ngajak ketemu, cuma memang salah, jadi dianggap salah terus. Jadi waktu saya ketemu kan di sana, pertama kita klarifikasi setelah video pertama ya, bukan video yang mereka berempat itu, kita langsung ajak ketemu lewat WA dan kan waktu saya urusannya sama Mas Riko aja. Iya, iya. Terus Mas Riko jawab, oh Mas nanti sama kuasa hukumku aja deh, ini oke. Kuasa hukum ternyata nggak datang. Dan ternyata kemarin di konferensi pers mereka bilang bahwa di undangan saya itu kok jadi ada LMKN, ada apa. Memang kita ada program, jadi gini, saya pikir gitu, ngobrol kalau kita datang cuma untuk minta maaf gitu aja kan, kita ngadain ngumpul-ngumpul media cuma itu kan kayaknya nggak. Nah coba ada lain, ada dari lembaga kita, ada kan kalau ditanya jadi mereka yang jawab gitu, bukan kita. Nah, nanti di tengah-tengah itu kita baru cerita, baru bikin bahwa kami juga minta maaf. Jadi nah, menurut mereka itu salah. Jadi kan mestinya kalau itu juga, kalau itu bisa ditelepon ke saya, Mas kok ini ada LMKN Jawa gini-gini. Atau ada musisi juga, ada musisi, ada komposer yang kita undang kan. Itu ada gini. Oh ya gimana? Kalau enggak ya udah, kalau kita ya deh kita aja kan gitu kan. Sebenarnya bisa dibicarakan awalnya. Nah, sampai akhirnya muncul itu malah makin muncing, jadi dianggap muncul video mereka berempat. Nah, Bang Sutis, kan kemarin usaha pertama belum terwujud nih Mas untuk silaturahmi, untuk membahas itu sama sama keluarga Equus Plus. Mungkin kedepannya bakalan mencoba lagi kah? Untuk duduk bareng gitu. Karena gini, kita mikir ya dia udah melarang, mereka bilang udah ketok palu ya. Ya udah, Kita sudah menerima ya udah. ya udah menerima. Udah sampai di situ. Berarti nanti akan mencoba. Nggak pernah ada dugaan-dugaan kita. Bukan apa ya, kita ya kalau kita dijelaskan di apa ya, kita menerima. Terus kalau dari fansnya Tiku sendiri secara sekarang sudah tidak membawakan lagu Equus Plus itu, dari tanggapan fans seperti apa sih? Kan pasti banyak pro dan kontranya kan. Kalau ditanya Kalau apa pendengar kita itu kan, pemerhati kita itu kan sudah tahu kita tidak hanya membawakan Equus Plus. Kan akhirnya nanti banyak karya-karya lain juga, karya legend yang lain juga banyak kita bawakan juga. Kan. Jadi dengan ini mereka tetap mendukung dan tetap kita bisa bikin konser-konser ke depan nantinya lagi dengan lagu karya sendiri atau karya legend yang lain. Kedepan mungkin Tiku sendiri akan ganti nama kah, atau mungkin mengubah konsep atau seperti apa? Oh, terkait itu konsep sih mungkin enggak ya Pak. ya, Ya, mengubah nama dan konsep nggak sih kedepannya Tikus? kalau konsepnya sebenarnya konsep kita kan sebelum masalah ini mencuat gitu ya, kita udah konsepnya udah nggak membawakan Equus Plus semua. Kita udah sedikit Equus Plusnya, karena memang kita dari dulu itu kan bukan dari dulu, maksudnya dari beberapa tahun ini sudah sedikit jadi tidak hanya membawakan lagu Equus Plus, tapi membawakan juga karya-karya lain dan karya sendiri. Nah, konsepnya udah begitu, udah berapa tahun lagi, berapa tahun sebelumnya ya, bisa dilihat di YouTube di mana gitu. Kita nggak bawakan lagu, nggak semua bawakan lagu Equus Plus. Makanya kita menolak ketika disebut band Pelestari Equus Plus. Kalau band Pelestari Equus Plus lagunya Equus Plus semua, dan menyebut di situ, mari ini nonton Equus Plus, kan kita enggak. Kita band-band pada umumnya band penghibur lah, kita band-band penghibur. Berarti memang nggak mengganggu Tikus berkarya ke depannya ya, Kalau pelarangan itu, ini ya? Kalau itu enggak, kalau hal itu kita enggak pengaruh. Sekarang jadwal manggung gimana untuk Tikus sendiri? Iya, setelah pelarangan ini nih mungkin. Kan jadwal kita banyak di depan itu, kita sampaikan lagi mereka gimana nih. Tapi konsepnya gimana? Konsepnya tetap konsep biasa itu. Tapi agak ada kursus nggak masalah. Bang, Kita juga tur kan 10 kota sama Iwan Fals gitu segala macam. Nggak masalah. oh penyelenggara nggak masalah gitu, kalian nggak bawa Equus Plus. Berarti maksudnya nggak ada perubahan apapun dari Tikus ke depannya? Nggak ada. Oh. Jadi kita kalau disebut itu masalahnya kan kita ini pemberitaan sekarang ini kan ini band Equus Plus, band dilarang habis lagi enggak. Dan kita masih punya ratusan lagu ya, kalau misalnya dilihat di YouTube, coba cari YouTube kita, channel kita itu lagunya banyak banget, bukan lagu Equus Plus. Berarti kalau untuk sekarang Tikus sendiri sudah punya lagu berapa total? Ya. Sekarang punya lagu sendirinya udah Oh ya, 3 album ya, 3 album. Kalau terhitung dari 2015 kita sudah rilis album ya.
sampai 2018 rilis lagi, sampai di awal Covid 2020 kita pun rilis lagi. Itu yang sudah dirilis. Tapi kita pribadi, baik secara grup maupun pribadi tuh karya-karya yang belum kita garap tuh banyak sekali. Pengen masih banyak. Jadi ada, kalau album ini keluar berarti ada sekitar 6 lagu, 18 lagu. 18 lagu Yang ada di apa namanya, platform digital ya. Yang sudah rilis itu ya, dari 3 album itu. Kalau yang Plus single ya, Plus single nih. dari Pak Yan Juwana. kalau yang lagunya sendiri yang paling tenar itu judulnya apa kalau boleh tahu? Yang Kita- hits ya, hitsnya. Kita gini, kami memang belum beruntung ya sejak kita itu, kami belum beruntung untuk karya sendiri, belum naik kecuali di komunitas. Kalau di komunitas kan komunitas kita ada sekian ribu, nah itu kenal, tapi di luar itu belum. Belum hit lah, belum ada yang hit itu. Kalau ditanya lagu apa itu belum. Jadi orang kenal kita memang band tribut, band pembawa, band muda pembawa karya-karya lama. Jadi bukan hanya Kus Plus. Om, ini Tikus ini sendiri sudah berdiri sejak kapan sih Om kalau boleh tahu? 2007. 2007. Nah, tapi 2007 kan kalau disebut berdiri ya, Ya. kan waktu itu 2007 Jim ini masih umur 7 tahun, Gali 9 tahun, Jaru 12 tahun. Kalau dua berdirinya ya itu 28 Oktober nanti kita undang ya, Ya. tahun Oktober 28 Oke. Jadi tapi kan belum, masih kecil itu kan band apa ya, band yang belum bisa dinikmati aja, lucu aja, band yang lucu, anak kecil bawa lagu-lagu lama, lagu Kus Plus waktu itu kan, Kus Plus. Tapi sering mereka remaja berubah lagunya, campur lagu barat, lagu lama ya, lagu barat tetap lagu-lagu lama, lagu tua, sampai lagu lain sekarang ya, sampai sekarang. Om, kalau nama Tikus sendiri itu Om, dicetuskannya kenapa sih harus namanya? Ya, terciptanya namanya Tikus. T-Quest gitu dikasih nama sama Jari itu. Iya, Jari. T-Quest itu awalnya sih ya terinspirasi Kus Plus. Memang bisa disebut Tony Kuswoyo itu kan, orang suka nyebut nama personil Kus Plus. Kita terinspirasi boleh dong. Boleh. Nyebut nama itu sebenarnya nggak ada salahnya di sana sih, kalau menurut kita sih nggak ada. Kita terinspirasi ya, itu tuh kita singkat namanya itu. Nah, terus di sini jadi terinspirasi Kus Plus. Ada yang bilang, orang itu masyarakat bilang, media sih waktu itu teman media, titisan Kus Plus, turunan tribut teman Kus Plus, tribut Kus Plus itu itu orang semua kita ya. Makanya kalau di luar, barangkali di luar ada yang bilang kita mengaku-ngaku anaknya apa gitu ya. Itu bukan kita yang bilang. Namanya orangnya, orang ngomong apa aja kita kan nggak, masa kita ajarin mau apa, nggak mungkin juga. Justru kita malah ini, kita malah menolak. Misalkan ada MC di setiap acara kita, ada yang mungkin dengan idenya sendiri bilang, ini anak-anak itu cucunya, kita langsung setelah itu kita langsung gitu ya. Dia langsung Ya, itu ya ada. Kayak di banyak tempat. Kita ngomong. Berarti T-nya itu dari apa? terinspirasi. Terinspirasi. Kita disebut terinspirasi. Kita lebih senang sebut terinspirasi. Om, tadi kan mulai dari 2007 gitu Om. Maksudnya mulai aktif bermusik as a profesional gitu sejak tahun berapa sih Om kalau boleh tahu Tikus? Mungkin 5 tahun lah. 5-7 tahun. Sejak 5 tahun 2007 terakhir. tuh kan maksudnya masih 7 tahun ya, mainnya masih lucu aja. Iya. 5 tahun ya. 5 tahunan kesini. 5 tahun belakangan 5 berarti. tahun setelah 2007 itu. Ya, dan 5 tahun belakangan ini lebih efektif. Iya. Berarti udah 10 tahun ya maksudnya aktifnya Iya. untuk bermusik itu udah 10 tahun belakangan ini. Bisa didengerin lah. Ya, Iya, Saat ini. itu sih. Oke. Band Tikus tidak bisa berbuat apapun setelah dilarang keluarga Kus Plus untuk menyanyikan lagu-lagu band legendaris itu. Dengan menyanyikan ulang lagu-lagu Kus Plus, Tikus hanya ingin ikut melestarikan lagu-lagu Kus Plus supaya tetap dikenal generasi sekarang. Sebagai penggemar Kus Plus, kami sedih, dilarang menyanyikan ulang lagu-lagu Kus Plus, kata Agusta Dwi Susanto, drummer Tikus, di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Tidak hanya Agusta Dwi Susanto, personel lain Tikus, yakni Jaru Marzal, keyboard, gitar, Galiva Marzal, gitar, vokal, dan Jim Marzal, bass vokal, ikut merasakan hal yang sama. Kami membayangkan para penggemar Kus Plus ikut sedih, ucap Agusta. Personel Tikus menyayangkan sikap keluarga Kus Plus yang hanya melarang bandnya menyanyikan lagu-lagu Kus Plus. Tapi, melarang itu hak mereka, kata Agusta Dwi Susanto. Saat ini Tikus tidak mempermasalahkan larangan keluarga Kus Plus dan tidak lagi menyanyikan lagu-lagu idola mereka. Kami hormati dan taati larangan itu dan larangan itu tidak mengganggu kami untuk berkarya, tegas Agusta Dwi Susanto. Menurutnya, band Tikus yang mulai bernyanyi di tahun 2007 ini bukan band pelestari lagu-lagu Kus Plus. Setelah ada larangan ini, kami tidak mengubah konsep manggung dan tetap menjadi band penghibur, kata Agusta.
Sejauh ini band Tikus sudah memiliki 18 lagu dari 3 album yang sudah mereka rilis di industri musik Indonesia. Oke Om, mungkin kita sebelum ngobrol boleh dikenalin nggak sih ini personilnya Tikus ini ada siapa aja? Kami berempat, ini saya Agusta, Saya Jaru, Gali, Reji. Oke, Mas Agusta ini menanggapi statement dari keluarga Kus+ gitu. Kus+ yang sudah melakukan preskon di hari Kamis lalu dan mereka udah secara resmi dan terbuka juga gitu meminta Tikus untuk atau melarang Tikus membawakan lagi karya-karya ciptaan ayah-ayah mereka. Iya. Nah, menanggapi hal itu seperti apa Mas Agusta? Oh iya, pertama-tama kami hargai, hormati ya, dan taati itu aja. Jadi kami menerima gitu. Untuk tidak membawakan Kus+ dari anak-anaknya ya, udah kita nggak membawakan. Gitu. Dari Tikus sendiri sedih nggak sih akhirnya Kalau- nggak boleh lagi membawakan lagu Iya. Udah. Kalau sedih, jadi gini, itu kan lagu, itu sebuah karya ya, sebuah karya udah menasional ya, jadi pasti sedih bagi penggemar atau mungkin kami juga sedih ngebayangin para penggemar ya, yang tua-tua atau yang muda yang baru aja tahu lagu ini, yang tadinya nggak tahu jadi tahu, itu kan jadi sedih lah. Kami menyayangkan gitu ya, menyayangkan sebenarnya. Kenapa kok jadi begini gitu? Nah, artinya kenapa jadi begini kan? Artinya harusnya bisa ngobrol dari awal. Bukan ngobrol. Awalnya dari sebelum video-video mereka buat kan, kalau dia ada hal itu kan bisa sampaikan ke kita. Tapi kan ini yang dilarang hanya Tikus ya, maksudnya Iya, untuk grup musik lain itu maksudnya masih bisa untuk melestarikan lagu-lagunya Iya. Kus+. Ada masalah nggak sih Mas atau seperti apa? Maksudnya dipermasalahkan nggak sih soal itunya? Soal hanya Tikus aja yang nggak boleh gitu? Ya itu mestinya kalau itu ya harus tanya ke mereka ya, kenapa kok Tikus aja gitu. Tapi dari pihak Tikus ini sendiri nggak ada tanggapan, itu hanya Tikus aja yang tidak boleh? Oh ya, enggak. Sama saya itu kan haknya mereka. Haknya mereka untuk melarang. Ya mereka kan putra putrinya. Kalau dilarang udah, masa kita wah enggak gitu kan ya. Meskipun katanya dari sisi undang-undang kita atau apa itu sebenarnya nggak boleh begitu. Kan banyak kan, bukan kita aja, sebelumnya ada kan band-band lain yang besar, bahkan band-band besar kan terus terjadi itu karena emang belum belum secara aturan itu mungkin nggak tahu ya, belum jelas di situ. Cuma kalau dilarang, kalau kami ya udah, kita udah kita nggak bawakan. Mas, mungkin setelah mereka kemarin klarifikasi dari pihak Tikus sendiri sudah mencoba komunikasi lagi dengan pihak dari Keluarga Kus+ ya? Sudah. Jadi kan kita komunikasi sama yang muncul video pertama. Itu kan sebelum mereka bikin video berempat itu ada video Mas Riko ya. Iya. Itu pertama kali yang kita, Mas Riko, kakaknya Mbak Rizka sama kuasa hukumnya. Terus tiba-tiba bikin itu, saya lihat di Instagram di mana bahwa kami keluarga Nuri melarang. Kita kaget pasti kan, karena hubungan saya sama dia dekat, sangat dekat lah. Hubungan saya sama dia itu banyak cerita-cerita hal yang enggak, yang pribadi kita cerita. Tapi kok ini kok nggak cerita, karena dia ketersinggungan kan katanya. Ketersinggungan oleh sebuah video yang saya upload di video YouTube. Facebook. Saya ngobrol sama petinggi TNI itu, ngobrol terus di situ beliau ngomong jangan seperti Kus+ lah gitu kan. Beliau yang bilang gitu ya. Kita sih ya, saya nggak mungkin lah sama orang yang istilahnya orang nomor 2 di jajaran TNI itu, Pak, yang gini, nggak mungkin. Saya, saya juga belajar dari situ. Nah, itu kalimat saya belajar dari situ emang itu sering spontan ya, terucap. Saya sering di berbagai hal tuh saya sering ngomong, ya saya selalu belajar dari situ. Jadi itu dia tersinggung, katanya kita merendahkan Kus+, dan saya mengiyakan. Kan itu kan mesti dibuktikan gitu kan artinya. Kalau itu kenapa di posting di Facebook saya itu, karena saya merasa itu nggak ada apa-apa, nggak masalah, orang dia nasihatin saya gitu, dan bukan saya merasa gitu. Mungkin setelah kejadian ini ada keinginan atau niat dari Tikus gitu untuk melakukan silaturahmi secara langsung gitu ke anak-anak Kus+ gitu. Bukan kan dari sejak rame-rame awal itu
kita udah menghubungi dan ngajak ketemu, cuma memang salah, jadi dianggap salah terus. Jadi waktu saya ketemukan di sana, pertama kita klarifikasi setelah video pertama ya, bukan video yang mereka berempat itu, kita langsung ajak ketemu lewat WA dan Mas, kan waktu saya urusannya sama Mas Riko aja. Iya, iya. Terus Mas Riko jawab, oh Mas nanti sama kuasa hukumku aja deh, ini oke. Kuasa hukum ternyata nggak datang. Nah ternyata kemarin di konferensi pers mereka bilang bahwa di undangan saya itu kok jadi ada LMKN, ada apa. Memang kita ada program, jadi gini, saya pikir gitu, ngobrol kalau kita datang cuma untuk minta maaf gitu aja kan, kita ngadain ngumpul-ngumpul media cuma itu kan kayaknya nggak. Nah coba ada lain, ada dari lembaga kita, ada kan kalau ditanya jadi mereka yang jawab gitu dan kita. Nah, nanti di tengah-tengah itu kita baru cerita, baru bikin bahwa kami juga minta maaf. Jadi nah, menurut mereka itu salah. Jadi kan mestinya kalau itu juga, kalau itu bisa ditelepon ke saya, Mas kok ini ada LMKN Jawa gini-gini, atau ada musisi juga, ada musisi, ada komposer yang kita undang kan. Itu ada gini, oh ya gimana, kalau enggak ya udah kan kita, ya deh kita aja kan gitu kan, sebenarnya bisa dibicarakan awalnya. Nah, sampai akhirnya muncul, itu malah makin muncing, jadi dianggap muncul video mereka berempat. Nah, Bang Sutis, kan kemarin usaha pertama belum terwujud nih Mas untuk silaturahmi, untuk membahas itu sama keluarga Equus Plus. Mungkin kedepannya bakal mencoba lagi kah? Untuk duduk bareng gitu. Karena gini, kita mikir ya dia udah melarang, mereka bilang udah ketok palu ya udah Kita sudah menerima ya udah. ya udah menerima udah. Sampai di situ. Berarti nanti akan mencoba. Karena ada dugaan-dugaan kita. Bukan apa ya, kita ya kalau kita dijelaskan di apa ya, kita menerima. Terus kalau dari fansnya Tikus sendiri secara sekarang sudah tidak membawakan lagu Kus itu, dari tanggapan fans seperti apa sih, kan pasti banyak pro dan kontranya kan? Kalau ditanya Kalau apa pendengar kita itu kan, pemerhati kita itu kan sudah tahu kita tidak hanya membawakan Kus-Plus. Kan akhirnya nanti banyak karya-karya lain juga, karya legend yang lain juga banyak kita bawakan juga. Kan. Jadi dengan ini mereka tetap mendukung dan tetap kita bisa bikin konser-konser ke depan nantinya lagi dengan lagu karya sendiri atau karya legend yang lain. Ke depan mungkin Tikus sendiri akan ganti nama kah, atau mungkin mengubah konsep atau seperti apa? Oh, terkait itu konsep sih mungkin enggak ya Pak. ya. Ya, mengubah nama dan konsep nggak sih ke depannya Tikus? kalau konsepnya sebenarnya konsep kita nih sebelum masalah ini mencuat gitu ya, kita udah konsepnya udah nggak membawakan Kus-Plus semua. Kita udah sedikit Kus-Plusnya, karena memang kita dari dulu itu kan bukan dari dulu, maksudnya dari beberapa tahun ini sudah sedikit jadi tidak hanya membawakan lagu Kus-Plus, tapi membawakan juga karya-karya lain dan karya sendiri. Nah, konsepnya udah begitu, udah berapa tahun lagi, berapa tahun sebelumnya ya, bisa dilihat di YouTube di mana gitu. Kita nggak bawakan lagu, nggak semua bawakan lagu Kus-Plus. Makanya kita menolak ketika disebut band pelestari Kus-Plus. Kalau band pelestari Kus-Plus lagunya Kus-Plus semua, dan menyebut di situ, mari ini nonton Kus-Plus, kan kita enggak. Kita band-band pada umumnya band penghibur lah, kita band-band penghibur. Berarti memang nggak mengganggu Tikus berkarya ke depannya ya, Kalau pelarangan itu, ini ya? Kalau itu enggak, kalau hal itu kita enggak pengaruh. Sekarang jadwal manggung gimana untuk Tikus sendiri? Iya, setelah pelarangan ini nih mungkin. Kan jadwal kita banyak di depan itu, kita sampaikan lagi mereka di mana nih. Tapi konsepnya gimana? Konsepnya tetap konsep biasa itu. Tapi agak ada kursus nggak masalah. Bang, Kita juga tur kan 10 kota sama Iwan Fals gitu segala macam. Nggak masalah. oh penyelenggara nggak masalah gitu, kalian nggak bawain lagu Kus-Plus. Berarti maksudnya nggak ada perubahan apapun dari Tikus ke depannya? Nggak ada. Oh. Jadi kita kalau disebut itu masalahnya kan kita ini pemberitaan sekarang ini kan ini band Kus-Plus, band dilarang habis lagu enggak. Dan kita masih punya ratusan lagu ya, kalau misalnya dilihat di YouTube, coba cari YouTube kita, channel kita itu lagunya banyak banget, bukan lagu Kus-Plus. Berarti kalau untuk sekarang Tikus sendiri sudah punya lagu berapa total? Ya. Sekarang punya lagu sendirinya udah Oh berapa? ya, 3 album ya, 3 album. Kalau terhitung dari 2015 kita sudah rilis album ya.
sampai 2018 rilis lagi, sampai di awal COVID 2020 kita pun rilis lagi. Itu yang sudah dirilis. Tapi kita pribadi, baik secara grup maupun pribadi tuh karya-karya yang belum kita garap tuh banyak sekali. Banknya masih banyak. Iya, jadi ada kalau album ini keluar berarti ada sekitar 6 lagu 18 lagu 18 laguan. yang ada di apa namanya platform digital ya. Sudah rilis itu ya dari 3 album itu. Kalau yang Plus single ya, Plus single nih. dari Pak Yan Juwana. kalau yang lagunya sendiri yang paling tenar itu judulnya apa kalau boleh tahu? Yang hits ya, Kita hitsnya. gini, kami memang belum beruntung ya sejak kita itu kami belum beruntung untuk karya sendiri belum naik kecuali di komunitas. Kalau di komunitas kan komunitas kita ada sekian ribu, nah itu kenal. Tapi di luar itu belum belum hit lah, belum ada yang hit. Itu kalau ditanya lagu apa itu belum. Jadi orang kenal kita memang band tribute, band pembawa, band muda pembawa karya-karya lama. Jadi bukan hanya Kus-Plus. Om ini Tikus ini sendiri sudah berdiri sejak kapan sih Om kalau boleh tahu? 2007. 2007. Nah, tapi 2007 kan kalau disebut berdiri ya, Iya. kan waktu itu 2007 Jim ini masih umur 7 tahun, Gali 9 tahun, Jaru 12 tahun. Kalau dia berdirinya ya itu 28 November nanti kita undang ya, Iya. tahun Oktober 28 November. Oke. Jadi tapi kan belum masih kecil itu kan band apa ya, band yang belum bisa dinikmati aja, lucu aja. Band yang lucu, anak kecil bawa lagu-lagu lama, lagu Kus-Plus waktu itu kan. Kus-Plus. Tapi sering mereka remaja berubah lagunya, campur lagu barat, lagu lama ya. Lagu barat tetap lagu-lagu lama, tahun 70-an sampai lagu lain sekarang ya. Sampai sekarang. Om, kalau nama Tikus sendiri itu Om, dicetuskannya kenapa sih harus namanya? Iya, terciptanya namanya Tikus. T-Quest gitu dikasih nama sama Jari itu. Iya, Jari. T-Quest itu awalnya sih ya terinspirasi itu. Memang bisa disebut Tony Kuswoyo itu kan orang suka nyebut nama personil Kus-Plus. Kita terinspirasi boleh dong. Boleh. Nyebut nama itu sebenarnya nggak ada salahnya di sana sih kalau menurut kita sih nggak ada. Kita terinspirasi ya itu kita singkat namanya itu. Terus di sini jadi terinspirasi Kus-Plus. Ada yang bilang orang itu masyarakat bilang media sih waktu itu teman-teman media titisan Kus-Plus, turunan tribut teman Kus-Plus. Itu orang semua kita ya. Makanya kalau di luar barangkali di luar ada yang bilang kita mengaku-ngaku anaknya apa gitu ya. Itu bukan kita yang Namanya bilang. orangnya, orang ngomong apa aja kita kan nggak, masa kita ajarin mau apa nggak mungkin juga. Justru kita malah ini kita malah mendorong misalkan ada MC di setiap acara kita ada yang mungkin dengan idenya sendiri bilang ini anak-anak atau cucunya kita langsung setelah itu kita langsung gitu ya. Dia langsung Ya, itu ya ada. Kayak di banyak tempat. Kita ngomong. Berarti T-nya itu dari apa? terinspirasi. Terinspirasi. Kita bisa sebut terinspirasi. Kita lebih senang sebut terinspirasi. Om tadi kan mulai dari 2007 gitu Om. Maksudnya mulai aktif bermusik as a profesional gitu sejak tahun berapa sih Om kalau boleh tahu Iya. Tikus? Mungkin 5 tahun lah. 5-7 tahun. Sejak 5 tahun 2007 tuh kan misalnya masih 7 tahun ya, mainnya masih lucu aja. Iya. 2007, 5 tahun lah. 5 tahun yang kesini. 5 tahun belakangan 5 berarti. tahun setelah 2007 itu. Ya, yang 5 tahun belakangan ini lebih efektif. Iya. Berarti udah 10 tahun ya maksudnya aktifnya Iya. untuk bermusik itu udah 10 tahun belakangan ini. Bisa didengerin lah. Ya, Iya, Satunya. itu sih. Oke. Band Tikus tidak bisa berbuat apapun setelah dilarang keluarga Kus-Plus untuk menyanyikan lagu-lagu band legendaris itu. Dengan menyanyikan ulang lagu-lagu Kus-Plus, Tikus hanya ingin ikut melestarikan lagu-lagu Kus-Plus supaya tetap dikenal generasi sekarang. Sebagai penggemar Kus-Plus, kami sedih, dilarang menyanyikan ulang lagu-lagu Kus-Plus, kata Agusta Dwi Susanto, drummer Tikus, di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Tidak hanya Agusta Dwi Susanto, personel lain Tikus, yakni Jaru Marzal, keyboard, gitar, Galiva Marzal, gitar, vokal, dan Jim Marzal, bass vokal, ikut merasakan hal yang sama. Kami membayangkan para penggemar Kus-Plus ikut sedih, ucap Agusta. Personel Tikus menyayangkan sikap keluarga Kus-Plus yang hanya melarang bandnya menyanyikan lagu-lagu Kus-Plus. Tapi, melarang itu hak mereka, kata Agusta Dwi Susanto. Saat ini Tikus tidak mempermasalahkan larangan keluarga Kus-Plus dan tidak lagi menyanyikan lagu-lagu idola mereka. Kami hormati dan taati larangan itu dan larangan itu tidak mengganggu kami untuk berkarya, tegas Agusta Dwi Susanto. Menurutnya, band Tikus yang mulai bernyanyi di tahun 2007 ini bukan band pelestari lagu-lagu Kus-Plus. Setelah ada larangan ini, kami tidak mengubah konsep manggung dan tetap menjadi band penghibur, kata Agusta.
Sejauh ini band Tikus sudah memiliki 18 lagu dari 3 album yang sudah mereka rilis di industri musik Indonesia. Oke Om, mungkin kita sebelum ngobrol boleh dikenalin nggak sih ini personilnya Tikus ini ada siapa aja? Kami berempat, ini saya Agusta, Saya Jaru, Gali, Reji. Oke, Mas Agusta ini menanggapi statement dari keluarga Kus+ gitu. Kus+ yang sudah melakukan preskon di hari Kamis lalu dan mereka udah secara resmi dan terbuka juga gitu meminta Tikus untuk atau melarang Tikus membawakan lagi karya-karya ciptaan ayah-ayah mereka. Iya. Nah, menanggapi hal itu seperti apa Mas Agusta? Oh iya, pertama-tama kami hargai, hormati ya, dan taati itu aja. Jadi kami menerima untuk tidak membawakan Kus+ dari anak-anaknya ya, udah kita nggak membawakan. Gitu. Dari Tikus sendiri sedih nggak sih akhirnya Kalau- nggak boleh lagi membawakan Iya. lagu Ya, kalau sedih jadi gini, itu kan lagu itu sebuah karya ya, sebuah karya udah menasional ya, jadi pasti sedih bagi penggemar atau mungkin kami juga sedih ngebayangin para penggemar ya yang tua-tua atau yang muda yang baru aja tahu lagunya, tadinya nggak tahu jadi tahu, itu kan jadi sedih lah. Kami menyayangkan gitu ya, menyayangkan sebenarnya. Kenapa kok jadi begini gitu? Nah, artinya kenapa jadi begini kan? Artinya kita harusnya bisa ngobrol dari awal. Bukan ngobrol. Artinya dari sebelum video-video mereka buat kan, kalau dia ada hal itu kan bisa sampaikan ke kita. Tapi kan ini yang dilarang hanya Tikus ya, maksudnya Iya. untuk grup musik lain itu maksudnya masih bisa untuk melestarikan lagu-lagunya Iya. Kus+. Ada masalah nggak sih Mas atau seperti apa? Maksudnya dipermasalahkan nggak sih soal itunya? Soal hanya Tikus aja yang nggak boleh gitu? Ya itu mestinya kalau itu ya harus tanya ke mereka ya, kenapa kok Tikus aja gitu. Tapi dari pihak Tikusnya sendiri nggak ada tanggapan, itu hanya Tikus aja yang tidak boleh? Oh ya, enggak. Kenapa? Sama saya itu kan haknya mereka. Haknya mereka untuk melarang. Ya mereka kan putra putrinya. Kalau dilarang udah, masa kita wah enggak gitu kan. Meskipun katanya dari sisi undang-undang kita atau apa itu sebenarnya nggak boleh begitu. Kan banyak kan, bukan kita aja, sebelumnya ada kan band-band lain yang besar, bahkan band-band besar kan terus terjadi itu karena emang belum belum secara aturan itu mungkin nggak tahu ya, belum jelas di situ. Cuma kalau dilarang, kalau kami ya udah kita udah kita nggak bawakan. Mas, mungkin setelah mereka kemarin klarifikasi dari pihak Tikusnya sendiri sudah mencoba komunikasi lagi dengan pihak dari Keluarga Kus+ ya? Sudah. Jadi kan kita komunikasi sama yang muncul video pertama. Itu kan sebelum mereka bikin video berempat itu ada video Mas Riko ya. Iya. Itu pertama kali yang kita Mas Riko, kakaknya Mbak Rizka sama kuasa hukumnya. Terus tiba-tiba bikin itu, saya lihat di Instagram di mana bahwa kami keluarga Nuri melarang. Kita kaget pasti kan, karena hubungan saya sama dia dekat. Sangat dekat lah, hubungan saya sama dia itu banyak cerita-cerita hal yang enggak yang pribadi kita cerita, tapi kok ini kok nggak cerita, karena dia ketersinggungan kan katanya. Ketersinggungan oleh sebuah video yang saya upload di video di YouTube. Facebook. Saya ngobrol sama petinggi TNI itu, ngobrol terus di situ beliau ngomong jangan seperti Kus+ lah gitu kan. Beliau yang bilang gitu ya. Kita sih ya, saya nggak mungkin ya sama orang yang istilahnya orang nomor 2 di jajaran TNI itu, oh Pak, yang gini, nggak mungkin. Saya, saya juga belajar dari situ. Nah, kalimat saya belajar dari situ emang itu sering spontan ya, terucap. Saya sering di berbagai hal tuh saya sering ngomong, ya saya selalu belajar dari situ. Jadi itu dia tersinggung, katanya kita merendahkan Kus+, dan saya mengiyakan. Kan itu kan mesti dibuktikan gitu kan artinya. Kalau itu kenapa di posting di Facebook saya itu karena saya merasa itu nggak ada apa-apa, nggak masalah, orang dia nasihatin saya gitu, dan bukan saya yang merasa gitu. Mungkin setelah kejadian ini ada keinginan atau niat dari Tikus gitu untuk melakukan silaturahmi secara langsung gitu ke anak-anak Kus+ gitu. Bukan kan dari sejak rame-rame awal itu
kita udah menghubungi dan ngajak ketemu, cuma emang salah, jadi dianggap salah terus. Jadi waktu saya ketemu kan di sana, pertama kita klarifikasi setelah video pertama ya, bukan video yang mereka berempat itu, kita langsung ajak ketemu lewat WA dan kan waktu saya urusannya sama Mas Riko aja. Iya. Terus Mas Riko jawab, oh Mas nanti sama kuasa hukumku aja deh. Oke. Kuasa hukum ternyata nggak datang. Dan ternyata kemarin di konferensi pers mereka bilang bahwa di undangan saya itu kok jadi ada LMKN, ada apa. Memang kita ada program, jadi gini, saya pikir gitu, ngobrol kalau kita datang cuma untuk minta maaf gitu aja kan, kita nggak ada ngumpul-ngumpul media, cuma itu kan kayaknya nggak. Nah coba ada lain, ada dari lembaga kita, ada kan kalau ditanya jadi mereka yang jawab gitu, dan kita. Nah, nanti di tengah-tengah itu kita baru cerita, baru bikin bahwa kami juga minta maaf. Jadi nah, menurut mereka itu salah. Jadi kan mestinya kalau itu bisa ditelepon ke saya, Mas kok ini ada LMKN Jawa gini-gini, atau ada musisi juga, ada komposer yang kita undang kan. Itu ada gini, oh ya gimana, kalau enggak ya udah kan kita aja kan gitu kan, sebenarnya bisa dibicarakan awalnya. Nah, sampai akhirnya muncul itu malah makin muncing, jadi dianggap muncul video mereka berempat. Nah, Bang Sutis, kan kemarin usaha pertama belum terwujud nih Mas untuk silaturahmi, untuk membahas itu sama keluarga Equus Plus. Mungkin kedepannya bakal mencoba lagi kah? Jadi untuk duduk bareng gitu. Karena gini, kita mikir ya dia udah melarang, mereka bilang udah ketok palu ya udah Kita sudah menerima ya udah. ya udah menerima udah. Udah sampai di situ. Berarti nanti akan mencoba. Ada dugaan-dugaan kita. Bukan apa ya, kita ya kalau kita dijelaskan di apa ya, kita menerima. Terus kalau dari fansnya Tikus sendiri secara sekarang sudah tidak membawakan lagu Equus Plus, itu dari tanggapan fans seperti apa sih? Kan pasti banyak pro dan kontranya kan. Kalau ditanya Kalau pendengar kita itu kan, pemerhati kita itu kan sudah tahu kita tidak hanya membawakan Equus Plus. Kan akhirnya banyak karya-karya lain juga, karya legend yang lain juga banyak kita bawakan juga. Kan. Jadi dengan ini mereka tetap mendukung dan tetap kita bisa bikin konser-konser ke depan nantinya lagi dengan lagu karya sendiri atau karya legend yang lain. Kedepan mungkin Tikus sendiri akan ganti nama kah, atau mungkin mengubah konsep atau seperti apa? Oh, terkait itu konsep sih mungkin enggak ya Pak. ya. Ya, mengubah nama dan konsep nggak sih kedepannya Tikus? kalau konsepnya sebenarnya konsep kita nih sebelum masalah ini mencuat gitu ya, kita udah konsepnya udah nggak membawakan Equus Plus semua. Kita udah sedikit Equus Plusnya, karena memang kita dari dulu itu kan bukan dari dulu, maksudnya dari beberapa tahun ini sudah sedikit jadi tidak hanya membawakan lagu Equus Plus, tapi membawakan juga karya-karya lain dan karya sendiri. Nah, konsepnya udah begitu, udah berapa tahun lagi, berapa tahun sebelumnya ya, bisa dilihat di YouTube gimana gitu. Kita nggak bawakan lagu, nggak semua bawakan lagu Equus Plus. Makanya kita menolak ketika disebut band Pelestari Equus Plus. Kalau band Pelestari Equus Plus lagunya Equus Plus semua, dan menyebut di situ, mari ini nonton Equus Plus, kan kita enggak. Kita band-band pada umumnya band penghibur lah, kita band-band penghibur. Berarti memang nggak mengganggu Tikus berkarya ke depannya ya, pelarangan ini ya? Kalau itu enggak, kalau hal itu kita enggak pengaruh. Sekarang jadwal manggung gimana untuk Tikus sendiri? Iya, setelah pelarangan ini nih mungkin. Kan jadwal kita banyak di depan itu, kita sampaikan lagi mereka gimana nih. Tapi konsepnya gimana? Konsepnya tetap konsep biasa itu. Tapi agak ada kursus nggak masalah. Bang, Kita juga tur kan 10 kota sama Iwan Fals itu segala macam. Nggak masalah. oh penyelenggara nggak masalah gitu, kalian nggak bawa Equus Plus. Berarti maksudnya nggak ada perubahan apapun dari Tikus ke depannya? Nggak ada. Oh. Jadi kita kalau disebut itu masalahnya kan kita ini pemberitaan sekarang ini kan ini band Equus Plus, band dilarang habis lagi enggak. Dan kita masih punya ratusan lagu ya, kalau misalnya dilihat di YouTube, coba cari YouTube kita, channel kita itu lagunya banyak banget, bukan lagu Equus Plus. Berarti kalau untuk sekarang Tikus sendiri sudah punya lagu berapa total? Ya. Sekarang punya lagu sendirinya udah Oh berapa? ya, 3 album ya, 3 album. Kalau terhitung dari 2015 kita udah rilis album ya. Sampai 2018 rilis lagi, sampai di awal Covid 2020 kita pun rilis lagi. Itu yang sudah dirilis.
Tapi kita pribadi, baik secara grup maupun pribadi tuh karya-karya yang belum kita garap tuh banyak sekali. Banknya masih banyak. Iya, jadi ada kalau album ini keluar berarti ada sekitar 6 lagu 18 lagu 18 laguan. yang ada di apa namanya platform digital ya. Sudah rilis itu ya dari 3 album itu. Kalau yang Plus single ya, Plus single nih. dari Pak Yan Juwana. kalau yang lagunya sendiri yang paling tenar itu judulnya apa kalau boleh tahu? Yang Kita- hits ya, Kita hitsnya. gini, kami memang belum beruntung ya sejak kita itu kami belum beruntung untuk karya sendiri belum naik kecuali di komunitas. Kalau di komunitas kan komunitas kita ada sekian ribu itu kenal, tapi di luar itu belum belum hit lah, belum ada yang hit itu. Kalau ditanya lagu apa itu belum. Jadi orang kenal kita memang band tribute, band pembawa, band muda pembawa karya-karya lama. Jadi bukan hanya Kus Plus. Om, ini Tikus ini sendiri sudah berdiri sejak kapan sih Om kalau boleh tahu? 2007. 2007. Tapi 2007 kan kalau disebut berdiri ya, Iya. kan waktu itu 2007 Jim ini masih umur 7 tahun, Gali 9 tahun, Jaru 12 tahun. Kalau dua berdirinya ya itu 28 nomor nanti kita undang ya, Iya. tahun Oktober 28. Oke. Jadi tapi kan belum masih kecil itu kan band apa ya, band yang belum bisa dinikmati aja, lucu aja. Band yang lucu, anak kecil bawa lagu-lagu lama, lagu Kus Plus waktu itu kan. Kus Plus. Tapi sering mereka remaja berubah lagunya, campur lagu-lagu barat, lagu lama ya. Lagu barat tetap lagu-lagu lama, tahun 70-an sampai lagu lain sekarang ya. Sampai sekarang. Om, kalau nama Tikus sendiri itu dicetuskannya kenapa sih harus namanya? Iya, terciptanya namanya Tikus. T-Quest gitu dikasih nama sama Jari itu. Iya, Jari. T-Quest itu awalnya sih ya terinspirasi itu. Memang bisa disebut Tony Kuswoyo itu kan, orang suka nyebut nama personil Kuswoyo. Kita terinspirasi boleh dong. Boleh. Nyebut nama itu sebenarnya nggak ada salahnya di sana sih, kalau menurut kita sih nggak ada. Kita terinspirasi yang itu tuh kita singkat namanya itu. Nah, terus di sini jadi terinspirasi Kuswoyo. Ada yang bilang, orang itu masyarakat bilang, media sih waktu itu teman-teman media, titisan Kus Plus, turunan tribut teman Kus Plus, tribut Kus Plus, Mbak. Itu orang yang itu orang semua kita ya. Makanya kalau di luar barangkali di luar ada yang bilang kita mengaku-ngaku anaknya apa gitu ya. Itu bukan kita yang Memang bilang. orangnya, orang ngomong apa aja kita kan nggak, masa kita ajarin mau apa nggak mungkin juga. Justru kita malah ini, kita malah menolak. Misalkan ada MC di setiap acara kita, ada yang mungkin dengan idenya sendiri bilang, ini anak-anak itu cucunya, kita langsung setelah itu kita langsung tinggal gitu ya. Dia langsung Ya, itu ya ada. Kayak di banyak tempat. Kita ngomong. Berarti T-nya itu dari apa? terinspirasi. Kita Terinspirasi. biasanya sebut terinspirasi. Kita lebih senang sebut terinspirasi. Om, tadi kan mulai dari 2007 gitu Om. Maksudnya mulai aktif bermusik as a profesional gitu sejak tahun berapa sih Om kalau boleh tahu Om, Tikus? Mungkin 5 tahun lah. 5-7 tahun. Sejak 2007 tuh kan maksudnya masih 7 tahun ya, mainnya masih lucu aja. Iya. 2007 5 tahun ya. 5 tahun yang kesini. 5 tahun belakangan 5 berarti. tahun setelah 2007 itu. Ya, dan 5 tahun belakangan ini lebih efektif kan. Iya. Berarti udah 10 tahun ya maksudnya aktifnya Iya, untuk bermusik itu udah 10 tahun belakangan ini. Bisa didengerin lah. Ya, Iya, Saat ini. Itu sih. Oke. Band Tikus tidak bisa berbuat apapun setelah dilarang keluarga Kus Plus untuk menyanyikan lagu-lagu band legendaris itu. Dengan menyanyikan ulang lagu-lagu Kus Plus, Tikus hanya ingin ikut melestarikan lagu-lagu Kus Plus supaya tetap dikenal generasi sekarang. Sebagai penggemar Kus Plus, kami sedih, dilarang menyanyikan ulang lagu-lagu Kus Plus, kata Agusta Dwi Susanto, drummer Tikus, di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Tidak hanya Agusta Dwi Susanto, personel lain Tikus, yakni Jaru Marzal, keyboard, gitar, Galiva Marzal, gitar, vokal, dan Jim Marzal, bass vokal, ikut merasakan hal yang sama. Kami membayangkan para penggemar Kus Plus ikut sedih, ucap Agusta. Personel Tikus menyayangkan sikap keluarga Kus Plus yang hanya melarang bandnya menyanyikan lagu-lagu Kus Plus. Tapi, melarang itu hak mereka, kata Agusta Dwi Susanto. Saat ini Tikus tidak mempermasalahkan larangan keluarga Kus Plus dan tidak lagi menyanyikan lagu-lagu idola mereka. Kami hormati dan taati larangan itu dan larangan itu tidak mengganggu kami untuk berkarya, tegas Agusta Dwi Susanto. Menurutnya, band Tikus yang mulai bernyanyi di tahun 2007 ini bukan band pelestari lagu-lagu Kus Plus. Setelah ada larangan ini, kami tidak mengubah konsep manggung dan tetap menjadi band penghibur, kata Agusta. Sejauh ini band Tikus sudah memiliki 18 lagu dari 3 album yang sudah mereka rilis di industri musik Indonesia. Oke Om,
mungkin kita sebelum ngobrol boleh dikenalin nggak sih ini personilnya Tikus ini ada siapa aja? Kami berempat, ini saya Agista, Saya Jaru, Gali, Oke, Mas Agusta ini menanggapi statement dari keluarga Kosplus gitu, Kosplus yang sudah melakukan preskon di hari Kamis lalu dan mereka udah secara resmi dan terbuka juga gitu meminta Tikus untuk atau melarang Tikus membawakan lagi karya-karya ciptaan ayah-ayah mereka. Iya. Nah, menanggapi hal itu seperti apa Mas Agusta? Oh iya, pertama-tama kami hargai, hormati ya, dan taati itu aja. Jadi kami menerima gitu. Untuk tidak membawakan Kosplus dari anak-anaknya ya, udah kita nggak membawakan. Gitu. Dari Tikus sendiri sedih nggak sih akhirnya Kalau- nggak boleh lagi membawakan Iya. lagu Iya. Kalau sedih, jadi gini, itu kan lagu, itu sebuah karya ya, sebuah karya udah menasional ya, jadi pasti sedih sebagai penggemar atau mungkin kami juga sedih ngebayangin para penggemar ya, yang tua-tua atau yang muda yang baru aja tahu lagunya, tadinya nggak tahu jadi tahu, itu kan jadi sedih lah. Kami menyayangkan gitu ya, menyayangkan sebenarnya. Kenapa kok jadi begini gitu? Nah, artinya kenapa jadi begini kan? Artinya kita harusnya bisa ngobrol dari awal. Bukan ngobrol. Artinya dari sebelum video-video mereka buat kan, kalau dia ada hal itu kan bisa sampaikan ke kita. Tapi kan ini yang dilarang hanya Tikus ya, maksudnya Iya, untuk grup musik lain itu maksudnya masih bisa untuk melestarikan lagu-lagunya Iya. Kosplus. Ada masalah nggak sih Mas atau seperti apa? Maksudnya dipermasalahkan nggak sih soal itunya? Soal hanya Tikus aja yang nggak boleh gitu? Ya itu mestinya kalau itu ya harus tanya ke mereka ya, kenapa kok Tikus aja gitu. Tapi dari pihak Tikus ini sendiri nggak ada tanggapan, itu hanya Tikus aja yang tidak boleh. Oh ya, enggak. Sama saya itu kan haknya mereka. Haknya mereka untuk melarang. Ya mereka kan putra putrinya. Kalau dilarang udah, nggak usah kita. Wah enggak gitu kan ya. Meskipun katanya dari sisi undang-undang kita atau apa itu sebenarnya nggak boleh begitu. Kan banyak kan, bukan kita aja, sebelumnya ada kan band-band lain yang besar, bahkan band-band besar kan terus terjadi itu karena emang belum belum secara aturan itu mungkin nggak tahu ya, belum jelas di situ. Cuma kalau dilarang, kalau kami ya udah, kita udah kita nggak bawakan. Mas, mungkin setelah mereka kemarin klarifikasi dari pihak Tikus sendiri sudah mencoba komunikasi lagi dengan pihak dari Keluarga Kosplus ya. Sudah. Jadi kan kita komunikasi sama yang muncul video pertama itu kan, sebelum mereka bikin video berempat itu ada video Mas Riko ya. Iya. Itu pertama kali ya kita, Mas Riko, kakaknya Mbak Rizka sama kuasa hukumnya. Terus tiba-tiba bikin itu, saya lihat di Instagram di mana bahwa kami keluarga Nuri melarang. Kita kaget pasti kan, karena hubungan saya sama dia dekat, sangat dekat lah. Atau hubungan saya sama dia itu banyak cerita-cerita hal yang enggak, yang pribadi kita cerita. Tapi kok ini kok nggak cerita, karena dia ketersinggungan kan katanya. Ketersinggungan oleh sebuah video yang saya upload di video di YouTube. Facebook. Saya ngobrol sama petinggi TNI itu, ngobrol terus di situ beliau ngomong jangan seperti Kosplus lah gitu kan. Beliau yang bilang gitu ya. Kita sih ya, saya nggak mungkin ya sama orang yang istilahnya orang nomor 2 di jajaran TNI itu, oh Pak, jangan gini, nggak mungkin. Saya, saya juga belajar dari situ. Nah, itu kalimat saya belajar dari situ emang itu sering spontan ya, terucap. Saya sering di berbagai hal tuh saya sering ngomong, ya saya selalu belajar dari situ. Jadi itu dia tersinggung, katanya kita merendahkan Kosplus, dan saya mengiyakan. Dan itu kan mesti dibuktikan gitu kan, artinya. Kalau itu kenapa di posting di Facebook saya itu, karena saya merasa itu nggak ada apa-apa, nggak masalah, orang dia nasihatin saya gitu, dan bukan saya merasa gitu. Mungkin setelah kejadian ini ada keinginan atau niat dari Tikus gitu untuk melakukan silaturahmi secara langsung gitu ke anak-anak Kosplus gitu. Bukan kan dari sejak rame-rame awal itu kita udah menghubungi dan ngajak ketemu, cuma memang salah, jadi dianggap salah terus. Jadi waktu saya ketemukan di sana
Pertama kita klarifikasi setelah video pertama ya, bukan video yang mereka berempat itu, kita langsung ajak ketemu lewat WA dan kan waktu saya urusannya sama Mas Riko aja. Iya, iya. Terus Mas Riko jawab, oh Mas nanti sama kuasa hukumku aja deh. Oke. Kuasa hukum ternyata nggak datang. Dan ternyata kemarin di konferensi pers mereka bilang bahwa di undangan saya itu kok jadi ada LMKN, ada apa. Memang kita ada program, jadi gini, saya pikir gitu, ngobrol kalau kita datang cuma untuk minta maaf gitu aja kan, kita ngadain ngumpul-ngumpul media cuma itu kan kayaknya nggak. Nah coba ada lain, ada dari lembaga kita, ada kan kalau ditanya jadi mereka yang jawab gitu, bukan kita. Nah, nanti di tengah-tengah itu kita baru cerita, baru bikin bahwa kami juga minta maaf. Jadi nah, menurut mereka itu salah. Jadi kan mestinya kalau itu juga, kalau itu bisa ditelepon ke saya, Mas kok ini ada LMKN Jawa gini-gini. Atau ada musisi juga, ada musisi, ada komposer yang kita undang ya. Itu ada gini. Oh ya gimana? Kalau enggak ya udah, kalau kita ya deh kita aja kan gitu kan. Sebenarnya bisa dibicarakan awalnya. Nah, sampai akhirnya muncul itu malah makin muncing, jadi dianggap muncul video mereka berempat. Nah, Bang Sutis, kan kemarin usaha pertama belum terwujud nih Mas untuk silaturahmi, untuk membahas itu sama keluarga Equus Plus. Mungkin kedepannya bakal mencoba lagi kah? Untuk duduk bareng gitu. Karena gini, kita mikir ya dia udah melarang, mereka bilang udah ketok palu ya. Ya udah, Kita sudah menerima ya udah. ya udah menerima. Udah sampai di situ. Berarti nanti akan mencoba. Kapan ada dugaan-dugaan kita? Bukan apa ya? Apa kita Ya, kalau kita dijelaskan di apa ya, kita menerima. Terus kalau dari fansnya Tiku sendiri secara sekarang sudah tidak membawakan lagu Equus Plus itu, dari tanggapan fans seperti apa sih, kan pasti banyak pro dan kontranya kan? Kalau ditanya Kalau apa pendengar kita itu kan, pemerhati kita itu kan sudah tahu kita tidak hanya membawakan Equus Plus. Kan, akhirnya nanti banyak karya-karya lain juga, karya legend yang lain juga banyak kita bawakan juga. Kan. Jadi dengan ini mereka tetap mendukung dan tetap kita bisa bikin konser-konser ke depan nantinya lagi dengan lagu karya sendiri atau karya legend yang lain. Kedepan mungkin Tiku sendiri akan ganti nama kah, atau mungkin mengubah konsep atau seperti apa? Oh, terkait itu konsep sih mungkin enggak ya Bang? ya, kalau Ya, mengubah nama dan konsep nggak sih kedepannya Tikus? Kalau konsepnya sebenarnya konsep kita kan sebelum masalah ini mencuat gitu ya. Kita udah konsepnya udah nggak membawakan Equus Plus semua. Kita udah sedikit Equus Plusnya, karena memang kita dari dulu itu kan bukan dari dulu, maksudnya dari beberapa tahun ini sudah sedikit jadi tidak hanya membawakan lagu Equus Plus, tapi membawakan juga karya-karya lain dan karya sendiri. Nah, konsepnya udah begitu, udah berapa tahun lagi, berapa tahun sebelumnya ya, bisa dilihat di YouTube di mana gitu. Kita nggak bawakan lagu, nggak semua bawakan lagu Equus Plus. Makanya kita menolak ketika disebut band Pelestari Equus Plus. Kalau band Pelestari Equus Plus lagunya Equus Plus semua, dan menyebut di situ, mari ini nonton Equus Plus, kan kita enggak. Kita band-band pada umumnya band penghibur lah, kita band penghibur. Berarti memang nggak mengganggu Tikus berkarya ke depannya ya, Kalau pelarangan itu, ini ya? Kalau itu enggak, kalau hal itu kita enggak pengaruh. Sekarang jadwal manggung gimana untuk Tikus sendiri? Iya, setelah pelarangan ini nih mungkin. Kan jadwal kita banyak di depan itu, kita sampaikan lagi mereka gimana nih. Tapi konsepnya gimana? Konsepnya tetap konsep biasa itu. Tapi agak ada kursus nggak masalah. Bang, Kita juga tur kan 10 kota sama Iwan Fals itu segala macam. Nggak masalah. oh penyelenggara nggak masalah gitu, kalian nggak bawa Equus Plus. Berarti maksudnya nggak ada perubahan apapun dari Tikus ke depannya? Nggak ada. Oh. Jadi kita kalau disebut itu masalahnya kan kita ini pemberitaan sekarang ini kan ini band Equus Plus, band dilarang habis lagi enggak. Dan kita masih punya ratusan lagu ya, kalau misalnya dilihat di YouTube, coba cari YouTube kita, channel kita itu lagunya banyak banget, bukan lagu Equus Plus. Berarti kalau untuk sekarang Tikus sendiri sudah punya lagu berapa total? Ya. Sekarang punya lagu sendirinya udah Oh ya, 3 album ya, 3 album. Kalau terhitung dari 2015 kita udah rilis album ya. Sampai 2018 rilis lagi, sampai di awal Covid 2020 kita pun rilis lagi. Itu yang sudah dirilis. Tapi kita pribadi, baik secara grup maupun pribadi tuh karya-karya yang belum kita garap tuh banyak sekali. pengen masih banyak. Jadi ada, kalau album ini keluar berarti ada sekitar 6 lagu, 18 lagu. 18 lagu. Yang ada di
apa namanya platform digital ya. Sudah rilis itu ya dari 3 album itu. Kalau yang Plus single ya, Plus single nih. dari Pak Yan Juwana. kalau yang lagunya sendiri yang paling tenar itu judulnya apa kalau boleh tahu? Yang Kita- hits ya, hitsnya. Kita gini, kami memang belum beruntung ya sejak kita itu, kami belum beruntung untuk karya sendiri, belum naik kecuali di komunitas. Kalau di komunitas kan komunitas kita ada sekian ribu, nah itu kenal, tapi di luar itu belum. Belum hit lah, belum ada yang hit itu. Kalau ditanya lagu apa itu belum. Jadi orang kenal kita memang band tribut, band pembawa, band muda pembawa karya-karya lama. Jadi bukan hanya Kus Plus. Om, ini Tikus ini sendiri sudah berdiri sejak kapan sih Om kalau boleh tahu? 2007. 2007. Nah, tapi 2007 kan kalau disebut berdiri ya, Ya. kan waktu itu 2007 Jim ini masih umur 7 tahun, Gali 9 tahun, Jaru 12 tahun. Kalau dia berdirinya ya itu 28 Oktober nanti kita undang ya, Ya. tahun Oktober 28 Oke. Jadi tapi kan belum masih kecil itu kan band apa ya, band yang belum bisa dinikmati aja, lucu aja, band yang lucu, anak kecil bawa lagu-lagu lama, lagu Kus Plus waktu itu kan. Kus Plus. Tapi sering mereka remaja berubah lagunya, campur lagu barat, lagu lama ya, lagu barat tetap lagu-lagu lama, tahun 70-an sampai lagu lain sekarang ya, sampai sekarang. Om, kalau nama Tikus sendiri itu Om, dicetuskannya kenapa sih harus namanya? Ya, terciptanya namanya Tikus. T-Quest gitu dikasih nama sama Jari itu. Iya, Jari. T-Quest itu awalnya sih ya terinspirasi Kus Plus. Memang bisa disebut Tony Kuswoyo itu kan, orang suka nyebut nama personil Kus Plus. Kita terinspirasi boleh dong. Boleh. Nyebut nama itu sebenarnya nggak ada salahnya di sana sih, kalau menurut kita sih nggak ada. Kita terinspirasi ya, itu kita singkat namanya itu. Nah, terus di sini jadi terinspirasi Kus Plus. Ada yang bilang, orang itu masyarakat bilang, media sih waktu itu teman-teman media, titisan Kus Plus, ya, turunan tribut teman Kus Plus, tribut Kus Plus itu itu orang semua kita ya. Makanya kalau di luar barangkali di luar ada yang bilang kita mengaku-ngaku anaknya apa gitu ya. Itu bukan kita yang bilang. Namanya orangnya, orang ngomong apa aja kita kan nggak, masa kita ajarin mau apa nggak mungkin juga. Justru kita malah ini, kita malah menolak. Misalkan ada MC di setiap acara kita, ada yang mungkin dengan idenya sendiri bilang ini anak-anak itu cucunya, kita langsung setelah itu kita langsung gitu ya. Dia langsung Ya, itu ya ada. Kayak di banyak tempat. Kita ngomong. Berarti T-nya itu dari apa? terinspirasi. Terinspirasi. Kita disebut terinspirasi. Kita lebih senang sebut terinspirasi. Om, tadi kan mulai dari 2007 gitu Om. Maksudnya mulai aktif bermusik as a profesional gitu sejak tahun berapa sih Om kalau boleh tahu Om, Tikus? Mungkin 5 tahun lah. 5-7 tahun. Sejak 5 tahun 2007 tuh kan maksudnya masih 7 tahun ya, mainnya masih lucu aja. Iya. 2007 5 tahun ya. 5 tahun yang kesini. 5 tahun belakangan 5 berarti. tahun setelah 2007 itu. Ya, dan 5 tahun belakangan ini lumayan efektif. Iya. Berarti udah 10 tahun ya, maksudnya aktifnya Iya, untuk bermusik itu udah 10 tahun belakangan ini. Bisa didengerin lah. Ya, Bisa Iya, sampai saat ini. Itu sih. Oke. Band Tikus tidak bisa berbuat apapun setelah dilarang keluarga Kus Plus untuk menyanyikan lagu-lagu band legendaris itu. Dengan menyanyikan ulang lagu-lagu Kus Plus, Tikus hanya ingin ikut melestarikan lagu-lagu Kus Plus supaya tetap dikenal generasi sekarang. Sebagai penggemar Kus Plus, kami sedih, dilarang menyanyikan ulang lagu-lagu Kus Plus, kata Agusta Dwi Susanto, drummer Tikus, di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Tidak hanya Agusta Dwi Susanto, personel lain Tikus, yakni Jaru Marzal, keyboard, gitar, Galiva Marzal, gitar, vokal, dan Jim Marzal, bass vokal, ikut merasakan hal yang sama. Kami membayangkan para penggemar Kus Plus ikut sedih, ucap Agusta. Personel Tikus menyayangkan sikap keluarga Kus Plus yang hanya melarang bandnya menyanyikan lagu-lagu Kus Plus. Tapi, melarang itu hak mereka, kata Agusta Dwi Susanto. Saat ini Tikus tidak mempermasalahkan larangan keluarga Kus Plus dan tidak lagi menyanyikan lagu-lagu idola mereka. Kami hormati dan taati larangan itu dan larangan itu tidak mengganggu kami untuk berkarya, tegas Agusta Dwi Susanto. Menurutnya, band Tikus yang mulai bernyanyi di tahun 2007 ini bukan band pelestari lagu-lagu Kus Plus. Setelah ada larangan ini, kami tidak mengubah konsep manggung dan tetap menjadi band penghibur, kata Agusta. Sejauh ini band Tikus sudah memiliki 18 lagu dari 3 album yang sudah mereka rilis di industri musik Indonesia. Oke Om, mungkin kita sebelum ngobrol boleh dikenalin nggak sih ini personilnya Tikus ini sih ada siapa aja?
kami berempat, ini saya Agusta, Saya Jaru. Gali, Oke, Mas Mas Agusta ini menanggapi statement dari keluarga Kosplus gitu. Kosplus yang sudah melakukan preskon di hari Kamis lalu dan mereka udah secara resmi dan terbuka juga gitu meminta Tikus untuk atau melarang Tikus membawakan lagi karya-karya ciptaan ayah-ayah mereka. Iya. Nah, menanggapi hal itu seperti apa Mas Agusta? Oh iya, pertama-tama kami hargai, hormati ya, dan taati itu aja. Jadi kami menerima gitu. Untuk tidak membawakan Kosplus dari anak-anaknya ya, udah kita nggak membawakan. Gitu. Dari Tikus sendiri sedih nggak sih akhirnya Kalau- nggak boleh lagi membawakan lagu Iya. Udah. Kalau sedih, jadi gini, itu kan lagu, itu sebuah karya ya, sebuah karya udah menasional ya, jadi pasti sedih bagi penggemar atau mungkin kami juga sedih ngebayangin nih para penggemar ya, yang tua-tua atau yang muda yang baru aja tahu lagunya, yang tadinya nggak tahu jadi tahu, itu kan jadi sedih lah. Kami menyayangkan gitu ya, menyayangkan sebenarnya. Kenapa kok jadi begini gitu? Nah, artinya kenapa jadi begini kan? Artinya harusnya bisa ngobrol dari awal, bukan ngobrol, maksudnya dari sebelum video-video mereka buat kan, kalau dia ada hal itu kan bisa sampaikan ke kita. Tapi kan ini yang dilarang hanya Tikus ya, maksudnya Iya, untuk grup musik lain itu maksudnya masih bisa untuk melestarikan lagu-lagunya Kus Plus. Ada masalah nggak sih Mas atau seperti apa? Maksudnya dipermasalahkan nggak sih soal itunya? Soal hanya Tikus aja yang nggak boleh gitu? Ya itu mestinya kalau itu ya harus tanya ke mereka ya, kenapa kok Tikus aja gitu. Tapi dari pihak Tikusnya sendiri nggak ada tanggapan, itu hanya Tikus aja yang tidak boleh? Oh ya, enggak sama saya, itu kan haknya mereka. Haknya mereka untuk melarang, ya mereka kan putra putrinya. Kalau dilarang udah, masa kita wah enggak gitu kan ya. Meskipun katanya dari sisi undang-undang kita atau apa itu sebenarnya nggak boleh begitu. Kan banyak kan, bukan kita aja, sebelumnya ada kan band-band lain yang besar, bahkan band-band besar kan terus terjadi itu karena emang belum belum secara aturan itu mungkin nggak tahu ya, belum jelas di situ. Cuma kalau dilarang, kalau kami ya udah, kita udah kita nggak bawakan. Mas, mungkin setelah mereka kemarin klarifikasi dari pihak Tikusnya sendiri sudah mencoba komunikasi lagi dengan pihak dari Keluarga Plus ya? Sudah. Jadi kan kita komunikasi sama yang muncul video pertama itu kan, sebelum mereka bikin video berempat itu ada video Mas Riko ya. Oh iya. Itu pertama kali yang kita, Mas Riko, kakaknya Mbak Rizka sama kuasa hukumnya. Terus tiba-tiba buktiin itu, saya lihat di Instagram di mana bahwa kami keluarga Nuri melarang. Kita kaget pasti kan, karena hubungan saya sama dia dekat, sangat dekat lah. Hubungan saya sama dia itu banyak cerita-cerita hal yang enggak, yang pribadi kita cerita. Tapi kok ini kok nggak cerita, karena dia ketersinggungan kan katanya. Ketersinggungan oleh sebuah video yang saya upload di video YouTube. Facebook. Saya ngobrol sama petinggi TNI itu, ngobrol terus di situ beliau ngomong jangan seperti Kus-Plus lah gitu kan. Beliau yang bilang gitu ya. Kita sih ya, saya nggak mungkin lah sama orang yang istilahnya orang nomor 2 di jajaran TNI itu, Pak, yang gini, nggak mungkin. Saya, saya juga belajar dari situ. Nah, itu kalimat saya belajar dari situ emang itu sering spontan ya, terucap. Saya sering di berbagai hal sih, saya sering ngomong, ya saya selalu belajar dari situ. Jadi itu dia tersinggung, katanya kita merendahkan Kus-Plus, dan saya mengiyakan. Kan itu kan mesti dibuktikan gitu kan artinya. Kalau itu kenapa di posting di Facebook saya itu, karena saya merasa itu nggak ada apa-apa, nggak masalah, orang dia nasihatin saya gitu, dan bukan saya merasa gitu. Mungkin setelah kejadian ini ada keinginan atau niat dari Tikus gitu untuk melakukan silaturahmi secara langsung gitu ke anak-anak Kus Plus gitu. Bukan kan udah sejak rame-rame awal itu kita udah menghubungi dan ngajak ketemu, cuma memang salah. Ya dia dianggap salah terus. Jadi waktu saya ketemukan di sana
Pertama kita klarifikasi setelah video pertama ya, bukan video yang mereka berempat itu, kita langsung ajak ketemu lewat WA dan Mas, kan waktu saya urusannya sama Mas Riko aja. Iya, iya. Terus Mas Riko jawab, oh Mas nanti sama kuasa hukumku aja deh ini, oke. Kuasa hukum ternyata nggak datang. Nah ternyata kemarin di konferensi pers mereka bilang bahwa di undangan saya itu kok jadi ada LMKN, ada apa. Memang kita ada program, jadi gini, saya pikir gitu, ngobrol kalau kita datang cuma untuk minta maaf gitu aja kan, kita nggak ada ngumpul-ngumpul media cuma itu kan kayaknya nggak. Nah coba ada lain, ada dari lembaga kita, ada kan kalau ditanya jadi mereka yang jawab gitu dan kita. Nah, nanti di tengah-tengah itu kita baru cerita, baru bikin bahwa kami juga minta maaf. Jadi nah, menurut mereka itu salah. Jadi kan mestinya kalau itu juga, kalau itu bisa ditelepon ke saya, mas kok ini ada LMKN Jawa gini-gini, atau ada musisi juga, ada musisi, ada komposer yang kita undang kan, itu ada gini, oh ya gimana, kalau enggak ya udah kan kita, ya deh kita aja kan gitu kan, sebenarnya bisa dibicarakan awalnya. Nah sampai akhirnya muncul, itu malah makin muncing, jadi dianggap muncul video mereka berempat. Nah, Bang Sutis, kan kemarin usaha pertama belum terwujud nih Mas untuk silaturahmi, untuk membahas gitu sama keluarga Equus Plus. Mungkin kedepannya bakal mencoba lagi kah? Untuk duduk bareng gitu. Karena gini, kita mikir ya dia udah melarang, mereka bilang udah ketok palu ya udah Kita sudah menerima ya udah. ya udah menerima udah. Sampai di situ. Berarti nanti akan mencoba. Kapan ada dugaan-dugaan kita? Bukan apa ya, kita ya kalau kita dijelaskan di apa ya, kita menerima. Terus kalau dari fansnya Tikus sendiri secara sekarang sudah tidak membawakan lagu Kus itu, dari tanggapan fans seperti apa sih, kan pasti banyak pro dan kontranya kan? Kalau ditanya Kalau apa pendengar kita itu kan, pemerhati kita itu kan sudah tahu kita tidak hanya membawakan Kus. Kan akhirnya banyak karya-karya lain juga, karya legend yang lain juga banyak kita bawakan juga. Jadi dengan ini mereka tetap mendukung dan tetap kita bisa bikin konser-konser ke depan nantinya lagi dengan lagu karya sendiri atau karya legend yang lain. Ke depan mungkin Tikus sendiri akan ganti nama kah, atau mungkin mengubah konsep atau seperti apa? Oh, terkait itu konsep sih mungkin enggak ya Bang? ya. Ya, mengubah nama dan konsep nggak sih ke depannya Tikus? kalau konsepnya sebenarnya konsep kita nih sebelum masalah ini mencuat gitu ya, kita udah konsepnya udah nggak membawakan Kus semua. Kita udah sedikit Kus-Plusnya karena memang kita dari dulu itu kan bukan dari dulu, maksudnya dari beberapa tahun ini sudah sedikit jadi tidak hanya membawakan lagu Kus Plus, tapi membawakan juga karya-karya lain dan karya sendiri. Nah, konsepnya udah begitu, udah berapa tahun lagi, berapa tahun sebelumnya ya, bisa dilihat di YouTube di mana gitu. Kita nggak bawakan lagu, nggak semua bawakan lagu Kus Plus. Makanya kita menolak ketika disebut band Pelestari Kus Plus. Kalau band Pelestari Kus Plus lagunya Kus Plus semua, dan menyebut di situ, mari ini nonton Kus Plus, kan kita enggak. Kita band-band pada umumnya band penghibur lah, kita band-band penghibur. Berarti memang nggak mengganggu Tikus berkarya ke depannya ya, Kalau pelarangan itu, ini ya? Kalau itu enggak, kalau hal itu kita enggak pengaruh. Sekarang jadwal manggung gimana untuk Tikus sendiri? Iya, setelah pelarangan ini nih mungkin. Kan jadwal kita banyak di depan itu, kita sampaikan lagi mereka di mana nih. Tapi konsepnya gimana? Konsepnya tetap konsep biasa itu. Tapi agak ada kursus nggak masalah. Bang, Kita juga tur kan 10 kota sama Iwan Fals itu segala macam. Nggak masalah. oh penyelenggara nggak masalah gitu, kalian nggak bawa Kus. Berarti maksudnya nggak ada perubahan apapun dari Tikus ke depannya? Nggak ada. Oh. Jadi kita kalau disebut itu masalahnya kan kita ini pemberitaan sekarang ini kan ini band Kus Plus, band dilarang habis lagu enggak. Dan kita masih punya ratusan lagu ya, kalau misalnya dilihat di YouTube, coba cari YouTube kita, channel kita itu lagunya banyak banget, bukan lagu Kus Plus. Berarti kalau untuk sekarang Tikus sendiri sudah punya lagu berapa total? Ya. Sekarang punya lagu sendirinya udah Oh berapa? ya, 3 album ya, 3 album. Kalau terhitung dari 2015 kita udah rilis album ya.
sampai 2018 rilis lagi, sampai di awal COVID 2020 kita pun rilis lagi. Itu yang sudah dirilis. Tapi kita pribadi, baik secara grup maupun pribadi tuh karya-karya yang belum kita garap tuh banyak sekali. Banknya masih banyak. Ya, jadi ada, kalau album ini keluar berarti ada sekitar 6 lagu, 18 lagu, 18 laguan. yang ada di apa namanya, platform digital ya. Yang sudah rilis itu ya, dari 3 album itu. Kalau yang Plus single ya, Plus single nih. dari Pak Yan Juwana. kalau yang lagunya sendiri yang paling tenar itu judulnya apa kalau boleh tahu? Yang hits ya, Kita hitsnya. gini, kami memang belum beruntung ya, sejak kita itu kami belum beruntung untuk karya sendiri, belum naik kecuali di komunitas. Kalau di komunitas kan komunitas kita ada sekian ribu, nah itu kenal, tapi di luar itu belum. Belum hit lah, belum ada yang hit itu. Kalau ditanya lagu apa itu belum. Jadi orang kenal kita memang band tribute, band pembawa, band muda pembawa karya-karya lama. Jadi bukan hanya Kus Plus. Om, ini Tikus ini sendiri sudah berdiri sejak kapan sih Om kalau boleh tahu? 2007. 2007. Nah, tapi 2007 kan kalau disebut berdiri ya, Iya. kan waktu itu 2007 Jim ini masih umur 7 tahun, Gali 9 tahun, Jaru 12 tahun. Kalau dua berdirinya ya itu 28 November nanti kita undang ya, Iya. tahun Oktober 28 November. Oke. Jadi tapi kan belum, masih kecil itu kan band apa ya, band yang belum bisa dinikmati aja, lucu aja. Band yang lucu, anak kecil bawa lagu-lagu lama, lagu Kus Plus waktu itu kan. Kus Plus. Tapi sering mereka remaja berubah lagunya, campur lagu barat, lagu lama ya. Lagu barat tetap lagu-lagu lama, tahun 70-an sampai lagu lain sekarang ya. Sampai sekarang. Om, kalau nama Tikus sendiri itu Om, dicetuskannya kenapa sih harus namanya? Iya, terciptanya namanya Tikus. T-Quest gitu dikasih nama sama Jari itu. Iya, Jari. T-Quest itu awalnya sih ya terinspirasi itu. Memang bisa disebut Tony Kuswoyo itu kan, orang suka nyebut nama personil Kuswoyo. Kita terinspirasi boleh dong. Boleh. Nyebut nama itu sebenarnya nggak ada salahnya di sana sih, kalau menurut kita sih nggak ada. Kita terinspirasi ya, itu tuh kita singkat namanya itu. Nah, terus di sini jadi terinspirasi Kuswoyo. Ada yang bilang, orang itu masyarakat bilang, media sih waktu itu teman-teman media, titisan Kus Plus, turunan tribut teman Kus Plus, tribut Kus Plus itu itu orang semua kita ya. Makanya kalau di luar, barangkali di luar ada yang bilang kita mengaku-ngaku anaknya apa gitu ya. Itu bukan kita yang bilang. Namanya orangnya, orang ngomong apa aja kita kan nggak, masa kita ajarin mau apa nggak mungkin juga. Justru kita malah ini, kita malah mendorong, misalkan ada MC di setiap acara kita, ada yang mungkin dengan idenya sendiri bilang, ini anak-anak atau cucunya, kita langsung setelah itu kita langsung gitu ya. Dia langsung Ya, itu ya ada. Kayak di banyak tempat. Kita ngomong. Berarti T-nya itu dari apa? terinspirasi. Terinspirasi. Kita bisa sebut terinspirasi. Kita lebih senang sebut terinspirasi. Om, tadi kan mulai dari 2007 gitu Om. Maksudnya mulai aktif bermusik as a profesional gitu sejak tahun berapa sih Om kalau boleh tahu Iya. Tikus? Mungkin 5 tahun lah. 5-7 tahun. Sejak 5 tahun 2007 tuh kan maksudnya masih 7 tahun ya, mainnya masih lucu aja. Iya. 2007 5 tahun lah. 5 tahun yang kesini. 5 tahun belakangan 5 berarti. tahun setelah 2007 itu. Ya, yang 5 tahun belakangan ini lebih efektif. Iya. Berarti udah 10 tahun ya maksudnya aktifnya Iya. untuk bermusik itu udah 10 tahun belakangan ini. Bisa didengerin lah. Ya, Iya, Satunya. itu sih. Oke. Band Tikus tidak bisa berbuat apapun setelah dilarang keluarga Kus Plus untuk menyanyikan lagu-lagu band legendaris itu. Dengan menyanyikan ulang lagu-lagu Kus Plus, Tikus hanya ingin ikut melestarikan lagu-lagu Kus Plus supaya tetap dikenal generasi sekarang. Sebagai penggemar Kus Plus, kami sedih, dilarang menyanyikan ulang lagu-lagu Kus Plus, kata Agusta Dwi Susanto, drummer Tikus, di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Tidak hanya Agusta Dwi Susanto, personel lain Tikus, yakni Jaru Marzal, keyboard, gitar, Galiva Marzal, gitar, vokal, dan Jim Marzal, bass vokal, ikut merasakan hal yang sama. Kami membayangkan para penggemar Kus Plus ikut sedih, ucap Agusta. Personel Tikus menyayangkan sikap keluarga Kus Plus yang hanya melarang bandnya menyanyikan lagu-lagu Kus Plus. Tapi, melarang itu hak mereka, kata Agusta Dwi Susanto. Saat ini Tikus tidak mempermasalahkan larangan keluarga Kus Plus dan tidak lagi menyanyikan lagu-lagu idola mereka. Kami hormati dan taati larangan itu dan larangan itu tidak mengganggu kami untuk berkarya, tegas Agusta Dwi Susanto. Menurutnya, band Tikus yang mulai bernyanyi di tahun 2007 ini bukan band pelestari lagu-lagu Kus Plus. Setelah ada larangan ini, kami tidak mengubah konsep manggung dan tetap menjadi band penghibur, kata Agusta.
Sejauh ini band Tikus sudah memiliki 18 lagu dari 3 album yang sudah mereka rilis di industri musik Indonesia. Oke Om, mungkin kita sebelum ngobrol boleh dikenalin nggak sih ini personilnya Tikus ini ada siapa aja? Kami berempat, ini saya Agista, Saya Jaru, Gali, Reji. Oke, Mas Agusta ini menanggapi statement dari keluarga Kus Plus gitu. Kus Plus yang sudah melakukan preskon di hari Kamis lalu dan mereka udah secara resmi dan terbuka juga gitu meminta Tikus untuk atau melarang Tikus membawakan lagi karya-karya ciptaan ayah-ayah mereka. Iya. Nah, menanggapi hal itu seperti apa Mas Agusta? Oh iya, pertama-tama kami hargai, hormati ya, dan taati itu aja. Jadi kami menerima gitu. Untuk tidak membawakan Kus Plus dari anak-anaknya ya, udah kita nggak membawakan. Gitu. Dari Tikus sendiri sedih nggak sih akhirnya Kalau- nggak boleh lagi membawakan lagu Iya. Udah. Kalau sedih, jadi gini, itu kan lagu, itu sebuah karya ya, sebuah karya udah menasional ya, jadi pasti sedih sebagai penggemar, atau mungkin kami juga sedih ngebayangin nih para penggemar ya, yang tua-tua atau yang muda yang baru aja tahu lagunya, tadinya nggak tahu jadi tahu, itu kan jadi sedih lah. Kami menyayangkan gitu ya, menyayangkan sebenarnya. Kenapa kok jadi begini gitu? Nah, artinya kenapa jadi begini kan? Artinya kita harusnya bisa ngobrol dari awal, bukan ngobrol, artinya dari sebelum video-video mereka buat kan, kalau dia ada hal itu kan bisa sampaikan ke kita. Tapi kan ini yang dilarang hanya Tikus ya, maksudnya Iya. untuk grup musik lain itu maksudnya masih bisa untuk melestarikan lagu-lagunya Kus Plus. Ada masalah nggak sih Mas atau seperti apa? Maksudnya dipermasalahkan nggak sih soal itunya? Soal hanya Tikus aja yang nggak boleh gitu? Ya itu mestinya kalau itu ya harus tanya ke mereka ya, kenapa kok Tikus aja gitu. Tapi dari pihak Tikus ini sendiri nggak ada tanggapan, itu hanya Tikus aja yang tidak boleh. Oh ya, enggak masalah ya, itu kan haknya mereka. Haknya mereka untuk melarang, ya mereka kan putra putrinya. Kalau dilarang udah, masa kita, wah enggak gitu kan ya. Meskipun katanya dari sisi undang-undang kita atau apa itu sebenarnya nggak boleh begitu. Kan banyak kan, bukan kita aja, sebelumnya ada band-band lain yang besar, bahkan band-band besar kan terus terjadi itu, karena emang belum belum secara aturan itu mungkin nggak tahu ya, belum jelas di situ. Cuma kalau dilarang, kalau kami ya udah, kita udah kita nggak bawakan. Mas, mungkin setelah mereka kemarin klarifikasi dari pihak Tikus sendiri sudah mencoba komunikasi lagi dengan pihak dari Keluarga Kus Plus ya. Sudah. Jadi kan kita komunikasi sama yang muncul video pertama. Itu kan sebelum mereka bikin video berempat itu ada video Mas Riko ya. Iya. Itu pertama kali yang kita, Mas Riko, kakaknya Mbak Rizka sama kuasa hukumnya. Terus tiba-tiba bikin itu, saya lihat di Instagram di mana bahwa kami keluarga Nuri melarang. Kita kaget pasti kan, karena hubungan saya sama dia dekat, sangat dekat lah. Hubungan saya sama dia itu banyak cerita-cerita hal yang enggak, yang pribadi kita cerita. Tapi kok ini kok nggak cerita, karena dia ketersinggungan kan katanya. Ketersinggungan oleh sebuah video yang saya upload di video di YouTube. Facebook saya ngobrol sama petinggi TNI itu, ngobrol terus di situ beliau ngomong jangan seperti Kus Plus lah gitu kan, beliau yang bilang gitu ya. Tapi ya saya nggak mungkin ya sama orang yang istilahnya orang nomor 2 di jajaran TNI itu, oh Pak yang gini, nggak mungkin. Saya saya juga belajar dari situ. Nah itu kalimat saya belajar dari situ emang itu sering spontan ya, terucap. Saya sering di berbagai hal tuh saya sering ngomong, ya saya selalu belajar dari situ. Jadi itu dia tersinggung, katanya kita merendahkan Kus Plus, dan saya mengiyakan. Dan itu kan mesti dibuktikan gitu kan, artinya. Kalau itu kenapa di posting di Facebook saya itu, karena saya merasa itu nggak ada apa-apa, nggak masalah, orang dia nasihatin saya gitu, dan bukan saya yang merasa gitu. Mungkin setelah kejadian ini ada keinginan atau niat dari Tikus gitu untuk melakukan silaturahmi secara langsung gitu ke anak-anak Kus Plus gitu. Bukan kan dari sejak rame-rame awal itu
kita udah menghubungi dan ngajak ketemu, cuma memang salah, jadi dianggap salah terus. Jadi waktu saya ketemukan di sana, pertama kita klarifikasi setelah video pertama ya, bukan video yang mereka berempat itu, kita langsung ajak ketemu lewat WA dan Mas, kan waktu saya urusannya sama Mas Riko aja. Iya. Terus Mas Riko jawab, oh Mas nanti sama kuasa hukumku aja deh. Oke. Kuasa hukum ternyata nggak datang. Nah ternyata kemarin di konferensi pers mereka bilang bahwa di undangan saya itu kok jadi ada LMKN, ada apa. Memang kita ada program, jadi gini, saya pikir gitu, ngobrol kalau kita datang cuma untuk minta maaf gitu aja kan, kita nggak ada ngumpul-ngumpul media, cuma itu kan kayaknya nggak. Nah coba ada lain, ada dari lembaga kita, ada kan kalau ditanya jadi mereka yang jawab gitu kan kita. Nah, nanti di tengah-tengah itu kita baru cerita, baru bikin bahwa kami juga minta maaf. Jadi LMKN, nah, menurut mereka itu salah. Jadi kan mestinya kalau itu bisa ditelepon ke saya, Mas kok ini ada LMKN Jawa gini-gini. Atau ada musisi juga, ada komposer yang kita undang kan. Itu ada gini. Oh ya gimana? Kalau enggak ya udah kan kita aja kan gitu. Kan sebenarnya bisa dibicarakan awalnya. Nah, sampai akhirnya muncul itu malah makin muncing, jadi dianggap muncul video mereka berempat. Nah, Bang Sutis, kan kemarin usaha pertama belum terwujud nih Mas untuk silaturahmi, untuk membahas itu sama keluarga Equus Plus. Mungkin kedepannya bakalan mencoba lagi kah? Untuk duduk bareng gitu. Karena gini, kita mungkin ya dia udah melarang, mereka bilang udah ketok palu ya. Ya udah, Kita sudah menerima ya udah. ya udah menerima. Udah sampai di situ. Berarti nanti akan mencoba. Nggak pernah ada dugaan kita. Bukan apa ya? Kita Ya, kalau kita dijelaskan ya apa ya, kita menerima. Terus kalau dari fansnya Tiku sendiri secara sekarang sudah tidak membawakan lagu Equus Plus itu, dari tanggapan fans seperti apa sih, kan pasti banyak pro dan kontranya kan? Kalau ditanya Kalau pendengar kita itu kan, pemerhati kita itu kan sudah tahu kita tidak hanya membawakan Equus Plus. Kan akhirnya nanti banyak karya-karya lain juga, karya legend yang lain juga banyak kita bawakan juga. Jadi dengan ini mereka tetap mendukung dan tetap kita bisa bikin konser-konser ke depan nantinya lagi dengan lagu karya sendiri atau karya legend yang lain. Kedepan mungkin Tiku sendiri akan ganti nama kah, atau mungkin mengubah konsep atau seperti apa? Oh, terkait itu konsep sih mungkin enggak ya Pak. ya, Ya, mengubah nama dan konsep nggak sih kedepannya Tikus? Kalau konsepnya sebenarnya konsep kita nih sebelum masalah ini mencuat gitu ya, kita udah konsepnya udah nggak membawakan Equus Plus itu semua. Kita udah sedikit Equus Plusnya, karena memang kita dari dulu itu kan bukan dari dulu, maksudnya dari beberapa tahun ini sudah sedikit jadi tidak hanya membawakan lagu Equus Plus, tapi membawakan juga karya-karya lain dan karya sendiri. Nah, konsepnya udah begitu, udah berapa tahun lagi, berapa tahun sebelumnya ya, bisa dilihat di YouTube di mana gitu. Kita nggak bawakan lagu, nggak semua bawakan lagu Equus Plus. Makanya kita menolak ketika disebut band Pelestari Equus Plus. Kalau band Pelestari Equus Plus lagunya Equus Plus semua, dan menyebut di situ, mari ini nonton Equus, kan kita enggak. Kita band-band pada umumnya band penghibur lah, kita band-band penghibur. Berarti memang nggak mengganggu Tikus berkarya ke depannya ya, Kalau pelarangan itu, ini ya? Kalau itu enggak, kalau hal itu kita enggak pengaruh. Sekarang jadwal manggung gimana untuk Tikus sendiri? Iya, setelah pelarangan ini nih mungkin. Kan jadwal kita banyak di depan itu, kita sampaikan lagi mereka gimana nih. Tapi konsepnya gimana? Konsepnya tetap konsep biasa itu. Tapi agak ada kursus nggak masalah. Bang, Kita juga tour kan 10 kota sama Iwan Fals gitu segala macam. Nggak masalah. oh penyelenggara nggak masalah gitu, kalian nggak bawa Equus Plus. Berarti maksudnya nggak ada perubahan apapun dari Tikus ke depannya? Nggak ada. Oh. Jadi kita kalau disebut itu masalahnya kan kita ini pemberitaan sekarang ini kan ini band Equus Plus, band dilarang habis lagi enggak. Dan kita masih punya ratusan lagu ya, kalau misalnya dilihat di YouTube, coba cari YouTube kita, channel kita itu lagunya banyak banget, bukan lagu Equus Plus. Berarti kalau untuk sekarang Tikus sendiri sudah punya lagu berapa total Ya. sekarang? Punya lagu sendirinya udah? Oh ya, 3 album ya, 3 album. Kalau terhitung dari 2015 kita udah rilis album ya. Sampai 2018 rilis lagi, sampai di awal Covid 2020 kita pun rilis lagi. Itu yang sudah dirilis.
Tapi kita pribadi, baik secara grup maupun pribadi tuh karya-karya yang belum kita garap tuh banyak sekali. Banknya masih banyak. Jadi ada, kalau album ini keluar berarti ada sekitar 6 lagu, 18 lagu 18 lagu yang ada di apa namanya platform digital ya. Sudah rilis itu ya, dari 3 album itu. Kalau yang Plus single ya, Plus single nih. dari Pak Yan Juwana. kalau yang lagunya sendiri yang paling tenar itu judulnya apa kalau boleh tahu? Yang Kita- hits ya, hitsnya. Kita gini, kami memang belum beruntung ya sejak kita itu, kami belum beruntung untuk karya sendiri, belum naik kecuali di komunitas. Kalau di komunitas kan komunitas kita ada sekian ribu, nah itu kenal, tapi di luar itu belum. Belum hit lah, belum ada yang hit itu. Kalau ditanya lagu apa itu belum. Jadi orang kenal kita memang band tribute, band pembawa, band muda pembawa karya-karya lama. Jadi bukan hanya Kus Plus. Om, ini Tikus ini sendiri sudah berdiri sejak kapan sih Om kalau boleh tahu? 2007. 2007. Nah, tapi 2007 kan kalau disebut berdiri ya, Iya. kan waktu itu 2007 Jim ini masih umur 7 tahun, Gali 9 tahun, Jaru 12 tahun. Kalau dua berdirinya ya itu 28 Oktober nanti kita undang ya, Iya. tahun Oktober 28. Oke. Jadi tapi kan belum, masih kecil itu kan band apa ya, band yang belum bisa dinikmati aja, lucu aja. Band yang lucu, anak kecil bawa lagu-lagu lama, lagu Kus Plus waktu itu kan. Kus Plus. Tapi sering mereka remaja berubah lagunya, campur lagu barat, lagu lama ya. Lagu barat tetap lagu-lagu lama, tahun 70-an sampai lagu lain sekarang ya. Sampai sekarang. Om, kalau nama Tikus sendiri itu Om, dicetuskannya kenapa sih harus namanya? Iya, terciptanya namanya Tikus. T-Quest gitu dikasih nama sama Jari itu. Iya, Jari. T-Quest itu awalnya sih ya terinspirasi itu. Memang bisa disebut Tony Kuswoyo itu kan, orang suka nyebut nama personil Kuswoyo. Kita terinspirasi boleh dong. Boleh. Nyebut nama itu sebenarnya nggak ada salahnya di sana sih, kalau menurut kita sih nggak ada. Kita terinspirasi yang itu tuh kita singkat namanya itu. Nah, terus di sini jadi terinspirasi Kuswoyo. Ada yang bilang, orang itu masyarakat bilang, media sih waktu itu teman-teman media, titisan Kus Plus, turunan tribut teman Kus Plus, tribut Kus Plus itu mbak. Itu orang yang Itu orang semua kita ya. makanya kalau di luar barangkali di luar ada yang bilang kita mengaku-ngaku anaknya apa gitu ya. Itu bukan kita yang bilang. Namanya orangnya, orang ngomong apa aja kita kan nggak, masa kita ajarin mau apa nggak mungkin juga. Justru kita malah ini, kita malah menolak. Misalkan ada MC di setiap acara kita, ada yang mungkin dengan idenya sendiri bilang ini anak-anak itu cucunya, kita langsung setelah itu kita langsung tinggal gitu ya. Dia langsung Iya, Itu ya ada. Kayak di banyak tempat. Kita ngomong. Berarti T-nya itu dari apa? terinspirasi. Kita bisa sebut terinspirasi. Kita lebih senang sebut terinspirasi itu. Om, tadi kan mulai dari 2007 gitu Om. Maksudnya mulai aktif bermusik as a profesional gitu sejak tahun berapa sih Om kalau boleh tahu Tikus? Mungkin 5 tahun lah. 5-7 tahun. Sejak 2007 tuh kan maksudnya masih 7 tahun ya, mainnya masih lucu aja. Iya. 2007 5 tahun ya. 5 tahunan kesini. 5 tahun belakangan 5 berarti. tahun setelah 2007 itu. Ya, dan 5 tahun belakangan ini lumayan efektif. Iya. Berarti udah 10 tahun ya maksudnya aktifnya Iya, untuk bermusik itu udah 10 tahun belakangan ini. Bisa didengerin lah. Ya, Iya, Sampai saat ini. itu sih. Oke. Band Tikus tidak bisa berbuat apapun setelah dilarang keluarga Kus Plus untuk menyanyikan lagu-lagu band legendaris itu. Dengan menyanyikan ulang lagu-lagu Kus Plus, Tikus hanya ingin ikut melestarikan lagu-lagu Kus Plus supaya tetap dikenal generasi sekarang. Sebagai penggemar Kus Plus, kami sedih, dilarang menyanyikan ulang lagu-lagu Kus Plus, kata Agusta Dwi Susanto, drummer Tikus, di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Tidak hanya Agusta Dwi Susanto, personel lain Tikus, yakni Jaru Marzal, keyboard, gitar, Galiva Marzal, gitar, vokal, dan Jim Marzal, bass vokal, ikut merasakan hal yang sama. Kami membayangkan para penggemar Kus Plus ikut sedih, ucap Agusta. Personel Tikus menyayangkan sikap keluarga Kus Plus yang hanya melarang bandnya menyanyikan lagu-lagu Kus Plus. Tapi, melarang itu hak mereka, kata Agusta Dwi Susanto. Saat ini Tikus tidak mempermasalahkan larangan keluarga Kus Plus dan tidak lagi menyanyikan lagu-lagu idola mereka. Kami hormati dan taati larangan itu dan larangan itu tidak mengganggu kami untuk berkarya, tegas Agusta Dwi Susanto. Menurutnya, band Tikus yang mulai bernyanyi di tahun 2007 ini bukan band pelestari lagu-lagu Kus Plus. Setelah ada larangan ini, kami tidak mengubah konsep manggung dan tetap menjadi band penghibur, kata Agusta. Sejauh ini band Tikus sudah memiliki 18 lagu dari 3 album yang sudah mereka rilis di industri musik Indonesia. Oke Om,
mungkin kita sebelum ngobrol boleh dikenalin nggak sih ini personilnya Tikus ini ada siapa aja? Kami berempat, ini saya Agusta, Saya Jaru. Gali, Oke, Mas Agusta ini menanggapi statement dari keluarga Kosplus gitu. Kosplus yang sudah melakukan preskon di hari Kamis lalu dan mereka udah secara resmi dan terbuka juga gitu meminta Tikus untuk atau melarang Tikus membawakan lagi karya-karya ciptaan ayah-ayah mereka. Iya. Nah, menanggapi hal itu seperti apa Mas Agusta? Oh iya, pertama-tama kami hargai, hormati ya, dan taati itu aja. Jadi kami menerima untuk tidak membawakan Kosplus dari anak-anaknya ya, udah kita nggak membawakan. Gitu. Dari Tikus sendiri sedih nggak sih akhirnya Kalau- nggak boleh lagi membawakan Iya. lagu Iya. Kalau sedih jadi gini, itu kan lagu itu sebuah karya ya, sebuah karya udah menasional ya, jadi pasti sedih sebagai penggemar atau mungkin kami juga sedih ngebayangin para penggemar ya yang tua-tua atau yang muda yang baru aja tahu lagu ini yang tadinya nggak tahu jadi tahu, itu kan jadi sedih lah. Kami menyayangkan gitu ya, menyayangkan sebenarnya. Kenapa kok jadi begini gitu? Nah, artinya kenapa jadi begini kan? Artinya kita harusnya bisa ngobrol dari awal. Bukan ngobrol. Maksudnya dari sebelum video-video mereka buat kan, kalau dia ada hal itu kan bisa sampaikan ke kita. Tapi kan ini yang dilarang hanya Tikus ya, maksudnya Iya, untuk grup musik lain itu maksudnya masih bisa untuk melestarikan lagu-lagunya Kus Plus. Ada masalah nggak sih Mas atau seperti apa? Maksudnya dipermasalahkan nggak sih soal itunya? Soal hanya Tikus aja yang nggak boleh gitu? Ya itu mestinya kalau itu ya harus tanya ke mereka ya, kenapa kok Tikus aja gitu. Tapi dari pihak Tikus ini sendiri nggak ada tanggapan, itu hanya Tikus aja yang tidak boleh? Oh ya, enggak masalah ya, itu kan haknya mereka. Haknya mereka untuk melarang, ya mereka kan putra putrinya. Kalau dilarang udah, masa kita wah enggak gitu kan ya. Meskipun katanya dari sisi undang-undang kita atau apa itu sebenarnya nggak boleh begitu. Kan banyak kan, bukan kita aja, sebelumnya ada kan band-band lain yang besar, bahkan band-band besar kan terus terjadi itu karena emang belum belum secara aturan itu mungkin nggak tahu ya, belum jelas di situ. Cuma kalau dilarang, kalau kami ya udah kita udah kita nggak bawakan. Mas, mungkin setelah mereka kemarin klarifikasi dari pihak Tikus sendiri sudah mencoba komunikasi lagi dengan pihak dari Keluarga Plus ya? Sudah. Jadi kan kita komunikasi sama yang muncul video pertama. Itu kan sebelum mereka bikin video berempat itu ada video Mas Riko ya. Iya. Itu pertama kali yang kita Mas Riko, kakaknya Mbak Rizka sama kuasa hukumnya. Terus tiba-tiba bikin itu, saya lihat di Instagram di mana bahwa kami keluarga Nuri melarang. Kita kaget pasti kan, karena hubungan saya sama dia dekat, sangat dekat lah. Hubungan saya sama dia itu banyak cerita-cerita hal yang enggak yang pribadi kita cerita. Tapi kok ini kok nggak cerita, karena dia ketersinggungan kan katanya. Ketersinggungan oleh sebuah video yang saya upload di YouTube. Facebook. Saya ngobrol sama petinggi TNI itu, ngobrol terus di situ beliau ngomong jangan seperti Kus-Plus lah gitu kan. Beliau yang bilang gitu ya. Kita sih ya, saya nggak mungkin lah sama orang yang istilahnya orang nomor 2 di jajaran TNI itu, oh Pak, jangan gini, nggak mungkin. Saya, saya juga belajar dari situ. Nah, itu kalimat saya belajar dari situ emang itu sering spontan ya, terucap. Saya sering di berbagai hal tuh saya sering ngomong, ya saya selalu belajar dari situ. Jadi itu dia tersinggung, katanya kita merendahkan Kus-Plus, dan saya mengiyakan. Kan itu kan mesti dibuktikan gitu kan artinya. Kalau itu kenapa di posting di Facebook saya itu, karena saya merasa itu nggak ada apa-apa, nggak masalah, orang dia nasihatin saya gitu, dan bukan saya merasa gitu. Mungkin setelah kejadian ini ada keinginan atau niat dari Tikus gitu untuk melakukan silaturahmi secara langsung gitu ke anak-anak Kus Plus gitu. Bukan kan dari sejak rame-rame awal itu kita udah menghubungi dan ngajak ketemu, cuma emang salah ya, dia dianggap salah terus. Jadi waktu saya ketemukan di sana
Pertama kita klarifikasi setelah video pertama ya, bukan video yang mereka berempat itu, kita langsung ajak ketemu lewat WA dan Mas, kan waktu saya urusannya sama Mas Riko aja. Iya, iya. Terus Mas Riko jawab, oh Mas nanti sama kuasa hukumku aja deh. Oke. Kuasa hukum ternyata nggak datang. Nah ternyata kemarin di konferensi pers mereka bilang bahwa di undangan saya itu kok jadi ada LMKN, ada apa. Memang kita ada program, jadi gini, saya pikir gitu, ngobrol kalau kita datang cuma untuk minta maaf gitu aja kan, kita ngadain ngumpul-ngumpul media cuma itu kan kayaknya nggak. Nah coba ada lain, ada